Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita, ketemu lagi, silaturahmi lagi kita ya teman-teman. Malam ini malam Jumat, saya menyerahkan kepada netizen. Kira-kira malam ini kita bahas apa? Yang penting yang mendasar ya. Mana tahu teman-teman bosan gitu ya, temanya itu mulu. Silakan saya serahkan kepada netizen yang mana yang bagus untuk diskusikan dengan saudara kita Kristen. Yang pasti kehadiran kita itu dikarenakan karena kita ini adalah sasaran dari gerakan-gerakan misionaris untuk kemudian menjadikan kita sebagai murid dari dari makhluk yang keluar dari kubur, di mana makhluk ini memerintahkan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah kemudian seluruh bangsa menjadi pengikutku. Karena itu, sebelum kita dijadikan sebagai pengikut, alangkah baiknya kalau kita bertanya kepada mereka, jadikan kami murid. Yang penting yang datang itu adalah sosok yang baik, bukan mengantarkan kepada kebinasaan gitu ya. Nah, saya kembalikan, apakah kita bahas siapa nabi palsu? Ya, saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Angkatan jahat. Nabi palsu gimana teman-teman sekalian? Setuju nggak? Yang di YouTube gimana? Perkawinan anak domba. Jangan, nanti rungkat. Rungkat nanti kita, karena kita akan banyak membahas tentang data-data yang menurut saya tuh takut kebablasan nanti. Nabi palsu aja. Oke. Ya, banyak ya teman-teman yang minta kita bahas nabi palsu ya. Oke. Ya, baik teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, berkat limpahan rahmat kemudian sehingga kita semuanya tentu dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kemudian mengajarkan kita suri tauladan yang baik sehingga kita mampu memilih
dan memilah mana ajaran yang berasal dari Tuhan, mana yang berasal dari manusia. Manusia dalam arti kata tidak memiliki pegangan dari pewahyuan sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Mereka menerima pewahyuan lalu kemudian mereka mengajarkan kepada umatnya. Weh, cuma dicari kau sama Edis. Kau itu omong kosong besar saja kau itu. Omong kosong aja kau tiap hari. Coba kau debat sama apa nih, Edis. Edis, siapa yang mau debat sama orang gila, Bang? Orang gak waras itu si Edis. Kalau waras sih siapapun kita layani. Masalahnya dia gila. Sementara tidak ada hukuman bagi orang gila. Membunuh pun mereka tidak ada hukuman. Namanya gila. Itu ya. Nah, saya juga sampaikan saya pakai ikat rambut karena saya pakai obat ya teman-teman, biar rambutnya segar subur. Liur buaya, bukan ini ya, liur bekicot, biar saya itu nggak botak. Lalu kemudian menjaga supaya tidak gondrong. Takutnya kalau saya gondrong nanti ada yang salah sangka lagi. Gitu teman-teman. Ada Bang Handika di bawah? Kok cepat kali? Ada beliau Alina. Masya Allah. Syukran. Ini abang saya ini paling setia. Naikkan Kanda. Naikkan yang masih bisa diterapi. Jangan naikkan yang sakit, yang parah kali penyakitnya, tidak usah dinaikkan. Kita pingin diskusi terkait dengan nabi palsu ya. Kalau nabinya palsu berarti agamanya juga palsu, kitabnya palsu, semuanya palsu. Namanya juga nabinya palsu kan. Jadi ya otomatis palsu dong. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Sumpur. Halo. Selamat malam Bang. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, bisa buka kamera. Buka kameranya, Bang. Dari mana, sekte mana? Katolik, Protestan? Alhamdulillah Muslim Bang. Nggak bisa Bang. Iya. Nabi palsu siapa Bang? Nabi palsu bisa kita bahas ini. Terkait nabi palsu bisa nggak? Halo. Halo, saudara Andre, selamat malam Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Muslim Bang. Nyimak aja Bang. Siap. Halo, selamat malam Mbak Desi. Siapa? Selamat malam Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Bukan Islam. Ya Oh, Allah. Islam. Alhamdulillah. Bang Zuma, ya Allah.
Iya, salam kenal ya Mbak. Sehat selalu Iya, ya. seneng banget. Iya. Turun aja, Bang. Makasih. Oke. Oke. Teman-teman yang nggak sengaja ini naik, bukan permintaan naik, mohon supaya ini ya. Saudara Jangkrik, ada musik Bang. Pepek. Halo. Halo, selamat. Iya, halo. Ya, selamat malam. Nah, ini pertanyaan, siapakah nabi palsu? Dari sekte mana Bang? Oh, saya Islam, Bang. Maaf, saya keluar. Nggak lucu Bang. Banget, nggak lucu. Saya juga nggak kenal Abang. Sorry ya. Naik sini tertawa ngapain? Maaf ya Bang ya. Nggak lucu banget, serius. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kami dari Muslim Bang. Mau tanya sebentar nggak apa-apa ya? Tanya tentang nabi palsu. Nggak, ini agak keluar dari tema dikit ya. Nggak apa-apa Bang ya. Mau tanya tentang apa? Umar bin Khattab sama Umar Faruq itu beda nggak? Yang saya tahu ini Umar Usman, tetangga saya Bang, penculikan. Ya nggak, ini serius Bang, teman-teman. Saya lupa kok. Halo, selamat malam Saudara Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Juma, ini instruksi Siap. buat muslim-muslim nyimak di bawah aja lah, nggak usah naik di atas, nggak usah pansos. Ini Guru Dani biar diskusi sama Oten. Betul. Muslim tuh nyimak di bawah aja, nggak tahu diri amat sih, sudah dikasih tahu. Itu aja Bang Benar. Juma, makasih. Untuk di bawah. Makasih abangku, sehat selalu Bang. Entah apa-apanya ditanyanya naik ke sini. Abu Bakar tanya di sini. Kalau kurang kerjaan abangku tidur, urut bini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Iya Bang. Malam Saudara Dito. Ya gimana Bang? Ya, tetap semangat Bang, tetap semangat. Siap, semangat terus. Masya Allah. Mantap. Oke, terima kasih. Siap, makasih. Halo, selamat malam. Saudara Erik, Bang Erik. Halo Bang Erik. Malam Bang. Halo, selamat malam. I'm back. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Zuma? Baik, alhamdulillah. Halo, selamat malam Saudara Elias Manulang. Apa kabar? Halo, selamat malam Bang Juma. Malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Kita Protestan Bang. Protestan. Ya. Belum bisa buka kamera ya? Belum kita Bang, masih pemula Bang. Iya kita sapa dulu teman kita yang lain ya. Halo, selamat malam Saudara Robin. Malam. Halo. Dari sekte mana Bang? Halo Bang.
Iya, dari sekte mana bang ini? Saya bang, Siap. Belakang kawan jangan. ya, kita karismatik bang. Oh, karismatik. Bisa kita bahas tema ini sambil nunggu teman yang bisa buka kamera? Nabi palsu. Sebenarnya sih kalau sayanya masih agak awam bang, tapi ya mencoba-coba nggak apa bang ya? Ya, saudara DKS, monitor. Dari sekte mana bang? Oke. Silakan saudaraku, mulai terkait dengan nabi palsu yang Anda tahu ini di dalam kajian Bible. Jadi dasar pijakan kami membahas hal tersebut karena kami juga beriman kepada nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga di dalam Kristen mengabarkan di dalam Biblenya datangnya seorang nabi palsu kan ya. Nah, sehingga itu adalah hal yang sangat penting untuk kita bicarakan karena agama Kristen ini adalah agama syiar, memiliki amanat agung di mana Kristen harus menyampaikan tentang kekristenan kepada seluruh bangsa dan kalau bisa menjadikan di luar Kristen itu menjadi Kristen sesuai yang tertulis di dalam kitab Matius 28 nomor 19 dan juga Markus 16. Namun sebelum kami menjadi seperti abang-abang ini, kami tentu harus bertanya ya, ada apa, seperti apa agama Kristen itu terkait dengan kepercayaan saudara-saudara. Karena itu kami ingin tahu ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, kepada kamu. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya di abad pertama. Nah, menurut abang, nabi palsu yang datang kepada muridnya Yesus itu siapa? Ya kalau menurut saya di luar daripada ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada umatnya, terkhusus ke-12 orang muridnya, ya itu udah termasuk juga, Bang Juma. Kalau begitu termasuk Paulus enggak? Karena Paulus tidak termasuk ke dalam 12 murid. Ya, kita kan sebagai orang Kristen, Bang, mengimani kalau memang ya seperti kami orang Kristen Protestan lah khususnya, Bang. Ya tidak akan mungkinlah kami menjadi seperti Israel yang harus ke sana ataupun harus memang bangsa Israel gitu loh, Bang. Ya, tapi siapa yang memberikan hati, memberikan pikiran dan hidup dengan roh kebenaran, ya seperti firman itu, ya itu sudah termasuk dengan yang difirmankan Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus, yang diajarkan sama kita loh gitu, Bang, sebagai orang Kristen. Iya. Tapi kalau bagaimana? Ya. Gimana bang? Tapi kalau bagaimana kalau misalnya semua uraian tentang kekristenan itu ternyata berasal dari nabi palsu, bang? Maka semua itu semu jadinya. Kita menganggap itu sebuah kebenaran, tetapi ternyata asalnya dari nabi palsu ini. Makanya penting kemudian untuk diurai. Tanda-tanda nabi palsu menurut Yesus itu apakah sama tanda-tandanya Nabi Muhammad ataukah sama seperti tanda-tandanya Paulus? Kami juga pengikut nabi. Nabi kami bernama seorang nabi. Nabi Anda bernama Paulus. Maka tentu antara dua nabi inilah salah satunya ada yang palsu. Apakah nabi kami Nabi Muhammad ataukah itu adalah Nabi Paulus? Begitu abangku. Kalau landasan Al-Quranul Karim, pijakan kami terkait dengan Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran Nabi Isa sudah menubuatkan di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat ke-6, di mana Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, menguraikan kemudian ajarannya kepada umatnya Bani Israel, dan terekam kembali
oleh Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Di dalam ayat suci Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Jadi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel menyampaikan bahwa akan ada nabi yang datang setelahku bernama Ahmad atau Muhammad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun ketika penyampaian Nabi Isa itu kepada Bani Israel, mereka menganggapnya ya itu hanya berita yang tidak benar, seperti itu adanya. Nah, sedangkan kalau di Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, bagaimana Anda menyikapi? Sebelumnya saudara Dehe dari Katolik Protestan, Bang? Bisa mic-nya dibuka? Ya, dari Protestan. Dari Protestan. Iya. Iya. Mungkin bisa saudara Eliezer atau saudara Dehe yang menjelaskan terkait dengan tema kita ini, nabi palsu ini. Silakan. Saya tanggapin sedikit Bang ya. Jadi Silakan. pengalaman saya membaca-baca Alkitab. Saya juga Saudara Eliezer, mohon izin kita istirahatkan dulu sebentar, Bang. Sabar. Nanti habis ini Abang boleh ke atas biar saudara Dehe bisa konsentrasi. Iya, silakan Bang, silakan. Pengalaman saya membaca Alkitab, nabi palsu yang dikatakan Yesus itu adalah nabi yang menyerupai dirinya kelak. Jadi dia tidak menulis di situ bahwa Nabi Muhammad atau Nabi Paulus, karena dia hanya mengatakan waspadalah. Ada yang nanti mengataskan namaku, ada aku di sana, di situ, di sana, semuanya itu adalah palsu. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan dari dua nabi itu ada salah satu yang enggak, karena tidak tercatat dalam Alkitab. Oke. Anda ini saya lihat merujuk kepada Matius 24. Memang di Matius 24 itu dikatakan terkait dengan pengajaran nabi palsu itu si pembinasa kejinya, sang pembinasa keji ini akan merubah firman Tuhan dan menentang kemudian aturan-aturan main yang maha tinggi. Bahkan Yesusnya merujuk kepada nubuat Nabi Daniel bahwasanya nabi palsu yang sang pembinasa keji ini akan merubah kurban hewan. Dia akan menghentikan prosesi kurban hewan menjadi kurban yang menurut porsi dia. Nah, sedangkan kalau Abang mengatakan bahwasanya ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, itu pernah dialami oleh Paulus, Bang, ketika menuju ke Damsyik di Kisah Para Rasul 9 dan juga Kisah Para Rasul 5 dan juga Kisah Para Rasul 22, di mana Paulus itu mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Nah, untuk poin itu terindikasi terpenuhi. Karena Yesus mengatakan apabila ada orang berkata, aku ada di padang gurun, aku ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan juga mengaku bertemu Yesus di dalam bilik rahasia. Jadi dua hal ini terpenuhi oleh Paulus, Bang. Gimana menurut tanggapan saudara? Kalau menurut tanggapan saya, bisa iya dan bisa tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara kita Paulus ini kan orang jahat dia dari dulunya. Setelah dia bertobat, baru dia percaya kepada Kristus. Bahkan ada, saya baca di Korintus, bahwa
dia mengatur. Enggak mungkin Pak Bang Abang Bang Suma. iya Bang Juma bisa tahu ayat itu, tapi sempat saya baca kemarin. Yang mana itu Bang? Yang mana itu? Yang dia berkata di surat Paulus itu, terkutuklah orang yang disalib. Oh, Galatia 3. Jadi di situ saya nggak sepahaman dengan beliau malahan, karena yang disalibkan itu kan salah satunya ada Yesus, ada perampok, 2 orang atau pencuri. Iya. Nah, jadi di suratnya itu tidak dijelaskan yang mana yang maksud itu, apakah yang perampok atau Yesus sendiri. Iya, yang pada intinya ketika dia berbicara sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, berarti juga kena kepada kepada Yesus. Ya, Karena tidak dijelaskan yang disalibkan yang mana itu, yang dia berkata begitu. Iya. Nah, surat Paulus juga Bang, saya tidak begitu percaya. Saya sendiri. Iya. Mengapa saya percaya? Dia itu kan dia hanya ceramah. Dia ambil kutip dari ayat Injil, dari Matius, Lukas, Yohanes. Nah, jadi beliau itu kan ibaratnya sama seperti kita. Iya, betul. Ketika tidak banyak orang, contohnya surat Abang Juma kepada jemaat Padang. Itu kan khutbah Abang semua yang dikirim surat itu. Iya, betul. Nah, betul kan? Jadi si Paulus ini tidak beda jauh dengan kita. Bahkan kita lebih mulia di hadapan Tuhan daripada dia, karena dia salah satu orang jahat dahulu. Iya. Cuma karena ketemu dia Kristus Yesus, makanya dia bertobat. Iya. Nah, di balik semua itu, mungkin saya mengatakan benar iman saya karena saya imanin Kristus Yesus. Abang juga bilang benar kepercayaan saya karena percaya kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, jadi sah-sah saja membenarkan sesuai dengan keimanan masing-masing. Begitu menurut saya, Bang. Iya. Jadi kesimpulan kita dari tema ini, menurut Abang Nabi palsunya itu terindikasi siapa Abangku? Saya terindikasi kepada Paulus. Dia yang mengaku-ngaku itu, karena Nabi Muhammad dia di Al-Quran tidak pernah saya dengarkan bahwa dia mengaku Yesus Kristus, nggak pernah. Iya. Iya, betul. Oke, saya kira jelas. Kalau saudara adalah seorang Katolik, apa tadi, karismatik ya, Protestan. Saya dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Iya, kelihatan Abang mirip sama teman-teman saya yang dari Nias. Ya, betul Bang, betul. Iya. Kalau pribadi saya Bang, tergantung kepercayaan masing-masing. Ada juga yang membela bahwa Paulus ini mewakili Kristus. Menurut saya enggak. Karena sebagian saya baca-baca suratnya itu ada yang kekeliru sedikit. Iya. Termasuk yang dia bilang. Tapi saya lihat dari tampilan Abang ini seperti seorang ustadz, berjenggot, pakai. Teman saya banyak ustadz, banyak haji. Memang begitulah kita hidup di Nusantara. Berteman sama siapa aja, berkawan. Iya. Jangan-jangan Abang juga masuk ke masjid juga ini. Dulu suka nongkrong dulu. Kirain hari Jumat ke masjid, hari Minggu ke gereja, enggak? Oh, enggak. Tapi kalau ceramah di masjid suka saya dengar, karena di dalam suatu Al-Quran itu kan ada yang baik. Iya. Ambil, walaupun bukan kepercayaan kita dengarkan. Iya. Gitu Bang. Siap. Iya. Bisa kita lanjut atau Abang mau gimana? Karena kita sudah pada kesimpulannya kita sudah dapat bahwa menurut abang saya ini dari Protestan, dari Pulau Nias, bahwa Nabi palsu itu yang dinubuatkan oleh Yesus itu terindikasi, bukan menuduh tapi terindikasi adalah Paulus.
Nah, dari bukan yang Nabi Muhammad, bukan. Alhamdulillah, iya, iya. Menurut saya pribadi. Iya, siap. Boleh nggak kemudian materi kita tingkatkan? Boleh. Oke. Tapi sebentar Nah. lagi saya makan ya. Abang mau makan saya maksudnya? makan nasi. Saya ada Oh, lagi. kirain abang mau menawarkan abang saya makan gitu. Masya Allah. Iya. Terkait dengan ini abangku, terkait dengan kalau di Al-Quran kan kami mengimani Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Yesus ternyata di dalam Matius 15:24 juga mengaku bahwa aku utus hanya kepada domba yang sesat dari umat Yesus. Di dalam Al-Quran dan juga di Bible itu ternyata sama mengakui kalau dirinya itu adalah utusan Tuhan alam semesta kepada Bani Israel saja. Bagaimana Anda menyikapi ini? Sedangkan abang bukan Bani Israel, abang ini sama seperti saya, sama-sama orang Nias, ya kan ya? Iya. Sama-sama bermata sipit. Nah, bagaimana kemudian Anda menyikapi hal tersebut, pengakuan Yesus yang diutus hanya kepada domba yang sesat aja? Gimana bang? Menurut pikiran saya itu karena dulu dia berbicara itu hanya kepada Bani Israel. Karena orang Indonesia dulu nggak berbicara dengan dia atau belum dia tahu, sehingga dia mengatakan bahwa saya diutus untuk Bani Israel yang tersesat. Setelah itu ada yang percaya satu demi satu dan meluas sampai ke Indonesia, agama Kristen. Tetap juga itu yang kita ikutin, yang dia bilang aku diutus hanya khusus kepada Bani Israel, walaupun tidak dikatakan kepada seluruh dunia, tapi karena kepercayaan kita mempercayai Kristus bahwa dia datang untuk seluruh orang di dunia bagi orang yang percaya kepadanya. Di Matius 10 abang, di situ di Matius 10 dia mengatakan bahwasanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain atau ke jalan orang Samaria, jangan. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu ada larangan Yesus kepada murid-muridnya agar jangan ke bangsa lain. Abang kemana tadi? Belum bayar kopinya lagi. Belum bayar kopinya tiba-tiba keluar, gimana dong? Siapa yang mau bayar ini? Halo saudara Eliezer. Halo. Iya, Halo. Halo. Iya. Tadi turun bang, turun sendiri. Oh gitu. Iya, gimana Anda menyikapi larangan Yesus kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain? Sedangkan ada sosok Nabi yang datang untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak beriman kepada Nabi tersebut? Dan Anda lebih cenderung beriman kepada Yesus, di mana Yesus sendiri hanya untuk Bani Israel. Sedangkan ada, ya gimana bang? Jadi begini bang, kan ada di Alkitab mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam namaku. Jadi dari awal tadi bisa kita katakan bahwa sudah digenapin di akhir. Yang dia katakan tadi, saya hanya diutus untuk orang Ibrani, Bani Israel. Jadi sebelum dia terangkat ke surga, dia bilang baptislah mereka dalam namaku. Jadi itu yang kita percaya pada akhirnya. Iya. Terus.
Ya begitu. Terus bang, nah kalau kita lihat bang, apa yang muncul di Matius 28 itu akan bertentangan dengan Matius yang 15 tadi. Yesus mengaku, aku hanya diutus kepada domba yang sesat, kepada dari domba-domba Bani Israel. Kemudian jadi yang sesat begitu maksudnya bang, yang tidak percaya kepada Yesus. Iya, Tidak percaya bahwa itu dia yang maksud yang tidak percaya. gini bang, ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, apakah Anda percaya? Saya belum baca dari awalnya kenapa dia bisa berkata demikian, tapi menurut saya mungkin karena dulu di sana hanya Bani Israel yang banyak sehingga dia berbicara demikian. Dulu ada orang Kanaan bang, di data Matius 15 itu ada seorang wanita Kanaan yang datang kepadanya tapi diusir. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Malah Yesus menyebut wanita Kanaan tersebut sebagai anjing. Lah itu dia mengapa bisa demikian, ada apa di dari belakang ayat-ayat itu, kenapa dia bisa berkata demikian? Karena memang dia hanya untuk Bani Israel. Adapun data yang abang saya baca di Matius 28 nomor 19, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Itu adalah data-data tambahan. Kalau abang lihat di Matius 28 itu berakhir di data nomor 15-nya bang. Jadi data nomor 15-nya itu diakhiri dengan perintah terkait dengan tentara upahan yang harus tersiar sampai hari ini. Coba abang nanti setelah ini bisa buka di dalam Matius 28 itu nomor 15. Itulah ayat terakhir dari 28 itu adalah data nomor 15-nya. Jadi 16, 17, 18, 19 sampai kepada nomor 20 itu adalah sisipan. Itu tidak ada di aslinya, di original teksnya. Ya oke bang, nanti saya baca. Jadi menurut Abang Duma, ya, Abang Juma, bagaimana menurut Abang Juma ayat tersebut yang dia mengatakan bahwa pergilah engkau perempuan Kanaan? Bagaimana pendapat abang? Jadi gini, ketika Yesus kemudian datang sama murid-muridnya, ya di Gerase itu ada seorang perempuan yang anaknya lagi sakit kerasukan setan. Teriak-teriak minta tolong kepada Yesus. Sampai Yesus katakan kepada muridnya, hei murid, usir wanita itu, usir perempuan itu. Dari tadi dia teriak-teriak mengikuti kita. Tapi perempuan itu semakin mendekat, bahkan semakin sujud memohon kepada Yesus. Kata Yesus, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Maksudnya roti itu dirinya, Yesus itu roti hidup adalah dirinya, dan anak-anak itu Bani Israel. Tidak patut Yesus yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Nah, kata wanita itu, benar Tuan, tapi bukankah anjing itu makan sampah dari meja tuannya, yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Maka anak ibu itu sembuh. Ya, betul. Tapi tidak merubah status ibu itu menjadi domba, tetap aja dia anjing. Yesusnya mengatakan benar imanmu, wanita itu juga mengatakan betul, saya memang anjing. Jadi di luar Yahudi pada zaman Yesus aja disebut anjing oleh Yesus, apatah lagi setelahnya 2000 tahun setelah Yesus. Begitu maksud saya abangku. Jadi Yesus, jangankan kita yang hidup di tahun sekarang, orang yang hidup bertemu Yesus itu ditolak sama Yesus, disebut sebagai anjing. Begitu. Nah, ini yang saya katakan sangat disayangkan kalau abang sudah mengakui Paulus itu nabi palsu, tetapi masih mengikuti ajaran yang dibawa oleh orang barat ke Nusantara kita ini. Sedangkan ada nabi diutus pencipta langit dan bumi, ya untuk seluruh umat manusia, tapi abang tidak mau terima gitu. Begini bang, biar saya jelas mengenai itu. Silakan. Kita ini kan
hidup dan dibesarkan dari Kristen. Jadi kita diajarkan agama leluhur. Karena di Pulau Nias itu kalau nggak salah Injil baru masuk sekitar 175 tahun. Dulunya penyembah berhala, penyembah patung. Mungkin saja kalau dari saudara kami Muslim datang duluan, mungkin kami Islam juga. Betul itu Bang, betul. Karena Benar. yang membawa agama Kristen ke Pulau Nias, Bapak Denyinger dari Jerman. Terima kasih Bang MR, Mr. R, thank you. Iya, lanjut Bang. Dari Jerman, penginjil dari Jerman. Maka dibaptislah orang-orang Nias itu pada zaman dulu. Iya. Masya Kalau Allah. di Nias dulu itu, kalau orang-orang berilmu itu mereka menggunakan kepala manusia sebelum dikubur orang sebagai tumbal. Masya Allah. Nah, sebagai tumbal. Mungkin dia punya ilmu-ilmu hitam, nggak bisa meninggal, lalu dia minta kepala 5 atau 6 atau 7. Nah, lalu orang-orang Nias pada zaman dulu belum mengenal agama, mereka pergi ke kampung tetangga yang jauh untuk mencari kepala orang. Oh, Setelah itu masuk Injil di Pulau Nias, barulah bertobat. Begitu Bang ceritanya. iya, meninggalkan ajaran lama menuju ke ajaran baru yaitu Kristen. Ya, Kristen betul. Iya. Dan di Pulau Nias itu mayoritas Kristen 95%. Dan di sana tidak pernah ada perbedaan agama, tidak pernah diungkit-ungkit kamu non Iya. Kristen atau itulah budaya sangat baik. Siap. Iya betul. Tidak Budaya pernah Nias itu. disinggung agama-agamaku. Siap. Itulah di pulau kami di Pulau Nias sangat-sangat toleran orangnya. Siap. Sekedar informasi. Iya. Oke, di tengah kita ada saudara pastor kali kalau nggak salah yang Altaro. Kita dengarkan kemudian noise Bang, noise. Kita dengarkan tanggapan pastor kita ini terkait dengan pernyataan saudara DH yang tadi mengatakan bahwa terindikasi Paulus itu nabi palsu gitu ya. Mudah-mudahan saudara pastor bisa memberikan penjelasan edukasi kepada kita semua. Silakan saudara Alvaro, selamat malam. Termute Bang, termute. Ya, selamat malam. Malam. Masih Silakan. noise enggak suaranya? Enggak lagi, teman-teman di bawah enggak lagi kan ya? Ya, saya mau tanggapi ini aja Bang, yang perempuan itu. Oh iya, silakan. Ya, kalau pendapat saya sih kita harus merujuk kepada original teksnya Bang. Oke. Karena di original teks itu ada dua pengertian. Silakan. Kata kunariois dan kuon itu berbeda. Ya. Cuma kata anjing dipakai secara umum, tapi Siap. maknanya akan jadi berbeda. Begitu. Oke. Abangku. Iya. Jadi apa yang Anda pahami dari data ini? Data tersebut? Ya, kalau kata anjing artinya ada anjing kecil peliharaan, ada anjing liar. Dalam pengertian kuon dan kunarios itu beda. Begitu Bang. Tapi kalau kunarion itu kan artinya tentu anjing. Saudara Fuad, syukran.
Ya, setahu saya Kunarion itu anjing. Mau kita kemanapun perginya tetap aja anjing, Bang. Dan ucapan Yesus itu memang ucapan untuk orang-orang di luar Yahudi, karena Yesus ini memang hanya untuk Yahudi saja. Sedangkan yang bergelar domba itu mutlak hanya dari keturunan Yakub, tidak boleh di luar Yakub. Itu gelar yang kemudian diterangkan sendiri di dalam Yeremia 50 nomor 17 bahwa domba adalah Yakub, keturunan Yakub. Nah, jadi kalau bukan keturunan Yakub ya nggak boleh disebut domba. Begitu, Bang. Ya, benar. Nah, saudara pastor ya? Ya, saya pendeta, Bang. Oke. Jadi kalau saudara Kristen ini, andai saja Yesus hidup hari ini, gelar yang dinobatkan kepada saudara Kristen yang non Yahudi itu apa menurut Pak Pendeta? Kalau Yesus hidup, gelar Ya. yang dinobatkan bagi kami ya orang percaya. Enggak, terkait yang tadi gelar antara domba dengan antara domba dan anjing. Ya, kalau kami karena memang di luar Yahudi, kami termasuk di bagian Kunarion itu. Oh iya, berarti sama aja, dianggap aja sebagai anjing. Iya. Oke. di bagian Ini Kunarion. ya, ini luar biasa seorang pendeta mengakui hal yang ya jujur baru kali ini saya temukan ada pendeta yang mau menerima kenyataan bahwa di luar Yahudi Yesus menobatkan itu sebagai Kunarion, gitu kan ya. Iya. Nah, kalau gitu kita masuk ke dalam tema, Bang. Sebagai seorang pendidik, pengajar, seorang gembala, tentu Anda lebih menguasai daripada jemaat terkait dengan nubuat Yesus akan datangnya seorang nabi palsu yang kemudian nyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Nah, gimana sebagai seorang pendeta menjelaskan itu? Sebentar ya, kita ambil HP satu lagi. Boleh. Suaranya pastor kecil kedengaran di bawah ya, suara pendeta ya. Kata teman-teman suaranya Pak Pendeta kecil. Bang Duma izin turun, saya mau makan. Boleh Bang, makasih Bang Dehe. Nah, tapi saya tetap ikutin diskusi. Siap. Makasih Bang Dehe, salam kenal ya. Ya, minta maaf ya Bang Zuma ya. Silakan. Soalnya saya baru buka data juga karena kan baru mengikuti. Siap. Iya Bang. Suara saya kedengeran enggak ini? Tadi katanya kecil kan. Iya. Ini udah Teman-teman di bawah doubling gimana? Saya udah doubling ini kalau kasih besar. Masih kecil ya teman-teman ya. Udah besar katanya. Udah ada yang bilang besar, ada yang masih kecil. Katanya mic-nya kurang dekat. Oh, mic kurang dekat maksudnya. Siap. Tapi di telinga saya ini udah mau meledak ini Bang. Di bawah mendengar yang kecil. Mungkin di bawah mungkin ya. Gimana kalau saya live juga, Abang Zuma live juga atau nggak bisa ya? Gimana teman-teman? Teman-teman di bawah gimana? Tapi terserah Abang Zuma aja ya, saya nggak ngatur begitu. Saya ikut netizen aja. Netizen kalau mengizinkan seperti itu boleh. Tapi kalau misalnya
abang mau lab sendiri, terus kemudian ini boleh juga supaya suaranya kecil. Suaranya besar maksudku. Oke. Udah besar teman-teman? Yang di bawah udah besar? Udah bang, padahal beliau tidak berbicara kok dibilang besar. Udah besar. Sebentar bang ya, saya lagi cari datanya ya. Iya, silakan abang. Sesuai dengan tema ini ya. Iya, siapakah nabi palsu? Iya, betul. Begini aja bang, saya turun dulu, saya live sambil cari data saya, baru kita bisa ini PK. Boleh. Ya, minta maaf saya udah ambil waktu abang lagi-lagi ya. Iya, saya sampaikan ke netizen dulu. Ya silakan. Baik. Boleh abang turun? Silakan. Iya. Kalau misalnya Minta memang maaf. mau memperbaiki ya, silakan. Ya. Gimana teman-teman sekalian? Dia tadi minta kita PK. Kalau netizen izinkan silakan, tapi caranya gimana? Nggak usah gitu. Oh, jangan. Oke, silakan Bang Handi dinaikkan teman-teman kita, saudara-saudara Kristen yang lain. Halo, selamat malam. Nanti naik lagi ke sini Pak Pendetanya kalau misalnya beliau merasa kita tidak hadir di tempatnya. Selamat malam saudara Mangotan. Piye kabare Mas? Selamat malam. Malam juga. Abang tetap cantik malam ini kan? Halo. Suara saya bang. Iya, kedengaran. Dari sekte mana Bang ini? Protestan saya. Bang Fuad. Syukran. Iya, silakan buka kamera Bangku. Kebetulan HP kameranya rusak. Bos bisa ya? Bisa terbuka bisa kan ya? Gak bisa, rusak kameranya. Oke, kita sapa saudara Taime. Halo. Saudara Taime. Assalamualaikum Bang Handi. Halo. Jangan PK mau merusak citra. Oh, siap. Makanya saya nanya kepada netizen. Dibawa aja, lanjut aja. Siap. Kita ikut netizen kita Bang Handi. Netizen kita adalah guru kita. Apa yang mereka sampaikan itu yang kita ikuti. Halo saudara Teme, apa kabar? Teme Tumpang. Teme Tong. Halo. Halo. Saya aja dulu bang. Oke, kita turunkan karena nggak jelas agamanya, kita juga nggak tahu. Ya, gimana Bang? Gimana? Oke. Masuk ke tema ya bang ya. Siap. Sambil menunggu saudara Kristen yang bisa buka kamera, silakan naik. Silakan.
Kalau menurut saya dan menurut pengetahuan yang saya miliki, berdasarkan dengan kitab suci juga yang saya miliki itu, siapakah nabi palsu ya jelas tanpa menyinggung pihak manapun, yang kami imani itu nabi palsu itu ya Muhammad, Bang. Boleh dijelaskan? Silakan. Di Alkitab juga disebutkan ada beberapa ciri-ciri atau jenis dari nabi palsu itu. Ya. Itu ada tertulis di berbagai ayat seperti di Yeremia 23. Kemudian bisa dibuka. Saya catat. Bisa dibuka. Iya, saya catat aja Bang. Saya hafal data-data itu. Matius 7 juga, di Matius 7 ada disebutkan di sana, di 1 Yohanes 4 juga. Kemudian kalau di perdebatan yang pertama tadi yang saya ikuti tadi, nggak tahu dia di awal atau enggak, tadi barusan tuh yang Bang Waru dari Nias tadi. Disebutkan tadi di situ bahwa nggak salah juga sih, itu kan persepsinya beliau, bahwasanya nabi palsu itu dijatuhkan kepada Paulus, ya. Iya. Sedangkan Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Kisah para Rasul 13 nomor 1 Bang. Paulus disebut nabi di situ. Siapa yang menyebut dia di situ nabi, Bang? Baca aja di situ, entah siapa yang mengatakannya. Enggak, dibahas aja di sini. Dibahas aja di sini siapa yang menyebut dia nabi. Lukas, muridnya. Apa dibuat di situ ayatnya? Coba ditampilkan di situ Bang, ayatnya Bang. Dibaca aja, dibaca. Kamera saya kan nggak bisa nih. Dibaca aja, dibaca. Dibuka, Lukas berapa tadi? Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Yeremia 23 tadi ya. Matius 7 juga ya. Merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Ya. Oke. Boleh saya bantah sambil Anda lihat di Kisah Para Rasul, mana tahu masih bisa dirubah ayatnya. Boleh saya bantah ya. Jadi yang pertama yang Anda harus pahami di sini sebagai seorang Kristen, jangan sampai Anda kena nubuat Yesus. Kata Yesus, Anda melihat kuman di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Jadi Yesus mengatakan terkait nabi palsu itu datang kepada muridnya. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ Bani Israel abad pertama. Jadi yang datang di abad pertama ngaku-ngaku murid Yesus itu ya Paulus. Maka benarlah saudara Deheb mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Nah, ketika Anda membawa Yeremia 23, Bang, Yeremia 23 nabi palsu itu bercerita tentang nabi-nabi di Yerusalem. Baca nomor 15-nya. Jadi nabi palsu yang diceritakan Yeremia 23 itu adalah nabi palsu yang berasal dari tengah-tengah umat Yerusalem. Jadi nggak ada Nabi Muhammad. Nah, memang di dalam kitab saudara sendiri dikatakan dalam 2 Yohanes 1 atau 1 Yohanes 2, di situ diterangkan bahwasanya Antikristus itu memang berada di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari mereka. Nah, itu jadi Yeremia nomor 23 itu kenanya kepada Paulus. Sekarang Matius 7. Matius 7 nomor 15-nya di situ dikatakan kepada muridnya lagi kepada muridnya, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Datang kepada kamu murid Yesus, nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Nah, tadi saudara kita bahkan pastor pendeta tadi mengakui bahwa Kristen itu memang bagian daripada kunarion itu, berarti bagian daripada serigala itu, kan gitu. Jadi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, nabi palsu itu menyamar domba. Domba itu Israel, menyamar Israel. Artinya bukan orang Israel, nyamar-nyamar Israel. Nah, kalian ini menggunakan kitabnya Israel, membungkus diri kalian dengan terjemahan kitabnya Israel. Berarti kalian yang disebut itu buah daripada nabi palsu itu. Begitu, saudara. Jadi nabi palsu itu simpel sih materinya.
Ya, nabi palsu itu ya saudara kita dari Protestan tadi sudah mengakui bahwa Paulus dan pendeta tadi mengakui Kristen itu adalah kunarion alias guguk, karena dia ya kalau terlalu berat sampai Anda harus pingsan di tempat, maafkan saya. Memang kebenaran itu harus kita uraikan supaya anak bangsa itu bisa cerdas, bisa paham. Jangan cuman bisa menuduh Nabi Muhammad nabi palsu, tetapi ternyata dia sendirilah nabi palsu itu. Dia sendirilah penganut nabi palsu tersebut. Gitu. Oke, silakan. Saudara Eliezer Manulang, bisa buka kamera? Halo. Bang, yang tadi bang, kok diturunkan saya bang? Yang mana ya? Aduh, barusan tadi bang. Buka kamera, silakan. Ya itu yang saya bilang tadi bang, ini masih titik pemula bang. Jadi maunya gimana ini? Nah, Nggak bisa buka kamera? Tapi abang tadi mau bertanya, siapakah nabi palsu? Ya udah, silakan Anda jelaskan kalau gitu. Gini aja bang, sebenarnya kalau yang bahas nabi palsu itu, ini kita nggak usah buka-bukaan Alkitab Al-Quran segala, nanti jadi mengembang nanti ya. Pasti abang juga pasti akan. Halo. Iya, halo saudara Mangotan. Sorry, Halo? tadi ini HP-nya lobet tadi ya, lobet, bukan lari. Iya, bisa buka kamera kan? Gak bisa loh bang, kan tadi dibilang. Oke, coba saya simpan dulu jawaban dan argumen abang. Kemudian boleh saya bertanya bang? Boleh. Oke. Tadi kan saya bilang itu nabi palsu itu mengarah ke Nabi Muhammad. Jika memang Nabi Muhammad yang datanya terbantahkan bang. Iya. Jadi iya. dengan adanya bantahan itu jangan lagi Anda membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal. Iya. Karena ketika Anda membawa Matius 7 gitu terbantahkan. Silakan. Di ayat manakah bahwasanya Muhammad itu nabi? Al-Quranul Karim yang menjelaskan itu. Qul nazzalahu ruhul qudusu min rabbika bil haqq. Beliau menerima firman dari Allah melalui Roh Kudus. Qul man kana aduwwan li Jibril, menerima wahyu Al-Quran dari malaikat Jibril. Kalau di Kristen Gabriel. Nah, syarat untuk menjadi nabi menerima wahyu. Wahyunya langsung dari Roh Kudus. Ya. Wahyu apa yang diterima Muhammad bang? Al-Quran. Oh, berarti Al-Quran itu langsung diterima oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus dari pencipta langit dan bumi. Sama seperti Nabi Musa menerima Taurat melalui para malaikat dari pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada sedikit pun indikasi nabi palsu, karena syarat menjadi nabi palsu itu yang pertama harus hidup di abad pertama, menemui murid-murid Yesus, nyamar-nyamar sebagai muridnya Yesus. Itu bang. berarti semua isi dari Al-Quran itu murni dari wahyu yang diterima Muhammad ya, gitu bang? Iya. Dan saya kira kita tidak sedang berbicara tentang kredibel kitab suci, tapi kita sedang berbicara tentang nabi palsu. Saya bukan mengarah ke sana. Terus karena setahu saya itu dan yang saya tahu Muhammad itu nggak bisa baca tulis. Bagaimana dia mengutarakan wahyu itu ke dalam bentuk tulisan di dalam Quran? Ya, justru karena itulah dia dikatakan sebagai seorang nabi, karena dia tidak ngarang-ngarang, dia tidak melakukan penyelidikan, tidak seperti yang lain. Dia menguraikan Al-Quran itu, buktinya Al-Quran diuraikan. Tapi dia nggak bisa tulis bang. Nabi Muhammad itu maksudnya dia adalah nabi yang ummi. Maksudnya dia tidak pernah menulis sebuah kitab, dia tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quranul Karim. Iya. Nabi Muhammad itu justru mengajarkan Al-Quran sampai Islam itu mengetahui tentang Al-Quran.
Salah satu mukjizat Nabi Muhammad itulah mengajarkan Al-Quranul Karim, padahal beliau itu ummi, maksudnya tidak pernah membaca kitab sebelumnya, tidak pernah menulis kitab sebelumnya. Jadi tradisi penyampaian Al-Quran itu adalah dengan cara dihafalkan. Seperti itu, Bang. Al-Quran itu dihafalkan semua dan disebarkan gitu. Iya. Betul sekali. Masih kurang logis sih Pak saya, Bang. Saya bukan ini kurang masih logis. Kalau Nabi Musa nggak logis, tapi surah kabar dari barat kamu percaya, kan lucu. Al-Quran faktanya dihafalkan seluruh dunia, kok nggak logis? Itu fakta, itu real, itu terjadi. Halo Bang. Oke, saudara pendeta. Ya, Kencang kali suara. Saya sudah live tadi. Tapi apa namanya? Mungkin sudah follow ya Bang Suma ya? Iya, tapi noise. Oh, masih Doubling, noise ya? doubling. Kencang kali di kuping saya, kencang kali ya, Bang. Oh, tadi pelan ya, ini sudah kencang ya. Ini masih. Ini udah bagus. Tapi saya kurang tahu kalau di bawah, teman-teman di bawah mendengarnya gimana? Udah bagus suara pendeta ini? Oke, udah bagus. Abang, kita di sini aja, Bang. Teman-teman kita tidak menginginkan PK gitu. Di sini aja kita. Pak Pendeta, di sini aja kita, Pak Pendeta. Halo? Oh, maksudnya di sini aja ya? Iya. Ya, oke. Kalau di sini kan berarti satu arah ya, begitu ya, Bang Sumaya? Bukan satu arah. Ya. Dua arah kita diskusinya, dua arah. Jadi Anda menjelaskan tentang temanya siapakah nabi palsu yang merujuk kepada Paulus, atau saya juga bisa mirroring begitu? Bisa mirroring, bisa. Makanya apakah Nabi Muhammad ataukah kemudian Paulus, kan gitu, Bang. Mirroring, Bang, mirroring. Oh, bisa. Silakan. Suara anak saya kedengeran enggak? Ada sih kedengaran, iya, kedengaran suara anak kecil. Sebentar Bang ya. Aduh. Iya, nanti kita kena pelanggaran kalau ada suara anak kecil. Iya. Kena pelanggaran kita kalau suara anak kecil. Silakan naik teman-teman non-muslim. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan aja kita diskusinya. Halo saudara Maksen, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Siap. Malam Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Protestan Bang. Iya, mohon kameranya dibuka abangku. Ini saudara ini Azhar kok naik terus ya, nggak bisa buka kamera Bang, dia. bentar aja Bang, nggak lama-lama kita Bang. Nggak bisa buka kamera, ngapain dinaikkan? Katanya yang bisa buka kamera aja. Iya, silakan saudara Maksen. Mantap kali Bang. Iya, silakan Bang. Asap rokoknya Bang, pelanggaran kita kena asap rokok. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak tahu soal. Biasa langsung rungkat kalau ada ini. Ini yang mau dibahas apa ini Bang Suma? Terkait dengan siapakah nabi palsu di antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Karena Paulus itu kan juga nabi kami juga
Nabi Muhammad kami imani sebagai seorang nabi. Kemudian kalau nabi ini ternyata terbukti palsu, berarti agama kita ini tidak layak kemudian kita anut sebagai jalan keselamatan menuju kepada kehidupan berikutnya. Tuh kan, kena pelanggaran bang, Anda kena pelanggaran dari YouTube, TikTok langsung dihajar sama ini, langsung dihajar sama siapa? TikTok. Nggak boleh merokok soalnya. Halo saudara Tony, buka kameranya bang. Saudara Tony buka kamera. Halo, saudara Tony mendengarkan suara saya, silakan buka kamera. Ini bendera. Iya, silakan buka kameranya bang. Saudara-saudara yang naik silakan buka kamera. Iya. Mohon buka kameranya bang. Kalau tidak, moderator turunkan. Nah, silakan saudara Hadun Maximus dan saudara One Piece buka kamera. Halo. Kameranya dibuka, saudara Hadun Maximus. Menderita jaringannya. Jaringannya sangat menderita. Kedengaran? Iya, kedengaran bang. Minta ini apa? Kameranya dibuka. Oke. Saudara Maxen tadi kena pelanggaran dari TikTok. Ya, sorry, maaf. Siap. Iya, silakan bang. Yang saya sampaikan tadi, kalau salah satu dari nabi kita ini palsu, maka agama kita ini tidak layak. Begitu juga kalau misalnya Islam, nabinya palsu, ya nggak layak juga. Begitu juga kalau ternyata Paulus itu palsu. Berbicara soal itu, mau berbicara soal nabi dari tetangga kita Muslim itu, saya nggak ada ranah untuk berbicara ke sana. Tapi kalau untuk Bang Suma mempertanyakan soal Paulus, mungkin saya bisa menjawab. Iya, silakan bang, silakan. Perspektif Kristen sesuai dengan apa yang saya ketahui. Baik. Silakan bang, silakan. Jadi pertanyaannya apa nih? Siapa nabi palsu yang dimaksud oleh Yesus di dalam Matius 7, yang nyamar seperti domba tapi sebenarnya dia adalah Gimana? Siapa nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di Matius 7, yang datang menyamar seperti domba tapi sebenarnya dia itu adalah serigala buas? Itu kan Matius 7 ayat berapa itu? 15 sampai nomor 23 bang. Itu kalau nggak salah itu Yesus mengatakan itu supaya kita itu waspada terhadap ajaran-ajaran yang memang menyesatkan lah, ajaran-ajaran yang menyesatkan. Contoh mungkin mereka menggunakan nama Yesus
Yesus, tapi ajarannya itu menyimpang begitu. Makanya dia bilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Iya. Mungkin seperti itu. Oke, Bang. Jadi Oke. kalau memang Ya, lanjut. orang itu dia adalah orang Kristen atau sekalipun dia pendeta tapi ajarannya itu menyimpang dari kebenaran yang disampaikan di dalam Alkitab, berarti itu jangan diikuti seperti itu. Iya, udah Bang. Udah. Oke. Yang tertulis di sana di Matius 7 nomor 15 itu, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Datang kepada kamu. Kamu di situ adalah Bani Israel, muridnya Yesus. Jadi kata kamu di situ ditujukan kepada siapa, Bang? Kepada orang-orang atau pengikut Kristus. Lah, Yesus sedang berbicara dengan muridnya kok jadi orang-orang, Bang? Bukankah di situ waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu? Kamu itu Yesus sedang berbincang-bincang soalnya sama muridnya. Ya, Bukan? sama muridnya. Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang. Kan murid-muridnya itu di zamannya. Tapi kan pengikutnya sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Dia bilang waspada karena akan ada nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti bulu domba. Mereka itu seperti bulu domba tapi hatinya itu seperti serigala maksudnya. Iya, jadi ucapan Yesus itu kan untuk ini, Bang. Untuk orang-orang yang itu memang dia bercakap-cakap dengan muridnya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya untuk waspada. Begitu juga untuk pengikutnya. Iya, Yesus berpesan kepada muridnya pada saat dia mengajar agar muridnya itu waspada kepada penyesat yang datang nantinya, yang datang kemudian kepada mereka. Jadi Yesus ini yang datang kepada muridnya yang bukan murid Yesus tapi ngaku-ngaku murid Yesus, itulah serigalanya yang nyamar-nyamar murid. Jadi menurutmu siapa itu? Kan belum ada waktu itu. Ada, Bang, Paulus. Ya, saya tahu Paulus. Nah, Paulus kan bukan murid Yesus, tapi dia datang-datang mengaku sebagai muridnya Yesus. Nah, gitu abangku. Jadi kalau memang seperti itu, karena Anda tidak tahu jalan ceritanya seperti apa. Kok saya tidak tahu? Kan Paulus yang datang kepada murid Yesus. Setelah Paulus ini datang kepada murid Yesus, maka buahnya pengikut-pengikut Paulus inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Jadi begini ceritanya. Gimana itu, Bang? Bang Suma mungkin tidak tahu soal itu, makanya sekarang saya harus menjelaskan kepada Bang Suma agar Bang Suma tahu supaya tidak ada salah paham, karena mungkin Bang Suma salah menafsirkan ayat itu sehingga Bang Suma mengklaim bahwa Paulus itu adalah penyesat. Jadi ceritanya Paulus itu memang dulunya dia adalah seseorang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia menjalankan itu, karena dulu itu Paulus itu sama orang-orang percaya tuh dia tangkap mereka, dia bunuh mereka, dia bantai mereka. Tapi ketika dalam perjalanannya dia ke Damsyik, dia ditangkap Tuhan, lalu kemudian dia bertobat.
sehingga dia dianggap dia itu menyampaikan kebenaran itu kepada orang-orang itu, dan tapi dia setelah bertobat, awalnya itu memang dia belum bertobat, seperti itu Bang Suma. Ada kok ayatnya, tapi sekarang saya lagi di tempat kerja. Kalau memang Bang Suma minta, besok-besok saya akan kasih ayatnya, karena itu udah tertulis di dalam Alkitab. Nah, terus kalau bukan Paulus yang datang kepada murid Yesus di abad itu, abad pertama siapa Bang? Kalau untuk sejarah itu memang saya masih kurang gini, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab saya anggap itu adalah kebenaran, karena firman Tuhan itu kekal. Iya, berarti tidak bisa dirubah, tidak boleh ditambah-tambahi. Tidak bisa dikatakan bahwa tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Iya, berarti yang datang kepada murid Yesus itu ya sudah jelas kan Paulus. Nggak ada yang lain di luar itu, nggak ada orang Indonesia. Memang jelas Paulus, tapi ketika Paulus bertobat, dia menyampaikan kebenaran, dan supaya Bang Suma tahu, Paulus sampai mengatakan di dalam Alkitab bahwa mati untuk Kristus adalah keberuntungan baginya. Ngapain dia harus rela mati, mengorbankan dirinya mati hanya demi sebuah penyesatan? Itu tidak masuk akal kalau memang itu sudah dinubuatkan itu Bang. Pikirkan. Itu sudah dinubuatkan. Tidak masuk akal. Nabi palsu Sekarang itu saya sudah. Saya kasih contoh. Kira-kira Bang Suma mau nggak bohongin orang, tapi nyawa Bang Suma itu jadi korban? Kira-kira Bang Suma mau nggak kira-kira itu? Bang, iblis itu rela masuk neraka kekal demi untuk menyesatkan orang. Apa yang didapat iblis? Apa yang didapat iblis? Nggak ada, cuma api neraka. Karena memang perlakuannya itu yaitu hanya untuk kejahatan. Ya. Dan Sama supaya Bang Suma kan tahu, iblis Yesus hanya mengatakan datang untuk serigala itu datang, dia serigala kejam, dia bukan domba. Nah, untuk menyamar seperti domba kan dia harus pura-pura tobat. Bagaimana kemudian dia bisa memenuhi nubuat bahwa dia nyamar domba? Gimana cara Paulus bisa nyamar domba kalau dia tidak pura-pura bertobat, Bang? Gimana cara Paulus berpura-pura jadi domba kalau dia tidak bertobat? Harus dia pura-pura dulu, harus pura-pura. Karena semua indikasi nabi palsu itu dipenuhi sama dia. Dia datang kepada murid Yesus. 1, dia mengaku-ngaku sebagai domba. 2, dia mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. 3, mengaku bertemu Kristus di dalam bilik ketika dia di penjara. 4, lalu kemudian dia merubah hukum Taurat. 5, 6, menghentikan kemudian menjadi kurban manusia, mengajarkan dosa warisan. Itu banyak hal yang dipenuhi oleh Paulus. Itu jelas itu, Abang. Tidak ada dia membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu tetap berlaku. Tapi karena hukum Taurat itu tidak ada ajaran kasih, karena mata harus ganti mata, gigi harus ganti gigi. Paulus sendiri yang mengatakan. Jadi kita Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu sampah. Kita gantian ngomongnya ya. Iya, silakan. Jadi ketika saya ngomong jangan mikrofon saya di mute. Iya, kan Anda ngomong tanpa dalil, cuman semua ada di dalam Alkitab. Saya tidak mengarang modal bebas, congor. tapi karena saya di tempat kerja, jadi saya nggak bisa bukakan dalilnya. Ya, di mana Paulus kemudian di mana Yesus memberikan mandat kepada Paulus untuk menjadi rasulnya? Itu di mana?
dia bukan ditunjuk langsung oleh Yesus Kristus. Nah, itulah yang dimaksud serigala yang berdomba. Ketika dia bertobat dan dia sadar bahwa Bertobat kebenaran versi Paulus dan versi Kristen. Kalau Paulus itu bertobat, itu ada di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen, itu baru betul. itu Anda salah, itu salah. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari ajaran Kristen. Jadi Anda terus memenggal ayat-ayat di dalam Alkitab. Kok memenggal? Saya kasih data lengkap Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Ya baca, makanya jangan cuma doktrin. Jangan cuma doktrin, jangan cuma dengarkan dogma, belajar Bible. Ini bukan doktrin, tapi ini memang kebenaran yang... Apa kalau bukan doktrin? Anda tak baca data, nggak ada memberikan data, ya doktrin lah itu, ngomong seenak perut. Yang pasti yang datang kepada murid-murid Yesus itu kandidatnya cuma Paulus doang, nggak ada yang lain. Jangan di-mute. Masa Anda sendiri mau ngomong? Moderator itu di bawah, karena kesal mungkin, nggak ada poin yang ada Anda sampaikan. Nggak ada poin gitu. Gimana? Orang saya mengatakan apa yang ada tercatat di dalam Alkitab. Ya cuman ngarang-ngarang doang kalau saya gimana? Bicara sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible. Mana buktinya? Mana Bang buktinya? Entar saya cariin ya. Ya, silakan Anda carikan. Silakan. Itu dia bertobat ketika perjalanannya ke Damsyik. Oh, itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Ada orang yang memiliki pengaruh iblis di dalam dirinya, 8 setan di dalam tubuhnya yang pura-pura bertobat. Matius itu terdapat dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Itu baru data, Bangku. Jadi ada orang yang ada yang mengaku bertobat. Coba Anda bacakan Matius itu. Jika seseorang bertobat kemudian iblis keluar daripadanya mencari pemberhentian. Itu nggak ada. Anda itu nggak ngerti. Anda tidak ngerti Bible. Sejak Anda saya nggak paham Bible. Baca Bible sampai saat ini saya nggak pernah dengar ayat. Apa yang Anda baca di Bible? Yang Anda baca itu apa yang disampaikan oleh pendeta? Anda yang mengarang bebas itu. Matius 12 nomor 43. Udah kusebut pun. Coba Matius 12 ayat 43. Tadi sudah kusampaikan, masih juga apabila roh jahat keluar dari manusia lalu mencari pemberhentian, namun dia tidak ke padang gurun, namun tidak menemukan kemudian tempat, akhirnya dia kembali ke rumah yang tadinya dia ada di dalam. Dia menemukan rumah itu bersih, artinya orang jahat itu bertobat. Lalu dia keluar kembali memanggil 7 iblis yang lebih jahat darinya, lalu kembali masuk kembali kepada orang tadi yang bertobat, sehingga orang tadi itu semakin jahat. Demikian juga lah akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Orang Farisi disebut angkatan jahat oleh Yesus. Itu abangku. Karena mereka itu sudah melihat setiap mujizat yang dibuat Tuhan tiap hari di depannya mereka, tapi terus mereka meminta mujizat. Makanya Tuhan Yesus abangku ini tidak nyambung. Kan Anda berbicara tentang roh jahat itu kan? Roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang bertobat. Habis itu iblis lagi yang lebih jahat dipanggil masuk ke dalam tubuhnya orang yang bertobat tadi.
Dengarin ini saya jelasin itu. Jadi maksud daripada ayat yang Bang Suma katakan tadi, ketika Bang Suma bertobat, Bang Suma harus benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa jadi saya yang bertobat Saya dapat ya? mempertahankan. Abangku, Paulus tapi mengaku. kalau Bang Suma setelah bertobat lalu kemudian Bang Suma Kenapa jadi saya ya? berarti- Ini bicara buat nabi palsu. Kok lari ke saya? Anda jangan potong-potong saya. Kenapa lari ke saya? Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda potong-potong. Bang, saya katakan Paulus itu tidak bertobat untuk menjadi lebih baik. Paulus itu bertobat, selanjutnya kemasukan roh jahat, 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya. Itu diterangkan di dalam nubuat Yesus, di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Dan Paulus mengaku, dengar, dan Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 12 nomor 7. 2 Korintus 12 nomor 7, Paulus mengatakan di dalam tubuhku ada iblis. Paulus sendiri yang mengatakan itu, Abang. Inilah contoh-contoh penyesat. Ini seperti Bang Suma ini. 2 Korintus 12 nomor 7. Di dalam tubuhku, saya ya, Juma. Di dalam tubuhku ada roh iblis yang berfungsi untuk menggocok aku. Paulus yang mengaku kok. Udah pergi dia, Juma. Ayo, sama saya kau debat. Ayo. Buka kamera. Ya, kalau kau buka kamera, kita mau bahas Al-Quran yang mana? Persihab atau versi yang lain? Mana? Terserah. Yang mana? Terserah kamu. Coba. Buka kamera tapi. Ada berapa? Buka kameramu, bahas Al-Quran. Kamu pikir netizenku kaleng-kaleng? Bahas Al-Quran, kau diladeni, tapi buka kamera. Oh, versi-versi Quran. Budat. Makan budat. Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam. Wih, mana kaji? Tetap semangat Mas Suma. Berubah jadi semut naga biru. Bukan apa tuh? Iya. Tetap semangat Mas Suma, tetap semangat berjuang. Semangat. Amin. Semangat berjuang. Siap. Oke. Aku turun dulu. Siap, Komandan. Oke, Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jago memang ini. Oke, silakan dinaikkan yang berbobot sedikit. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya. Dari agama mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Siap. Silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi yang pelan-pelan aja diskusinya. Oke, Bang. Silakan. Bentar, Bang ya. Oke, Pak. Oke. Ya. Kok nggak ada suaranya nih? Macet apa jaringannya di sini apa di sana, Pak? Rungkat ya teman-teman, sudah 2 kali rungkat. 2 kali rungkat, alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Pak. Boleh nggak saya bertanya, Pak? Terkait dengan tema ini silakan. Biar kita nggak melebar, silakan.
Siap. Ini saya mau bertanya. Ini mengenai Pak ini kan ada lagi live di TikTok. Iya. Dalam ajaran Katolik itu kan kalau menyebar kalau menyebar tentang live itu nggak benar. Saya meminta penjelasan apa itu halal apa enggak, itu pertanyaan saya Pak. Halal atau apa? Gimana Bang? Pak ini kan lagi live sekarang, lagi live. Iya. Ya ini kan mengenai tentang agama. Jadi pertanyaan saya, Bang Indra, syukran. Pertanyaan ini apakah yang tidak baik, itu pertanyaan saya Pak. Oh, ini menyangkut kebaikan, membantu Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Itu. Oke. Ya, ini maaf, ini. Jadi, maaf ya. Ya. Saya bertanya seperti ini kan karena ajaran Katolik itu tidak boleh sama sekali untuk menyebar hal yang ini saya nggak bilang tidak benar ya, saya hanya bertanya aja ya. Saya nggak bilang tidak benar, tapi saya hanya bertanya karena ajaran kami itu kan tidak boleh mengatakan hal sesuatu maupun live atau gimana pun. Makanya saya bertanya kepada Abang. Ada nggak amanat agung di Katolik? Nah, kalau mengenai ayatnya memang sih nggak ada, cuman aturan yang dibuat. Karena kami kan memberikan toleransi. Ada nggak perintah di dalam Katolik untuk menyampaikan Injil ke seluruh makhluk? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu ada? Oh ada. Nah, ini saya sedang membantu Anda untuk menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Kalau mereka menerima penjelasan-penjelasan dari pengikut-pengikut makhluk yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu, Abang. Kalau yang Anda sampaikan itu masuk akal, maka rakyat Indonesia bisa jadi menerimanya. Tapi kalau tidak masuk akal, mereka nggak akan menerimanya gitu. Makanya saya membantu, kan Anda sudah akui ada perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, mari saya bantu. Nah, di dalam kitab saudara yang harus diberitakan itu, Yesus berpesan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, yang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Nah, ini yang kita bahas. Siapa nabi palsu yang menyamar domba itu? Begitu, Abang. Silakan. Jadi ini ada satu lagi yang saya pertanyakan, Bang ya. Boleh. Di atas yang dituliskan itu kan siapakah nabi palsu? Nah, itu pertanyaan saya, emang ada nabi palsu di sini di dalam ajaran agama apa gimana ya? Jadi saya bertanya kepada Abang ya. Karena ada Bang, ada nabi palsu. Kira-kira siapa itu ya Pak? Berdasarkan Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Nah, itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel, orang Yahudi. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada murid Yesus yang bukan murid Yesus, tapi ngaku-ngaku murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus? Itu siapa Bang yang datang ke murid Yesus di abad pertama itu? Siapa? Menurut Abang siapa? Nah, itu ada salah satu murid. Ya, siapa? Salah satu orang yang bukan murid Yesus datang-datang mengaku-ngaku saya muridnya Yesus loh, padahal dia nggak pernah dipilih. Itu siapa? Kalau menurut dalam ajaran kami itu dia memang nggak dipilih, tapi mereka dipilih semua. Maksudnya dia tidak dipilih tapi mereka dipilih semua. Ini maksudnya gimana ini Bang? Apa saya harus hantamkan ke tembok dulu supaya saya bisa ngerti? Abang tadi kan mengatakan bahwa ada salah satu yang ngaku-ngaku jadi muridnya Yesus, kan seperti begitu kan Bang? Padahal bukan muridnya. Tetapi dalam ajaran kami itu kan memang semua itu muridnya yang ada. Cuman ada salah satu muridnya itu yang jadi pengkhianat. Itu aja. Itu beda. Itu dia bukan nabi kalau itu.
Ini yang dimaksud ini nabi palsu, Bang Indra Kurniawan, syukran. Yang dimaksud di sini nabi palsu bukan pengkhianat. Nabi palsu itu mengaku-ngaku sebagai murid Yesus padahal bukan muridnya. Kalau itu nggak ada, saya belum dapat, Bang. Saya belum dapat ajaran seperti itu. Nah itu yang saya bertanyakan. Saya tanya kepada saudara, Paulus ini murid Yesus? Ya, memang murid Yesus. Di mana tertulis kalau Paulus itu murid Yesus? Ajaran karena Paulus itu kan dia diserahkan ke mana? Dia diserahkan maka dia jadi muridnya, maka dia Iya, di mana tertulis? Yesus mengaku di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 orang ini muridku? Nah, di mana Paulus dipilih oleh Yesus? Nah, kalau ajaran itu memang saya nggak begitu membahas, nggak begitu menghafal dalam ayat-ayatnya, Bang ya. Nah, ini makanya aku bilang live seperti ini membantu saudara-saudara Kristen awam supaya paham bahwa mereka kebanyakan hanya mengikuti agama nenek moyang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini. Mereka tidak pernah belajar tentang Bible. Maka saya hadir untuk membimbing domba-domba yang ternyata palsu, bukan domba. Saya kan masa seorang palsu kan itu memang nggak masuk akal itu, Bang. Loh, kok tidak masuk akal? Dia kan yang memenuhi syarat. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu Yahudi. Dia penyesat itu adalah nabi palsu. Dia bukan domba, tapi dia serigala yang buas. Nah, Yesus mengatakan itu kan dia kan menyayangi muridnya supaya dia itu waspada. Waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Ya, seperti itu. Nah, siapa yang datang kepada mereka? Nah, itu kan jangan sampai. Kok jangan sampai? Ada yang datang kepada mereka. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Itu Yesus menubuatkan wajib hukumnya ada nabi palsu datang ke murid Yesus. Enggak, kalau menurut saya itu kan dia menyayangi muridnya, maka dia mengatakan harus waspada dan menjagalah. Nah, datang tidak nabi palsu itu kepada muridnya? Nah, kalau nabi palsu nggak ada. Berarti Yesus bohong. Bohongnya gimana caranya dia bohong? Lah, dia mengatakan nabi palsu datang, tapi Anda mengatakan tidak. Nah, itu kan taksir kan ada, Bang. Itu umpama kita harus berhati-hati. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Wajib datang. Wajib. Gini bang, saya menjelaskan. Mohon maaf ya, ini saya menjelaskan ya kalau benar, kalau abang nggak benar ya, cuman saya hanya menyampaikan aja. Contohnya bang ya, saya punya anak, saya sebagai orang tua, saya harus didik dia. Seandainya kalau dia pergi bermain, saya bilang, nah hati-hati di sana ya, jangan sampai ada setan. Kan nggak mungkin ada setan di sana. Itu jangan sampai. Itu Anda katakan jangan sampai, artinya belum jelas. Ini Yesusnya sudah menubuatkan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, menyamar seperti domba serigala yang buas. Harus ada yang datang kepada murid Yesus, mengaku murid Yesus, tapi bukan murid Yesus. Harus. Kalau tidak ada, berarti Yesus ini terindikasi membual. Sekarang permasalahannya, apakah Paulus ini masuk dalam daftar deretan murid-murid Yesus? Kalau dia masuk dalam daftar murid Yesus, di mana itu Yesus mengakuinya? Kapan itu dia memilihnya? Saya harus baca di kitab mana?
Iya, walaupun begitu, tapi kan Anda harus membuktikan bahwa Paulus ini betul-betul dipilih oleh Yesus. Di mana Yesus mengatakan, ketika dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tambah Paulus berarti 13. Mana dalilnya? Untuk Paulus mana dalilnya, Bang? Untuk Paulus dipilih Yesus mana dalilnya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada dalil. Nggak bisa. Kenapa? Oh, enggak, harus. Nggak bisa tidak. Dia harus mengaku sebagai pengajar. Dia harus mengaku sebagai pembimbing. Dia harus mengaku, harus diikuti teladannya. Harus. Nah, sekarang apa haknya kemudian? Harusnya, Bang, harusnya nih, yang Anda dapatkan pengajarannya itu, kalau Anda adalah pengikut Yesus, ajaran Filipus, bukan ajaran Paulus. Paulus bukan murid. Anda sedang melindungi nabi palsu, itu aja intinya. Oh iya dong. Apanya? Ya kan itu bukti, sudah dinubuatkan, harus terjadi. Kecuali Anda ingin bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus memang memilih orang ini, tapi buktinya mana? Enggak bisa kalau cuma modal ngeyel, nggak bisa, Bang. Harus ada bukti, harus ada dalil. Oh iya, memang harus kayak gitu. Namanya diskusi, Bang. Ini boleh merujuk kepada nabiku kalau Anda bisa buktikan. Nah, merujuk kepada nabi Anda, saya bisa buktikan. Kan begitu. Gimana? Jaringan Abang jelek jaringannya. Yang di YouTube mengatakan Oten tidak ada suaranya. Memang nggak ada. Aku pun tak dengar suara apa. Car sendirinya aku mati itu. Gak dengar aku suaranya. Bang, ngomong Bang, gak kedengaran suaranya di bawah. Yang di YouTube, iya memang gak ada suaranya. Aku pun gak dengar. Bukannya jaringan, bukan juga HP Anda yang rusak. Memang dia gak kedengaran suaranya. Bang, nggak kedengaran suara Bang. Kencangin volumenya dulu. Volume dikencangin, nggak kedengaran di sini. Iya Bang, nggak kedengaran suara Bang di sini. Nggak kedengaran. Gak ada suara Abang kedengaran, serius. Suara Abang gak kedengaran Bang. Halo Saudara Riz John. Halo Bang, selamat siang. Halo, selamat malam Bang. Iya, malam. Silakan buka kamera. Masih pemula Bang, masih belum tahu yang mana dibuka Bang. Tunggu. Mohon maaf. Tunggu Bang. Oh iya, belum bisa. Belum bisa. Pengikutnya masih belum seberapa gitu. Iya, mesti berapa Bang baru bisa buka Bang? Soalnya 1000. Bang. 1000. Oh iya. Iya, kita sapa dulu teman kita. Halo Saudara Teling. Halo Bang Zuma. Halo. Bisa buka kamera? Kayaknya belum bisa deh Bang. Belum bisa juga. Iya. Teman-teman kita di bawah persyaratkan buka kamera soalnya. Waduh. Ya, pengen diskusi Bang, tapi belum bisa buka kamera, nggak bisa ya. Iya, itu dia makanya. Teman-teman kita di bawah itu mempersyaratkan buka kamera baru bisa kita diskusi. Iya Bang ya. Iya. Halo Saudara John. Malam Kakak Sumang. Iya, malam Dedek John. Iya, malam juga.
bisa buka kamera saudara Leonel? Bisa. Ya, silakan. Saya menarik dengan Nabi palsu ini Bang Suma. Iya, bagus. Bagus, ini baru judul. Ini baru judul yang pas ini. Tunggu, saya kasih menyala lampu dulu Bang Suma biar saya terang Bang Suma. Betul. Diturunin aja Bang. Beliau ini dari Katolik, Protestan. Diturunin aja Bang. Protestan. Siapa? Saudara. Siapa yang Protestan? Abang. Saya. Ini sudah ada? Tan Bang Suma. Dari orang Lombok ya? Dari Mataram, bukan? Diturunin NTB. aja Bang. Oke, sip. Oke, makasih saudara Leo. Nah, lampunya masih gelap. Ini Bang Suma, lihat ini. Oh iya, betul. Udah terang. Silakan Bang. Terkait dengan Nabi palsu ini. Ya. Anda sajikan data, habis itu Anda boleh terangkan kepada saya biar saya dengar. Saya terangkan yang kenyataan aja Bang Sumayat. Siap. Pakai data, pakai dalil. Dari Tidak, Bible. yang sering terjadi di gereja ini Bang Suma. Yang sering silakan. terjadi di gereja. Siap. Ini perintah Tuhan yang untuk nabi-nabi palsu yang berbulu domba, yang serigala berbulu domba itu untuk orang-orang yang masuk Kristen KTP, yang pura-pura masuk ke gereja ini Bang Suma, yang hanya mencari seperti yang Bang Suma ngomong kemarin itu loh, hanya mendirikan kerajaannya di muka bumi ini Bang Suma. Bukan mereka melayani Tuhan itu Bang Suma, hanya mengambil keuntungan dari gereja. Begitu Bang Suma. Itu yang sering terjadi itu di jangankan di Indonesia, di seluruh dunia sudah itu Bang Suma. Makanya sampai kebakaran gereja, dibakar apalagi di Amerika Latin. Kan kelakuannya mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan itu Bang Suma. Tapi mereka hanya mencari jemaat yang kaya raya, yang menyumbangnya banyak Bang Suma. Itu dia punya maksud Kakak Suma, bukan untuk nabi-nabi seperti yang Kakak Suma ngomong tadi. Untuk begitu ya Kakak. Jadi di gereja ada yang kayak gitu? Ada Bang Suma, itu apalagi di Peru, di Meksiko, di Amerika Latin, di Indonesia pun ada Bang Suma. Dorang itu hanya bilang aja menyembah Tuhan Yesus, padahal dorang itu mau ngambil uangnya jemaat itu Bang Suma. Itulah yang disebut dengan, itulah yang disebut dengan apa Bang Suma yang ngomong tadi, yang Bang Suma ngomong. Iya, jadi begitu Bang Suma yang terjadi itu. Lihat yang penangkapan yang gemit itu Bang Suma, yang kasus yang berapa yang di Sulawesi Utara kayaknya itu Bang Suma ya. Iya. Yang gemit itu Bang Suma, begitu sudah dia punya arti itu, dia punya Tuhan Yesus kasih tahu sama murid-muridnya seperti begitu Bang Suma. Bukan dalam arti yang kita kasih contoh sama anak yang tadi itu, bukan begitu dia. Di dalam apanya kita sudah sendiri ini, begitu. Sampai Bang Suma belum tahu lagi berita di Kolombia, mereka di mana lagi, di Amerika Latin lah Bang Suma, begitu. Sampai orang bakar gereja, mereka sendiri yang bakar karena muak sama ini yang seperti yang aku ngomong itu, sama pendetanya apanya gitu. Seandainya yang benar itu Bang Suma, kalau ada jemaat yang sakit, kita lawat, kita bawa sedekah dari uang persembahan yang tiap minggu itu, berdoa bersama untuk kesembuhannya, untuk fakir miskin, anak yatim piatu. Itu yang benar Bang Suma. Benar Bang Suma ngomong itu, yang mendirikan kerajaannya mereka di muka bumi itu. Begitu Bang Suma. Kalau untuk di saya Bang Suma kan, kalau untuk di Bang Suma lagi seperti anak buahnya dorang dari Yaman itu Bang Suma, yang mengaku-ngaku jadi cucu Nabi, kita diterlantarkan begini bikin makam palsu. Seperti begitu sudah Kakak Suma. Begitu sudah dia itu ada di dirinya kita sendiri, mereka ini ada di kalangannya kita sendiri. Jadinya kita sendiri yang hati-hati Bang Suma. Makanya saya senang ini Bang Suma
ini apa ini nabi palsu ini, saya senang itu. Saya dukung Bang Suma dalam hal ini kakak. Begitu. Berarti menurut saudara nabi palsu itu di gereja adanya banyak. Bisa temukan, pernah mengalami atau pernah berjumpa memang orang-orang kayak gini yang cari keuntungan? Ini Bang. Nah, kadang datang ke gereja kita belum tahu datang asal usulnya dari mana, langsung bersaksi kesaksian yang bikin heboh, bilang kakinya patah, dalam nama Tuhan aja bilang dia dapat kesembuhan. Saya kan nggak tahu itu Bang Suma, dia benaran kakinya patah atau dia benar tuli atau apa kan. Saya kan nggak yakin, tiba-tiba kan gereja kan terima-terima aja orang datang Bang Suma, begitu kan, tidak tahu orang dari mana, yang penting gereja ini terima aja namanya datang mau ibadah Bang Suma kan. Tiba-tiba dia bersaksi seperti yang saya bilang itu, wah itu yang bahaya Bang Suma. Kayak Daud Tony itu Bang Suma, bahaya juga itu Daud Tony itu Bang Suma. Saya tidak suka sama dia Bang Suma. Kenapa dia rupanya? Sama seperti kesaksian untuk yang tidak benar itu. Dia itu kesaksiannya dia Bang Suma, saya bisa baca, dia ambil dari Wahyu, dari kitab Wahyu itu Bang Suma. Kitab Wahyu. Iya, kitab Wahyu yang ada di situ, dia bersaksi seperti begitu. Katanya dia kan juru santet, tukang santet dulu katanya dia kan. Tiba-tiba bertobat, dipegang Tuhan, tiba-tiba dibawa Tuhan ke alam semesta, datang. Saya tidak respect yang begitu-begitu Abang, makanya saya suka dengan Abang punya judul ini, siapakah nabi palsu. Yang begitu-begitu sudah yang berbahaya kakak. Jadinya imannya kita memang harus sama Tuhan memang kakak. Jangan kita ikut-ikut sama yang begitu, biar dia bilang matanya buta tiba-tiba dijamah memang sama Tuhan, datang tiba-tiba langsung sembuh. Jangan percaya kita. Itu sudah yang berbahaya itu kakak. Begitu, dorang itu biar banyak jemaat yang datang, apa mau grogotin uangnya jemaat. Coba begini kakak Sumaya, seandainya ada jemaat yang tidak mampu, yang ada sakit penyakitnya yang luar biasa, apakah sembuh dengan doa aja Bang Suma? Apakah kita tidak perlu dukung dengan materi, bawa dia ke rumah sakit yang benar, kasih keluar uang gereja ini berapa, ini uang gereja yang ada banyak ini, yang bendaharanya kita atur dia. Tidak mungkin dia hanya dengan sembuh, dengan kesembuhan aja, harus kita pakai perantara ke dokter. Ke dokter, kita betul. Harus, iya betul. Doa dokternya, dokter Tuhan kasih dokternya ini hikmat untuk kesembuhan untuk ibu ini. Itu yang benar kakak. Bukan yang bersaksi yang seperti yang saya ngomong itu kakak. Bukan begitu. Habis itu bersaksi dia dapat uang, dikasih. Gak ada suaranya. Biar ada perhatian dari gembala sidang. Oh ini kita harus ambil ini dong. Ini kan mereka kan bukan orang Kristen ini kakak. Orang Islam, orang Hindu kadang. Begitu, bukan murni orang Kristen mereka ini. Kebanyakan orang Islam kakak. Terus ada juga dari Madura kemarin. Hanya sebentar dapat fasilitas di gereja semua. Apa yang terjadi, apa yang mereka bersaksi itu tidak jelas, keluar yang sendirinya, tidak tahu arahnya kemana. Bang Afida barakallahu fiik. Oh begitu. Kakak, itu dah kebanyakannya kakak. Makanya untung saya bukan pendeta kakak Suma. Memang diapakan sama Tuhan, memang tidak jadi pendeta. Kalau saya radikal kakak. Saya seperti kakak Suma, saya radikal, saya jadi pendeta. Tidak mudah percaya saya dengan orang yang datang ke tempat saya untuk beribadah, begitu.
tidak mudah juga saya memberikan. Lebih bagus saya fokus ke yatim piatu, fakir miskin, yayasan maupun yayasan itu bukan orang Kristen, orang Islam pun saya pergi. Kalau saya pendeta, meskipun dia orang Hindu, saya pergi. Namanya yayasan, kita harus ke sana. Ini jangan kamu pergi datang memberikan kepada orang yang bersaksi palsu, yang seperti kakak bilang ini, yang berbulu domba, apa, serigala berbulu domba tadi itu kan memeras orang. Itu hatinya mereka jahat, bukan untuk ke Tuhan, itu untuk menyenangkan Pak Gembala sidang kita aja itu, biar dibukti, biar betul, dikasih ini itu ini, biar ada. No way buat saya itu kakak. Iya, no way, oh, iya, betul. Oh, ternyata, oh iya, berarti itu juga ternubuat untuk akhir zaman berarti. Iya kakak, betul. Itu kitab, coba kakak baca itu kitab Wahyu, itu benar semua. Betul. Orang-orang yang ya, kuat iman seperti kakak, yang punya ini, yang tidak apa, yang punya komitmen yang kuat, tidak tergoda dengan hal-hal apa. Kalau saya kan masih di dalam dunia, jadinya kita perlu fokus. Lain kalau seperti Romo, seperti pendeta, seperti pastor, orang kakak kan memang udah fokus ke Tuhan. Kalau saya kan masih di dalam ormas lagi, saya organisasi lain lagi. Jadinya tidak terlalu fokus ke situ kakak. Begitu. Itu dia punya apa kakak? Maksudnya yang ayat-ayat yang tadi kakak bahas sama anak yang tadi itu dia punya maksud kakak. Bukan Muhammad yang palsu, bukan Tuhan Yesus yang palsu, bukan Paulus yang palsu, bukan begitu kakak. Itu seperti yang saya cerita sudah begini itu yang palsu. Seperti yang lihat itu anak-anak Arab yang bilang cucu-cucu Nabi itu kakak. Ini untuk di kakak sudah tuh, jangan juga percaya. Saya lebih dukung kakak orang di sini, dukung kakak Wafi, dukung. Iya. Iya, betul. Iya. Betul. Kita disuruh minum tisunya mereka, kita suruh minum juga, suruh lap di keringat, bilang ada keringat Nabi. Jangan percaya yang begitu, sudah yang menyesatkan kakak, seperti yang nabi-nabi palsu itu kakak. Begitu kita harus, orang Indonesia ini harus bersatu. Bila perlu kita usir mereka dari sini ini, biar aja kita yang ada di sini aja begitu. Kalau Luga Tambunan itu nabi asli. Luga Tambunan. Iya. Iya. Betul. Iya. Makasih Sang Penolong. Barakallah, saudara-saudara Rama yang lain juga. Ya, kita nggak tahu apa dia ngomong termute ya, teman-teman. Abang di mana ini? Di kantor, di gereja, di gereja. Iya. Kasih apa? Karena kita hatinya baik, kita berpikirannya positif sama seluruh makhluk Tuhan. Kakak semua makhluk Tuhan. Saya makhluk ciptaan Tuhan, semua binatang juga makhluk ciptaan Tuhan. Apa yang kau harus ini apa kan banggakan dalam dirimu? Orang kita hanya makhluk
Sebentar aja Tuhan ini ambil, kita tidak tahu bagaimana begitu. Siap. Luar biasa Bang Yan. Ini apa yang kita bilang PK itu kakak? Loh, katanya situ yang mau DM, kok jadi Iya, saya? dia tidak balas. Sebut nama saya mungkin. Oh, kalau sebut nama saya pasti dia nggak mau. Halo saudara, selamat malam saudara Intenews. Selamat malam Bang Juma. Malam. Dari Katolik Bang? Saya Kristen Bang Juma. Oke, Protestan berarti Bang ya? Iya Bang Juma. Oke. Mungkin tema ini bisa kita bahas Bang? Ya, saya sebenarnya kalau saya berbicara soal lakum dinukum waliyadin, ya. Wali ya. Jadi agamamu agamaku. Ya. Jadi, saya tak membicarakan tentang Islamnya. Jadi saya hanya mau bertanya dengan Bang Juma nih soal Nabi itu apa sih artinya Bang Juma? Kalau Nabi itu boleh diartikan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Nabi, orang yang menerima ilham, orang yang menerima wahyu. Itu Bang kalau kami. Karena kalau kita berbicara mengenai ajaran di atas muka bumi ini, maka mutlak agama-agama yang ada itu harus memiliki pengantar, harus ada yang menerima wahyu, orang-orang yang kemudian menerima pengajaran dari pencipta langit dan bumi. Itu Bang. Halo? Shh. Halo? Udah turun? Kok bisa? Kenapa teman kita turun? Kenapa abang tadi itu? Halo. Kejepit pintu. Masa sih? Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Jack. Ya maaf Bang, saya cuman saja nggak sengaja. Salam Bang Juma ya. Siap selalu, Bang. Siap selalu. Siap, makasih. Oke. Selamat malam. Bang Suma ditunggu. Oh iya, ada yang mau syahadat memang ini malam. Gimana ya? Halo, selamat malam. Malam. Iya. Ya. Iya, selamat malam Bang Cross. Bang. Dari mana? Katolik, Protestan? Mungkin ya. Protestan? Katolik lah. Katolik. Buka kamera Bang. Boleh simak aja ya. Iya. Buka kamera. Iya, sudah. Bang Handi tolong sabar dulu. Bang Handi tolong sampaikan ke Ustadz Alif atau Ustadz Dio, Ustadz Tahta untuk ke Komal Inspirasi, ada yang mau syahadat di sana. Saya lupa. Oke, silakan saudaraku, silakan buka kameranya. Gak apa-apa, silakan aja. Saya mau bertanya aja. Buka kameranya, Bang. Buka kamera ya. Siap.
Bertanya boleh? Iya, kita tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Abang kemudian menjawab pertanyaan saya gitu kan. Halo. Doubling. Sakit telinga. Ya. Sudah, aku tes jawab. Semua. Iya. Ya, boleh. Buka kameranya, Bang. Oke, boleh bertanya. Buka kameranya boleh nggak? Oke. Ya. Ya, santai aja. Buka aja. Loh. Halo saudara pendeta Alvaro. Gimana bang? Keras sekali suaranya. Kok bisa ya? Sama aku itu. Ini udah? Ya, udah bagus. Silakan. Tadi nggak enak kalau ini nanti rungkat rumah abang kalau ada anak-anak, suara anak-anak begitu. Iya, jadi gimana? Nah, bagusnya sih kita PK-PKan begitu bang, tapi nggak bisa ya. Mungkin besok bisa bang. Malam ini kita nggak PK-an dulu karena teman-teman sudah komitmen tadi. Iya. Kalau mau PK-an mungkin bisa besok. Atau iya. Bisa juga dengan ada adik saya, ada Jonathan Nandar, ada siapa yang biasa PK-an itu? Banyak lah, ada Dinda Kores juga. Itu bang. Ya. Oke. Suaranya kenapa ya? Kok kencang kali ya? Volumenya? Saya nggak tahu bang. Tadi katanya pelan sekali. Iya, tapi di kuping saya kencang. Ini udah? Ya, kalau ini udah. Oh iya. Ya, besok ya bang ya, insya Allah ya. Iya. Pak Pendeta. Jam berapa ya Bang Suma kira-kira? Boleh sore, boleh siang. Hari Jumat, habis Jumatan lah. Oh, habis sholat ya. Siap. Iya, oke, siap. Kasih saudara ya. Iya. Permisi Makasih Bang Suma, ya. Pak Pendeta Alvaro, makasih. Oke, saudara Bukti. Selamat malam. Ya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nyampein yang ditunggu itu tadi aja bang, sama komal inspirasi. Iya. Saya lupa. Nanti ada tim kita yang menuju ke sana. Ada tim gitu kita dari pusat yang akan meluncur ke sana, insya Allah. Ya. Oke, siap. Itu aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Ocong, selamat malam. Warsono Jenggot, selamat malam. Malam bang. Halo. Silakan buka kameranya. Halo, buka kameranya bang. Kenapa sih buka kamera surat amat? Iya, buka kameranya, silakan. Iya bang, sudah buka. Oke, baik. Oke, nggak usah ditutup. Simpan supaya terbuka terus ya gitu. Oh, nimut. Kenapa dimatikan kameranya? Cara matikan, nimut. Jangan dimatikan, yang moderator jangan matikan kamera. Saya mau bertanya, oke, ucapkan aja.
Ya, buka kamera. Nah, Oke. gini dong. Sudah kah semua? Ya, sudah. Nah, gimana? Ini tema kita, siapakah nabi palsu ini? Semua. Ya. Sudah. Iya, silakan bertanya, kan sudah udah buka kamera kan? Iya betul. Silakan. Boleh nggak bertanya? Iya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran, tapi Paulus jalan terkutuk. Menurut kamu bagaimana? Sabar-sabar, boleh saya jawab? Iya, silakan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Paulus berkata, aku jalan terkutuk. Bagaimana tuh semua? Ya, Anda sendiri ikuti yang mana? Paulus atau Yesus? Ya jawab dulu semua. Ya, Yesus itu mengatakan akulah jalan. Iya betul. Tapi Paulus mengatakan terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Betul. Jadi menurut Paulus, Yesus mati dengan jalan kutuk. Betul. Nah, saya Katolik sekolah semua. Iya, terus kenapa Anda mengikuti Paulus? Bukan gitu. Maksudnya bukan? Cuma jawab. Kan sudah kujawab, Yesus itu adalah jalan, kebenaran. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Nah, sudah clear. Oke. Boleh? Boleh. Kenapa rambutnya nggak pernah disisir? Astaga. Jawab dulu itu semua. Sudah aku jawab. Ih, dalil itu. Oh, kodong Bunda Rahmat, tolong nggak dulu. Gak ngerti aku. Saya serasa pindah ke alam lain. Aku rasa bukan di dunia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang, dari Katolik Protestan. Katolik. Oh, Katolik. Iya Bang, silakan Bang. Tema ini menarik untuk kita bahas terkait dengan nabi palsu yang ada di dalam kitab saudara, karena kalau di Al-Quran itu tidak ada membahas tentang nabi palsu. Al-Quran hanya mengatakan bahwa orang yang di luar ajaran para nabi itu adalah pengikut iblis. Gitu aja sih dalam Al-Quran. Tidak ada menceritakan tentang nabi palsu. Mungkin abang ini bisa menjelaskan kepada saya. Satu-satunya harapan, jaringan kayaknya teman-teman. Maaf teman-teman, jaringan. Monitor yang di ini Komal keempat kali apa 5 kali rungkat sendiri teman-teman. Alhamdulillah masih bisa disambung lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, teman-teman bisa buka kamera. Aku kayaknya belum bisa, Bang. Apa nama Dari keluarga sekte yang- mana? Katolik, Protestan? Lain, Bang. Saya Advent, Bang. Oh, Advent. Yang satu Bang Hartono. Bang Hartono. Ya, halo. Dari Katolik, Protestan, Bang? Muslim, Bang, Muslim.
Ya, salam kenal Bang Hartono. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa kami bantu? Oke, saudara Rea, bisa buka kamera Bang? Gimana caranya ya? Sabar dulu. Ini loh baru main TikTok. Tadi belum ada followers. Followers gitu. masih sedikit. Oh begitu. Kalau nggak bukan nggak apa-apa ya Bang. Teman-teman teman di bawah itulah. Teman di bawah itu maunya buka kamera biar nggak ngantuk. Coba itu Bang, kirimkan saya itu. Siapa tahu bisa buka. Bisa nggak? Tunggu. Oh nggak bisa. Iya Bang. Iya. Oke, kalau nggak bisa ini ya nggak apa-apa Bang. Ya oke, nanti siap. Makasih ya Bang ya. Oke, terima kasih kembali Bang. Baik. Bang Jack, selamat malam Bang Jack. I 5 kali rungkat, tapi masih bisa disambung. Kencang ini tombaknya teman-teman, kencang, di tap-tap layar. Oke, saudara F Timur. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang. Malam. Dari Katolik Bang? Ya Katolik. Katolik. Ya, mungkin bisa kita bincang-bincang terkait dengan nabi palsu ini. Ya. Oh, temanya nabi palsu. Ya, siapakah nabi palsu? Siapakah nabi palsu? Itu ada di mana itu Bang? Ada ajaran di mana itu? Di Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu menyamar domba, tapi sesungguhnya dia adalah serigala yang buas. Gitu Bang. Oke. Itu mungkin singkat kata ya Bang ya. Iya. Nabi palsu itu istilahnya berpesan kepada orang yang membawa istilahnya seperti apa ya Bang? Nabi-nabi palsu itu, kata istilah itu maksudnya untuk memberikan waspada. Itu dalam ajaran agama Katolik. Jadi data yang muncul di kitab Matius itu, cerita yang ditulis oleh penulis Matius itu sedang mencatat keadaan di mana Yesus sedang berbincang-bincang dengan muridnya Bani Israel. Dalam perbincangan itu, Yesus menasihatkan muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba, padahal sebenarnya dia yang datang itu adalah serigala yang buas. Nah, itu yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu. Artinya nabi palsu ini datang kepada murid, nyamar domba padahal mereka adalah serigala. Nah, inilah yang sedang kita kaji. Siapakah yang datang kepada murid-murid Yesus yang bukan murid Yesus tapi nyamar-nyamar murid Yesus? Begitu Bang. Oh, itu istilahnya itu dikatakan orang yang mengaku menjadi Tuhan, menjadi Yesus kan? Begitu. Iya. Termasuk nabi palsu itu mengaku bertemu dengan Yesus. Ya. Tapi saya rasa kalau tentang debat nabi palsu itu Bang, saya kira mungkin tidak terlalu kita kajikan. Kan nabi palsu itu kan sepertinya contoh orang yang pembohong, penipu.
Begitu. Iya. Nabi itu nabi itu pengajar, nabi itu pemimpin umat. Nah, kalau nabinya palsu, celaka semua umatnya. Maka karena itulah harus dicari tahu siapa nabi palsu ini yang umatnya celaka gara-gara ajaran bohong yang diajarkannya. Nah, menurut Yesus nabi palsunya itu datang kepada muridnya di abad pertama itu. Sedangkan kalau kita lihat, saya sebagai muslim menilai bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus menyamar juga sebagai murid Yesus itu ya Paulus. Gitu Bang. Karena Paulus ini di luar dari lingkaran murid Yesus. Nah, ada murid Yesus bernama Paulus. Iya. Oke. Sebentar, saya kan mobil parang kayaknya. Benar, ada pengakuan begini, cerita tentang itu, hal itu, contohnya, itu salah satu dari cerita Saulus. Ya. Saulus. Iya. Yang sampai bilang bahwa pengakuan dari Paulus kan? Iya. Nah, namanya itu kan Saulus. Setelah dia bertobat, maka disebut Paulus. Nah, malah Tuhan Yesus itu berpesan kepada murid-muridnya agar muridnya tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Ketika ada nabi palsu datang untuk menyerang mereka agar mereka itu tidak mempercayakan Yesus, kan begitu ceritanya kan Bang? Iya. Nah, makanya Yesus itu berpesan kepada mereka, berwaspadalah kepada nabi palsu yang akan datang di kemudian hari. Enggak ada kata kemudian hari itu Bang. Jadi ya benar. Kalau berbicara mengenai nama Saulus, pada saat Saulus itu belum bernama Paulus, dia itu diberitakan oleh muridnya kalau dia itu sudah nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi. Iya, ceritanya Saulus itu begini Bang. Kan kalau kita baca selengkapnya untuk dari Alkitab Suci, dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Saulus itu kan orangnya antikristus. Dia kan orangnya itu kan tidak percaya kepada Yesus. Iya. Kepada anak Allah yang dilahirkan lewat Maria, kan begitu. Maka Saulus itu kan dia kan orangnya tukang pembantai. Siapa saja yang mengikuti Yesus, dia akan bunuh. Begitu. Nah, ketika firman Tuhan telah memberikan pertobatan kepada Saulus, dia memberi Saulus itu untuk matanya buta, kan begitu, agar Saulus itu bertobat, bahwa Saulus dia percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kan begitu. Begitu ceritanya dalam agama Katolik, ajaran agama Katolik, Bang. Iya. Saulus ini sudah nabi. Saulus itu ketika dia bernama Saulus, dia itu sudah nabi. Nanti setelah dia mengganti nama Paulus, naik level dia menjadi rasul. Nabi dulu baru menjadi rasul dia itu. Nah, sekarang bisa ndak Paulus menyamar kalau dia tidak bertobat? Ya, makanya kan sebelum bertobatnya Saulus, sebelumnya kan nama diganti namanya Paulus menjadi salah satu murid Yesus, begitu, untuk mewartakan sabda Allah di mana-mana,
yaitu sabda yang ada di dalam Alkitab suci. Berarti setelah itu Paulus mengaku pengikut Yesus gitu. Iya. Karena dia di mana di mana Paulus dipilih oleh Yesus, Bang? Kapan itu dan apa pengakuan Yesusnya dalam hal menetapkan Paulus sebagai utusannya itu di mana Yesus sebut itu? Nah, dengar. Begini, Bang. Ya, singkat kata ya, dalam ajaran Katolik aja lah. Karena saya tidak bisa tidak ada belajar dalam Alkitab lah, tapi belajar dalam iman Katolik. Karena saya yakin Katolik itu, dan saya yakin Tuhan Yesus itu benar-benar dia ada. Kenapa? Kenapa saya percaya kepada Yesus yang dikandung oleh Maria ya, yang dilahir dari seorang yang perawan. Karena dia itu benar-benar yang diutus oleh Allah. Begitu. Nah, sekarang begini. Kalau tentang kita cermat supaya kita mengetahui dalam Alkitab suci, kembali kepada Saulus untuk bertobat, dan kembali kepada Saulus sampai abang bilang tadi, kapan atau suratnya di mana bahwa Yesus itu memerintahkan Paulus untuk menjadi murid atau untuk memilih jadi murid. Tapi tidak. Tapi Paulus itu tidak dipilih oleh Tuhan, oleh Yesus lah, tidak dipilih oleh Yesus. Tapi karena karena Saulus bertobat, dia sendiri yang mengaku bahwa dia juga salah satu orangnya untuk mewartakan sabda kebenaran dari Yesus. Begitu. Berarti Paulus ngaku sendiri kan, Bang? Bukan ngaku sih, tapi dia sudah kepercayaan kepada Yesus itu benar-benar ada. Kan begitu ceritanya. Iya, maksudku Paulus mengaku kalau dia itu pengikut Yesus. Ya. Tapi Yesus ada nggak kemudian memberikan validasi tentang kerasulan beliau? Ya sih ada. Kan dia kan melalui salah satu murid juga. Nah begitu. Ya, Yesus di mana menerangkan tentang Paulus? Siapa Paulus ini menurut Yesus? Maksudnya? Kan Yesus yang harus menerangkan siapa Paulus ini. Kalau memang Paulus ini adalah pengikut Yesus, Yesus harus menerangkan siapa Paulus ini. Karena Paulus itu membuat sebuah pengajaran yang sangat luar biasa pengaruhnya. Dan dia mengaku kalau Yesus itu yang mengutus dia. Nah, ada nggak pengakuan Yesus terkait hal tersebut? Atau dia sendiri yang ngaku-ngaku? Ya, karena dia kan sudah punya firman dari Tuhan. Dia telah berfirman bahwa Saulus itu kan dia sudah mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Iya, itu pengakuan Paulus. Nah, Paulus mengaku dia bertobat. Nah, Yesusnya ada nggak memberikan kemudian pengesahan bahwa Paulus ini adalah utusanku, dia adalah rasulku? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Dia kan keyakinan sendiri, makanya dia mewartakan firman Tuhan. Iya. Itulah yang kubilang. Berarti dia ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada muridnya memakai nama Yesus dan mengatakan ya dia adalah Kristus. Padahal sebenarnya dia ini adalah serigala. Bang, tentang nabi palsu itu kita jangan bandingkan dengan nabi palsu itu harus datang ke murid-murid Yesus. Iya. Nabi palsu itu ketika dia tidak bertobat, dia itu kan boleh dikatakan penjahat, roh jahat lah. Begitulah, penjahat saja, penjahat yang tidak percaya kepada Yesus. Salah satunya dia punya ilmu hitam untuk melawani iman Katolik, iman Yesus.
atau yang tidak percaya kepada Tuhan itu yang diberikan firman kepada kita. Begitu. Nah, ketika Paulus ini kan dia sudah bertobat, makanya tidak disebut nabi palsu karena dia telah membawakan firman Tuhan di mana-mana untuk mewartakan sabda Allah, yaitu adalah Alkitab suci. Ya, justru karena itu dia mewartakan itu karena dia disebut, karena dia adalah mengaku nabi, dia rasul, makanya dia disebut palsu karena ajarannya bukan bersumber dari Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan Paulus tentang kitab Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya? Adakah Yesus pernah mengajarkan itu? Benar. Nah, begini Mas, Bang, begini. Gimana Bang? Yesus itu, Paulus itu, dia sudah percaya setelah dia bertobat. Begitu. Kalau dulu sebelumnya Saulus, nama Saulus, kan dia kan belum bertobat. Makanya iya, dia Bang. Oke, dia boleh bertobat, tapi kenapa harus jadi rasul? Kan banyak orang yang bertobat. Yudas juga bertobat. Orang-orang murid-muridnya yang berdosa juga bertobat. Tapi kenapa dia harus jadi pemimpin umat? Kenapa dia harus menjadi rasul tanpa ada validasi dari Yesus? Justru inilah yang menjadi permasalahan. Kok Paulus jadi tokoh besar sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan itu? Kok dia bisa ngangkat? Gimana Bang? Pengertian kan dia kan telah bertobat dan Yesus telah berfirman kepadanya dan dia telah memberikan firman dan kuasa kepada Paulus agar Paulus sungguh-sungguh bertobat dan untuk mewartakan Injil atau sabda Allah di mana-mana. Di mana Yesus Bang? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah berfirman atau bersabda ke Paulus? Di mana itu? Bentar Bang. Benar Bang. Sampaian juga kan Bang kan berfirman. Anda berbicara berarti Anda berfirman. Kan firman itu kan apa yang kita miliki. Maksud Kita saya hidup Yesusnya dalam- Bang. Maksudku Benar, Yesus bentar. di mana Yesus bersabda ke Paulus? Iya, bersabda begini. Saya akan jalani hidup saya sesuai dengan rencana Tuhan. Kan begitu. Enggak, Tidak Yesus seharusnya saya itu Tuhan sendiri yang datang kepada saya untuk memberikan saya bukan Tuhan, mewartakan Yesus. sabda Allah. Yesus di mana memilih Paulus ini untuk jadi rasul? Ya kan dia kan datangnya kepada Saulus dengan berfirmannya. Ya, Firman di mana itulah yang menjadi. Di mana Yesus pernah datang kepada Paulus, Bang? Bang, menurut saya ini Iya. tidak mungkin Yesus itu datang langsung kepada Paulus. Nah, sementara Yesus datang kepada murid-muridnya kan, makanya dikatakan palsu karena Yesus tidak pernah datang kepadanya, tapi dia mengaku-ngaku sebagai rasulnya Yesus. Tidak, begini Bang. Begini Bang. Paulus itu bertobat. Dia setelah Yesus mati dari kayu salib. Berarti Yesus tidak pernah datang kepada dia dong. Tapi dia datang melalui perantaran sesama untuk memerintahkan agar Paulus itu bertobat dengan cara membutakan matanya Saulus. Kan begitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Yesus kan tidak pernah ketemu dengan Paulus, kok dia bisa jadi rasul? Terus dia mengaku 13 bukunya itu diterima dari Yesus, sementara Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan tentang buku-buku yang diajarkan dia, kitab-kitabnya, surat-suratnya. Itu gimana itu Bang? Dia ngaku sepihak, dia ngaku sendiri, Yesus tidak pernah mengakuinya. Dia mengaku murid, dia mengaku utusan Yesus, tetapi Yesus tidak mengakuinya, berarti palsu dong. Di mana Yesus mengakui Paulus, Bang? Itu salah, Bang. Iya, kalau gitu di mana Paulus mengakui, di mana Yesus mengakui Paulus? Begini, Yesus tetap mengakui Paulus itu salah satu orang yang di mana itu? Ya, di mana Paulus diakui oleh Yesus itu di mana?
nanti begini bang, oke lah. Kalau kembali tentang hal itu tuduhan kepada Alkitab suci, nanti saya cari dulu di Bible-nya. Karena saya selama ini hanya sebatas nonton saja. Tapi kalau memang faktanya atau datanya ya melalui dalam Alkitab suci, saya cari dulu. Nanti lain kali saya naik kepada bang. Baik bang, baik, thank you. Baik saudara F Timur. Terima kasih. Ya, makasih. Selamat malam. Malam juga bang. Siap. Oke teman-teman sekalian, gimana yang sudah yang mau syahadat tadi udah syahadat belum? Apakah kita rungkatin habis itu kita ke sebelah? Sahabat Nur Hidayah Channel, barakallahu fiik. Thank you. Apakah kita harus rungkat ini baru kita ke sana? Kita rungkat dulu di sini. Kalau saya yang ditunggu baru harus dirungkatkan ini. Belum ada yang ke sana ya dari api ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Juma. Iya, sorry. Ya, Bang Juma, di sini. Iya. Di sini topiknya siapakah nabi palsu? Ya. Siap. Oke. Kalau menurut saya nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Silakan dijelaskan. Oke, kenapa saya bilang Nabi Muhammad itu sendiri? Karena kita juga harus tahu ya, setiap kali kalau Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia untuk memilih manusia itu menjadi Nabi untuk menyampaikan firman kepada manusia, itu selalu perkenalkan diri. Makanya saya mengatakan, pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam Gua Hira, tidak ada malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga tidak tahu siapa yang datang kepada dia. Oke, tolong tunjukkan data-data di Bible kalau merujuk kepada Nabi Muhammad. Silakan. Ya, Abang Zuma kan topiknya siapakah nabi palsu? Ya, kalau menurut saya nabi palsu adalah Nabi Muhammad. Kalau di dalam Bible nabi palsu tidak ada. Oke, kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad, landasan Anda menuduh itu apa? Ya, makanya tadi saya sudah bilang, kalau kita lihat dari Alkitab, komparasi dengan Alkitab. Di mana itu tertulis di Bible? Contohnya kita lihat di Perjanjian Lama, Keluaran. Iya, di mana itu? Ya, Keluaran 3 ayat 6, pada saat Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Musa. Oke, berarti karena Tuhan tidak sabar. Karena Tuhan tidak menampakkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu. Tidak perkenalkan diri, dia tidak perkenalkan diri. Karena Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada Nabi Muhammad, maka dia nabi palsu menurut saudara. Ya, menurut gitu saya maksudnya. Begitu. Tolong tunjukkan di mana pernah Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Silakan. Kita bisa buka Kisah Para Rasul 9. Ya. Itu yang datang itu Yesus, Tuhannya Yahudi yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Yang datang kepada Musa. Menampakkan diri kepada Musa. Itu kapan pernah datang kepada Paulus? Nah, makanya saya bilang yang datang kepada Musa itu sama. Loh, kok sama? Sama secara dengan Yesus Kristus itu sendiri. Aduh, mau saya buktikan kalau yang datang kepada Paulus itu iblis, mau? Tapi jangan lari dulu. Berbicara dengan nabi palsu, terkait dengan nabi palsu, saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis, boleh?
Boleh, silakan. Oke, baik. Anda baca Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu, roh penghibur itu tidak akan datang. Maka saya harus pergi supaya penghibur itu datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus setelah Yesus pergi yang datang siapa? Apa? Diskusi sama saya jangan emosi bang, santai aja, relax, atur napas, begini. atur napas, relax, relax, Aku boleh jawab. relax. Tapi Nah, Bang Juma harus jawab dulu pertanyaan saya yang tadi itu. siapa yang memberikan standar? Siapa yang memberikan standar seperti itu bahwa Tuhannya Yahudi harus turun? Siapa yang harus memberikan standar seperti itu? Anda kan? Anda kan? Nah, sekarang kalau standar itu Anda tetapkan kepada Nabi saya, standar itu juga harus Anda tetapkan kepada Paulus dong, Nabi Paulus. Jangan hanya kepada Nabi saya. Sekarang Tuhannya Nabi Musa pernah nggak datang kepada Paulus? Nggak pernah. Yesus aja nggak pernah datang kepada Paulus. Saya buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus tapi iblis. Saya sudah mengatakan tadi, Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus, adalah baik jika adalah benar, maka seorang penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka penolong lain yaitu penghibur itu akan datang. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus, setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Saya buka ayat dulu ya. Silakan. Sabar ya, tapi Bang Juma harus menjawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah jawab, itu standar yang Anda buat-buat sendiri. Tapi anehnya standar itu Anda tidak mau pakaikan kepada Paulus, hanya kepada Nabiku, kan lucu. Bang Juma membuktikan kepada kami. Bisa nggak kalian orang Muslim itu membuktikan kepada kami? Apa? Bahwa itu benar-benar adalah malaikat Jibril. Ayo, bisa nggak? Buktinya Al-Quran. Al-Quran itu kalau bukan malaikat Jibril yang mengajarkan, lalu siapa? Di dalam, nah sama pertanyaan ini juga akan saya lontarkan kepada saudara. Kapan malaikat Jibril datang kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Markus, kepada Yohanes? Kapan? Wahai pertama kali Nabi Muhammad menerima itu, mengatakan yang datang kepada dia itu adalah malaikat Jibril? Saya ambil datanya. Saya jawab. Pertama kali. Oke, saya jawab. Iya, saya jawab. Diam. Tolong kau tunjukkan kepada saya malaikat memperkenalkan diri kepada Musa. Ayo. Katanya mau jawab. Saya jawab kan? Saya sudah jawab. Ada nggak malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Musa? Aha, garuk kepala. Makanya saya bilang. Garuk kepala. Sekarang ada tidak malaikat memperkenalkan diri kepada Musa? Ada. Ada. Coba tunjukkan dalilnya. Makanya tunjukkan dalilnya. Tunjuk. Coba buka Keluaran 6. Coba buka Keluaran 3. Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikat di sana? Maka malaikat menampakkan dirinya. Saya minta malaikat itu memperkenalkan diri enggak? Makanya saya bilang berat orang Muslim itu jumlah orang Muslim itu. Ayo. Anda yang dengar di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Dengar. Menyala api. Lalu perkenalkan diri kepada Nabi Musa. Apa katanya malaikat? Apa kata malaikat itu? Apa kata malaikatnya? Aku Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Coba. Kamu tunjukkan kepada saya. Malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Kamu tunjukkan di mana malaikat itu memperkenalkan diri. Coba. Saya mau baca. Enggak ada malaikat itu memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, akulah ini. Di situ cuma dikatakan, aku adalah utusan Tuhanmu. Dia menyatakan seperti itu. Sekarang kalau standar itu yang Anda gunakan kepada saya, coba kau tunjukkan di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Paulus. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Lukas. Di mana malaikat pernah memperkenalkan diri kepada Yohanes, Matius dan seluruh pengarang buku ini.
Wartawan ini kapan Dalam malaikat? Lukas 1 ayat 26, pada bulan ke-6 Allah menurun malaikat Jibril datang Ya. kepada bunda. Itu sudah jelas. Memperkenalkan enggak dirinya? Memperkenalkan enggak dirinya? Bunda Maria Dia tahu. perkenalkan enggak? Bunda tahu Malaikat itu adalah memperkenalkan diri enggak? itu sendiri. Sekarang begini, Bunda Maria tidak ragu-ragu. Sekarang begini, di dalam gua Hira, Nabi Muhammad ragu-ragu sih, tidak tahu. Kamu nggak ada ilmu. Kamu mau mempertahankan kemudian pemahamanmu, standarmu, tapi kau nggak mau didudukkan standar itu kepada Paulus. Di mana malaikat Gabriel datang kepada Paulus? Ayo, di mana malaikat Gabriel datang kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Di mana? Nggak pernah ada. Cuman ngarang bebas. Ya Allah, saya juga harus ke sana kayak satu aja manusia di bumi ini. Kenapa sih harus saya yang hadir mensyahadatkan orang itu? Kenapa harus saya? Ya udahlah, kita rungkat. Oke teman-teman. Makasih ya semuanya teman-teman. Kita rungkatkan dulu karena ada yang harus bersyahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya jelaskan Pak ya? Baik, ini mohon maaf ya. Jadi Abang saya udah sebenarnya paham takut, tadi. Abang belum. takut berbicara sudah paham masalah ini. Takutnya orang salah. Tadi ya. Terus ngapain dibahas? Sebenarnya walaupun tanpa di privat bisa itu. Ada pengaturan sistem live. Itu ada yang bisa ditampilkan, ada yang tidak ditampilkan. Ya. Oh, Besi turun aja dulu. ada Gurunda, ada Gurunda. Besi turun dulu, ganti akun dek. Ada Gurunda. Ganti akun aja. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Minta maaf Gurunda. Saya ganggu. Assalamualaikum Gurunda. Iya, saya harus meninggalkan 8.000 penonton. Iya, gimana? Masya Allah. Alhamdulillah Gurunda, ini ada yang mau syahadat, namanya Papi Gembala. Ini mau syahadat. Bukan saya. Iya. Turun dulu dek, ganti akun gede deh. Nggak mau Udah ada Gurunda. dulu udah naik ini kok. Sebentar aja. Tapi Gembala nggak bisa. Akun baru Oh, itu iya. ada yang masih berapa ribu baru bisa. Mending ganti akun gede aja. Ya Ganti akun Besi. gede aja? Iya iya. Oh ya. Udah, Tunggu. aku turun private ya, private tadi. Di private aja deh. Di private Aman, aja aman, dulu. Siap. Nih, bentar ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. 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 Iya. Semua Ya, teman-teman di follow ya. silakan. Kecuali Bang Ardi di unfollow aja. Ya, silakan Gurunda, ada 2 orang mualaf. Ini ada Papi Gembala 1 yang satu tadi. Silakan Papi Gembala. Iya, silakan dilanjutkan. Dibesarkan yang mau syahadat. Turun dulu Gurunda, ganti akun. Oh, ini. Iya. Bukan, saya enggak. Saya gimana sih Pak? Aku paling seneng tuh ngerjain Papi Gembala tuh. Nah, mungkin Al KTP mau syahadat Al. Mau syahadat ulang lagi? Udah, diulangin lagi. Dia aja Bang Ardi di atas, jangan saya. Atau Pastor Lodeng mau memperbaiki syahadatnya? Barangkali yang dulu khilaf atau apa gitu. Nah ini ada kita besarkan Dina Novan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah ke privat akunmu dek? Sudah aman. Bentar ya, bentar. Sudah 18 plus nggak? Oke, langsung aktifkan aja kameranya. Iya. Wih, langsung 2,7 Gurunda naik ke sini. Wih, keren. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya teman-teman di bawah ini ada yang mau syahadat, yaitu akun dari Dinda Novan, tetapi yang syahadat bukan Dinda Novan karena beliau sudah mu'alaf. Jadi minta tolong di follow akun yang warna biru ya teman-teman gitu. Oke lanjut. Ini langsung orangnya yang nampak ya Bang ya? Ya kan? Iya. Jual kamu. Ya ngapain antum?
orangnya lah. Iya, host bantu Novan buka kameranya, host. Udah tahu kok dia bisa buka kamera. Enggak, dari sini masih still oke. bisa, Adekku ada Sylvia ada penutup penutupnya. kepala nggak, Adek? Ada Apa aja, korden Pak? nggak? Anduk, korden atau sarung deh? Ya sarung atau apa. Kalau nggak ada taplak meja juga bisa. Jangan taplak meja terlalu anu lah. Kalau ada sarung-sarung atau handuk-handuk. Kok Mikana saya ajak kok Sadat gak mau dia nih. Ditolak. Gini buat apa sih? Ini cocok. Wah, Boleh, cocok, mantap. Kameranya agak dihadapin ke kiri dikit. Kiri. Kebalik. Itu kan kiri. Gitu. Oke, wes. Silakan Gurunda Zuma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Dari mana? Katolik ya? Protestan. Oh, Protestan. Iya, Bang. Iya. Ini mau masuk Islam ada paksaan atau ikhlas? Tidak ada paksaan dan unsur paksaan dari siapapun, Bang. Dari hati niat. Berarti bagi Anda Yesus itu bukan Tuhan? Apa, Bang? Yesus bukan Tuhan, Bukan, Bang. tapi dia ciptaan. Iya. Ciptaannya siapa? Ciptaannya? Iya. Ciptaannya apa namanya? Ciptaannya siapa? Ya. Oh, boleh sih dibilang gitu. Allah. Bang. Allah. Oh, Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Kalau gitu disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Kita bersaksi, berikrar, membulatkan tekad hati untuk menggerakkan lisan, menggerakkan perbuatan, ya, menjadikan bahwa kesaksian itu adalah betul-betul kita praktekkan bahwa Tuhan itu Allah, maka harus tunduk kepada aturannya, harus tunduk kepada perintahnya. Jadi apa yang kita lisankan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Gitu ya, Dek? Iya, Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. 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 Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu Allah ilaha illallah. illallah Wa asyhadu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Sebelum saya serahkan kepada adik saya Ustadz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat Muslim yang sekiranya mungkin belum paham tentang syahadat atau doa seorang mu'allaf. Jadi betul, orang yang mu'allaf itu adalah seperti kertas yang bersih
diliputi, seluruh dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah, dan ya kemungkinan besar doanya itu lebih mudah diijabah oleh Allah. Karena itu banyak di antara kita kemudian cenderung menyiksa mu'allaf dengan cara menyuruh mu'allafnya itu berdoa. Doakan kami, mu'allafnya baru syahadat disuruh berdoa, bingung langsung. Jadi sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian, kalau ada mu'allaf, supaya beliau mu'allafnya ini tidak risih, tidak malu, tidak bingung harus berdoa kayak mana, baru masuk Islam disuruh doakan orang-orang yang sudah Islam dari lahir, jadinya dia bingung. Nah, solusinya gini, pada saat kemudian ustadz kita berdoa, yang mu'allaf ini mengaminkan, itu sama halnya kan ustadznya kan berdoa tuh, ya Allah sehatkan kami, mu'allafnya mengatakan amin. Itu sama halnya mu'allaf yang sudah berdoa karena mengaminkan semua doa-doa kita. Pak ustadznya mengatakan berikan kepada kami kemudahan dalam urusan duniawi, urusan akhirat. Yang mu'allaf mengatakan amin. Nah, itu sama halnya kita sudah diwakilkan oleh mu'allaf untuk berdoa dan mengabulkan dan minta pengabulan terhadap doa ustaz tadi. Jangan lagi disiksa. Habis itu doakan lagi. Sudah kita mendoakan, habis itu kita balik lagi minta dia yang mendoakan. Gak perlu. Maka karena itu adik saya yang mu'allaf ini, tolong nanti kalau ustadz kita itu berdoa betul-betul diaminkan dengan khusyuk, dengan sampai ke hati dalam pikiran kita ya. Jangan membayangkan Tuhan dengan makhluk, nggak ada. Pokoknya dalam hati aja, amin, amin. Karena Tuhan itu maha mendengar, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Jadi tidak perlu dihadirkan dalam bayangan kita, oh Tuhan saya itu berbentuk tiang listrik, apa segala macam, nggak perlu. Tak ada seperti itu. Khusus aja saya berdoa kepada yang menciptakan alam semesta ini, yakin bahwa Tuhan melihatku, Tuhan mendengarku. Udah selesai. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Jadi lain kali jangan lagi disuruh doa. Tolong saudara doakan kami. Dia mau berdoa kepada siapa? Dia belum tahu cara berdoa Islam, disuruh doakan, bingung jadinya. Dipahami nih ya. Baik, saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan adik kita ini. Nanti beliau aminkan, artinya dengan mengaminkan insya Allah doa kita diijabah. Silakan. Baik, Masya Allah, terima kasih Gurunda. Izin dulu, suaraku terdengar ya, jelas ya, mohon maaf. Tadi ada kendala katanya. Ayah Ardi, host. Ya, terdengar. Besar dikit. Kurang gede ya Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Kurang dekat Ustaz. Ya, kurang besar dikit. Udah mentok aku ini mic-nya. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, betul tadi apa yang dipesankan oleh guru kami ya. Semoga ikhwan fillah semuanya memahami ya. Berikutnya juga seperti biasa, sebelum kita memulai doa, saya cuma ingin memastikan, bertanya dulu sama saudari kita yang baru saja mu'alaf, apakah kakak ini baru sendiri yang mu'alaf atau keluarga semua masih non muslim atau sudah ada yang mu'alaf? Mohon maaf. Sudah ada yang mualaf bang, 2 orang. Ayah ibu? Kakak sama adik. Ayah ibu masih non muslim? Iya. Masih. Oke. Artinya begini, sebelum kita memulai ingin dulu, tentu kita berharap berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, kan gitu. Yaitu diantaranya adalah orang tua kita. Maka di sini kita berdoa memohon kepada Allah dengan khusyuk, terkhusus kepada orang tua nanti agar dilembutkan hatinya, agar dia menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, gitu ya. Baik, aminkan. Amin itu wa ana kadalik sebagaimana aku mengucapkan. Jadi seperti itu. Kita berdoa dulu, mohon izin para guru semua, tanpa maksud mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Wahdina, berikanlah juga petunjuk kepada saudara-saudari kami ya Allah, dan tetapkanlah petunjuk itu yang sudah ada pada diri kami ya Allah, jangan sampai lepas sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, masih banyak di antara kami, saudara-saudari kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, sampai detik ini belum dilembutkan hatinya, belum mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Oleh karena itu pada malam hari ini aku memohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Terutama di antara kami ada ayahnya atau ibunya terkhusus yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang detik ini masih belum juga menerima kebenaran Islam ya Allah. Atau di antara kami ada juga adiknya atau kakaknya atau saudara-saudarinya yang paling kami cintai di antara kami ya Allah, namun hatinya masih dikeraskan dalam menerima kebenaran Islam ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami rindu berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kami rindu berkumpul bersama mereka di dalam kehidupan abadi ya Allah, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Berkumpul bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik, dan semua orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan orang-orang yang selama hidupnya membersamai kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah dalam setiap urusan kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, limpahan rizki yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, terutama rizki yang paling besar di dalam kehidupan kami ya Allah, yaitu rizki dimudahkannya mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga kami menjadi orang mukmin dan mukminah ya Allah, sehingga Engkau akan mewarisi kami jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kami kekuatan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ya Allah, dan sembuhkanlah di antara kami sekiranya masih ada yang masih sakit ya Allah, atau mereka diberikan kesusahan dan berbagai macam ujian yang dihadapi ya Allah. Berikan kesabaran dan kemudahan untuk melaluinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah itu ya Allah, sebagai petunjuk dan jalan penerang dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pasangan kami ya Allah, dan juga putra-putri ya Allah yang soleh dan solehah ya Allah, menjadi penyejuk mata kami ya Allah sebagai orang tua ya Allah, sehingga mereka dapat meneruskan jejak para pejuang agama yang terdahulu ya Allah, dan mereka pembela agama-Mu ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami ya Allah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah, teguhkanlah pendirian para pejuang agama-Mu ya Allah, dalam menegakkan kalimah tauhid ya Allah, dalam menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Kuatkanlah pendirian kami ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu kepada kami ya Allah dalam menghadapi kaum kufar yang selalu menyerang agama-Mu ya Allah, dalam menghadapi kaum hasad yang selalu, dan juga menghadapi kaum munafik yang selalu merusak agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua di dunia ini ya Allah, dan juga di akhirat nanti ya Allah, dan masukkanlah kami dengan orang-orang yang kami cintai ke jannah-Mu ya Allah, dan juga semua umat Islam dimanapun mereka berada yang menyaksikan adanya mu'alaf ini ya Allah, orang-orang mereka beriman ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka ke jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya mujibas sailin istajib du'a ana ya Allah ala hadiniyah wa kulniyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Oke. Mungkin nanti tausiah dan sebagainya atau penyampaiannya disampaikan lagi oleh saudara-saudara kami yang ada di sini. Sebelum lebih jauh, saya hanya menyampaikan alhamdulillah antum semua maksudnya Anda saudari kami, saudara baru dalam seiman. Pesan di dalam ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Ya, artinya pertahankan iman itu sampai akhir ajal kita, sampai ajal kita menjemput gitu ya. Jangan sampai terganggu, jangan sampai tergoda oleh kehidupan duniawi. Itu pesan di dalam Al-Quran. Setelah menjadi seorang muslim, Al-Quran memerintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Belajar perlahan, setiap hari berprogres menuju lebih baik di dalam menjalankan syariat Islam. Tinggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan syariat Islam, lakukan kebaikan sesuai dengan syariat Islam, tinggalkan yang haram dan sebagainya, karena itu adalah aturan Islam. Secara kafah, berproses, bertahap ya. Insyaallah Anda akan nanti selamat. Kita bertemu di jannah dengan saudara-saudara seiman. Ujian kehidupan nanti akan dihadapi bagi orang yang beriman, karena Al-Quran sendiri sudah menyebutkan. Ya, jadi surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia sudah berkata saya beriman, saya bersahadat? Enggak begitu konsepnya. Jadi ujian hidup itu akan ada. Ya, ujian hidup itu akan ada. Allah sudah contohkan ujian terberat yang dihadapi oleh umat manusia itu adalah para nabi. Karena mereka imannya paling kuat, maka ujian hidupnya juga lebih besar. Kalau kita sebagai umatnya yang level imannya entah sebesar apa, maka ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebenarnya pada prinsipnya manusia itu hidupnya diuji, tapi levelnya nanti berbeda ketika beriman. Kalau menjadi seorang beriman, ujiannya itu untuk meningkatkan level keimanan. Itu bedanya seperti itu. Ada poin plusnya kan gitu. Allah juga berikan solusi, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tetap mohon pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan juga tetap menjalankan ibadah solat kan gitu. Allah juga berikan jalan keluar di setiap ujian yang akan dihadapi. Dari saya mungkin itu dulu. Nanti berkaitan dengan hal yang lain kita berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari semua ada pesan dan kesan untuk mualaf baru kita ini. Atau mungkin Ustaz Ardian. Iya, terima kasih Ustazah Papi Gembala. Jadi selamat ya Dek,
udah menjadi mualaf. Dan jangan lupa belajar sholat ya dek. Belajar sholat itu kan ada temennya adik itu Bezi itu kan. Nah itu tanya tuh, dia kan juga mualaf juga ya kan. Belajar sholat bagaimana, terus belajar puasa atau belajar bersuci. Nah itu penting tuh, belajar bersuci, misal wudhu atau mandi besar. Nah itu tapi jangan dipraktekkan ya untuk itunya. Jadi langsung aja lihat gambar atau lihat video atau lihat buku-buku yang memang panduan-panduan Islam begitu ya kan. Gitu Dinda, siapa namanya tadi? Sylvia bang. Ya, Dinda Sylvia. Atau mau dibuatkan sertifikat mualaf ini? Emangnya enggak? Mau enggak? Datanya kan sudah ada sama host nanti Bang. Siapa? Sudah ada datanya kok. Siapa? Yang di samping ini loh, Kang. Ya, maksudnya datanya di mana? Di siapa? Sama hostnya. Mana hostnya ngomong? Sudah ada Bang Ardi. Tanda tangan di atas kertas putih? Semua sudah lengkap. Nomor WA? Nomor WA-nya ada sama saya juga, lengkap semua. Nah, kirim nomor Sudah. WA. Oke. KTP? Ada lengkap semua. Oh ya udah kalau gitu. Oke, gitu aja dari saya sih. Saya kembalikan kepada gurunda kita, yaitu Gurunda Zuma. Silakan Gurunda. Monitor Gurunda. Sudah Bang Ardi. Tinggal dicek di kontak. Oh udah di WA ya? Iya, sudah. Udah, tak kembalikan kepada host saja. Mungkin Bang Zuma lagi bikin kopi campur kasako. Silakan host. Siap, terima kasih Bang Ardi. Ya, jadi tadi kita sudah menyaksikan saudari kita ya, namanya Mbak Silvi atau adik kita, adik Silvi, sudah melakukan prosesi syahadat. Alhamdulillah tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming ya, bilang nanti kalau kamu syahadat nanti dikasih ini atau apa. Ini murni pure atas karena kesadaran bahwasanya adik kita Silvi betul-betul mengkaji ya, adik Silvi ya. Itu di awal cerita itu sampai tiba-tiba meyakini bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu pada saat kapan? Sekitar 1 bulan yang lalu kita. Oh, itu bagaimana kejadiannya itu? Pertamanya sharing judul sama Bang Bezi kan. Kenapa sih aku kayak gini? Gitu. Gak ada pendirian lah ibaratnya gitu. Baru kayaknya aku nggak tahu lah aku mau kemana ini. Soalnya aku juga jarang ke gereja. Aku nggak tahu aku posisinya di mana ini sekarang. Jadi dibilang, ya udah coba dulu, tengok-tengok, naik masuk komal-komal, apa namanya itu? Komal Debat. Nah itu. Jadi dari situ juga aku tahu ternyata pantas selama ini, maaf ya buat yang Kristen, pantas selama ini di gereja itu kalau beribadah ayat yang dibaca itu dilangkah-langkahi gitu, enggak selaras. Ternyata ada yang salah dengan ayat-ayat di Bible atau di Alkitab.
Bapak Pendeta menjelaskan atau apa? Oh, penjelasan kalau
tidak ada yang namanya yang bertanya kepada adik, ya kan? Kalau ada yang bertanya kepada adik, baik itu di DM maupun di mana, jangan pernah dijawab di mana. Sepakat? Iya. Paham maksud saya? Iya, paham. Nah, pertanyaan saya kadang-kadang begitu sih, nakal juga kadang. Tapi memang aku ada bang, bahaya. ya tenang aja. Ya bagus sekali, masya Allah. Ya dijaga auratnya itu ya. Selalu pakai kerudung, jadi muslimah yang baik, jadi muslimah yang bermartabat, begitu ya kan. Nah kalau ada foto-foto yang nggak pakai kerudung di mana, masya Allah, udah palsu. Makasih bang. Oh bukan saya, Makasih, Bang Al. Kirain saya bang Adi kaget. Lanjut bang Adi. Ya kalau ada foto-foto di media sosial, punya media sosial, misal ada foto yang nggak pakai kerudung atau apa, saran saya begini, di private aja. Kalau nggak mau dihapus, kalau nggak ikhlas dihapus, di private. Artinya yang bisa lihat cuman adik aja sendiri gitu kan, orang lain biar nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kalau aurat itu bisa menjadikan dosa jariah. Dosa jariah itu contohnya, misal adik foto selfie terus diupload di YouTube ataupun di Facebook, TikTok dan lain sebagainya, ketika dilihat oleh lelaki yang lain, meskipun adik dalam kondisi tidur, meskipun adik dalam kondisi makan, dalam kondisi apapun juga, tetap kena dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu ya dek ya. Jadi memang agak berat ini, bahasan ini memang agak berat ini memang. Ya, tapi ya begitulah Islam. Justru Islam itu memuliakan hal-hal yang paling sensitif tuh di dalam wanita. Misal adik dikasih permen gitu, pasti milih yang tertutup kan daripada yang terbuka, betul nggak? Iya. Itu analogi dari Papi Gembala itu. Oke, lanjut silakan. Ya. Jadi begini deh, maksudnya tadi siapa Bang Ardi. Jadi di dalam Islam itu ada dosa apa tadi? Apa tadi? Dosa jariah. Dosa jariah. Bukan amal jariah, tapi dosa amal jariah. Oke, nah dosa jariah ini seperti ini, Adek. Adik saya ini kan punya foto-foto di Facebook apa di mana yang kan udah tak sebutin tadi, kok diulang lagi. Saya kan mengutip aja, ya kan. Jadi seumpamanya ada aurat kita yang kelihatan, nah jangankan dalam keadaan tidur, dalam keadaan beribadah aja kita itu masih berdosa loh. Hati-hati seorang wanita itu begitu. Walaupun lagi dalam keadaan sholat, lalu ada yang melihat foto-foto kita di Facebook yang kelihatan auratnya itu dosa. Nah makanya di dalam Islam itu wanita itu sangat hati-hati gitu loh dalam menjaga aurat dan isi dompet gitu. Karena kalau nggak jaga biasa kan nanti suami malah cabut lagi kan. Nah ini begitu ya. Begitu. tidak ada hentinya. Mati nggak Pak? Siksaan yang luar biasa. Yang tidak. Ini beranak atau bapak beryesus, jadilah semua gitu ya. Gini, bukannya bapak beranak, tapi bapak di sorga menciptakan Yesus sebagai permulaan dari pekerjaannya. Oh jadi Yesus ciptaan? Iya, Yesus ciptaan juga diajak untuk mencipta. Oh, Yesus ciptaan diajak untuk mencipta. Keren itu. Yesus ciptaan, terus Bapak ngajak ciptaan. Iya. Dimarahin dia sama bapaknya. Yesus ciptaan. Terus kemudian Bapak ciptakan Yesus. Kemudian Bapak ngajak Yesus mencipta. Hebat ya. Diomelin orang belakang gitu. Kacau. Ada gurunda. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum Gurunda. Saya sudah mana yang mau syahadat? Yang mana mau syahadat? Itu Evita. Ya, bye. Ayo, selamat malam. Ya, asyhadu
Pita. semangat sekali sahadatkan orang ini orang satu nih. Pita. Ayo, sahadat, ayo. Keluar dulu dari rumahnya ya kita. Sahadat atau saya ceraikan? Pilih mana? Cerai hidup atau cerai mati? Manut londot tuh balik. Tadi gini nih Bang Joma, dia bilang Bapak itu di surga ciptakan dulu Yesus, kemudian Bapak sama Yesus mencipta berikutnya gitu. Baterai saya juga udah habis, jadi Baterainya dulu. habis. Iya 1% saya nggak bisa keluar. Udah 1% saya kan dalam colokan, lagi dicolok ini. Dia lagi Ya, dicolok. nanti sampai, iya chargerannya lagi dicolok, lagi dicas sekarang baterainya. Besok-besok aja deh ya disambung. Selamat malam, bye. Bye. Tinggal ada Pak Suki nih, nggak apa-apa lah. Itu Dea tuh, Dea. Oh ada dia, iya. Saya undang tadi dia. Dea, udah KTP-nya udah siap. Pokoknya ini malam sadarkan paksa aja semua di Banyuma. Paksa. Dea, tadi pada saya di bawah itu. Jangan dikerungkat. Buru-buru dirungkat baru saya minta naik tadi. Nggak bisa kan? Gimana caranya saya harus pindah ke sebelah? Ya dianya yang harus masuk ke Banyuma dong. Ya nanti kita bukan bikin aturan lagi. Siapa? Ya, Nyapu ranjau ini siapa? Netizen yang neken di bawah. Yang jelas poten banyaknya di Bang Juma, di Gurunda tadi itu 8.000 sampai itu kan. Kejang-kojang kalau ada yang sadar di Komal Bang Juma, tinggal ngundang Ustadz Alif, gitu kan, untuk mendoakan. Mestinya, cuman ya sudah. Tapi oke lah ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terus ya amal jariah ya. Semoga bermanfaat. Itu sih. Tapi perlu diformat ulang memang. Yang jelas kalau Banyuma Solo itu artinya jangan diganggu lah. Kalau memang ada yang penting masuk situ aja kok. Saya naikkan kok. Saya di situ di bawah. Kalau Banyuma Live itu saya di bawah. Saya nggak masuk kemana-mana. HP concern ada 2. Gitu loh. Kan Banyuma Solo, terus dia naikkan turunkan orang kan. Ya kita harus naikkan. Saya sama Bunda Rama loh di bawah itu. Oke, Pak Suki. Oh ya, selamat malam ya. Pak Andi. Selamat malam. Ini saya mau buka topik Pak Suki sama Banyuma ya. Sebenarnya siapa Pak Suki menurut Nabi palsu itu siapa Pak Suki? Nabi palsu. Jadi kalau singkatnya itu Nabi palsu yang mengajarkan kejahatan, Bang. Itu intinya, Bang. Jadi soal pengajaran yang lainnya itu tidak terlalu penting. Jadi kenapa Paulus mengarahkan percaya kepada Yesus? Ya karena Yesus mengajarkan kebaikan. Jadi Yesus hanya menolak orang yang berbuat jahat. Jadi Nabi palsu itu yang mengajarkan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran sehat. Sama seperti gini. Sebab apa? Di dalam perjanjian lama di Hosea 4 ayat 6 Tuhan aja menolak bangsa Israel, dikatakan umatnya binasa. Nah sebabnya ada di ayat 2-nya itu mereka berbuat jahat, jadi ditolak. Nah di perjanjian lama juga kan ada nabi-nabi palsu. Dia membuat tapi tidak terjadi karena tidak mendengarkan, bukan disuruh oleh Tuhan. Jadi intinya ke sana sih. Oke, gantian Mbak Juma. Tapi Siapa sini itu? saya mau membahas ini Bang. Bang Andi, saya mau jawab tadi pertanyaan Kang Dito ya mengenai angkatan jahat tadi ya. Nggak usah ke sana dulu, ada Mbak Juma. Nabi palsu aja, silakan Mbak Juma lagi. Iya. Iya, baik.
Betul juga yang dikatakan oleh Bang Suki bahwa nabi palsu itu tentu mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Nabi palsu ini tentunya dia duduk kemudian sebagai tokoh, sebagai orang yang berpengaruh, dan kepalsuannya itu benar-benar berdampak kepada banyak orang, sehingga apa yang menjadi keinginan iblis itu bisa terkabulkan, yaitu menyesatkan banyak orang. Nah, kalau kita lihat berbicara mengenai nabi itu hanya berhubungan dengan ajaran dari Abraham, karena Abraham ini adalah bapa dari nabi-nabi. Beliau bergelar bapak raja, bapak nabi, bapak sebagian besar bangsa di atas muka bumi ini. Nah, terkait nabi palsu ini pasti mengajarkan konsep yang berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh para nabi yang asli, terkait tentang Tuhan, terkait dengan syariat. Kalau kita berbicara mengenai nabi secara umum, secara global, Nabi Musa misalnya, Nabi Musa itu mengajarkan kaidah bertuhan dan kaidah hidup sosial, hubungan kepada pencipta dan hubungan kepada manusia. Begitu juga Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sama, hablum minallah dan hablum minannas. Jadi harus ada penopang utama di dalam menggalakkan sebuah hukum-hukum. Nah, Nabi seperti Nabi Muhammad misalnya, Nabi Muhammad tidak mengganggu ajaran Nabi lain, tidak merusak tataran ajaran Nabi lain. Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diterima dari Tuhannya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia tanpa mengambil, merubah kaidah-kaidah hukum yang diperuntukkan kemudian kepada umat, serta-merta beliau menerima hukum yang disampaikan untuk segenap manusia. Nah, kalau nabi palsu tentu dia mendompleng, dia masuk ke dalam ajaran orang, merusak dari dalam, lalu kemudian mempengaruhi orang lain juga untuk mengikuti dia, untuk merusak ajaran itu. Itu nabi palsu itu. Kenapa dikatakan dia nabi palsu? Karena dia mengatasnamakan Tuhan berbicara kepada dirinya tapi tak ada. Tapi dia memiliki pengaruh. Nah, inilah yang perlu dikaji memang terkait nabi palsu ini. Apakah itu Nabi Muhammad? Apakah itu Paulus? Karena dua orang ini adalah sama-sama mengklaim dirinya sebagai penerima wahyu, sama-sama mengklaim dirinya sebagai pelanjut estafet kenabian, sama-sama mengklaim diri mereka menerima kemudian titah untuk menjadi junjungan, menjadi oknum yang harus diteladani. Maka kaidah ini, prinsip-prinsip Nabi ini harus kemudian kita ulas, kita urai, apakah berkesesuaian dengan nabi palsu atau nabi atau rasul beneran. Saya kira begitu dari saya, Bang Handi. Silakan. Ya, silakan Pak Suki. Ya, kalau nabi palsu yang dibaca di dalam Matius 7 ayat 15 ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal. Jadi nabi palsu itu bisa menyamar, artinya bisa mengajarkan hal yang nampaknya benar, tetapi hasil buahnya dia sendiri, mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, karena tidak menghasilkan buah yang baik, artinya dia telah berbuat jahat, mengambil kesempatan dari domba-domba yang sedang dibimbingnya. Sedangkan dia bukan gembala domba, dia domba yang isinya dalamnya serigala, sehingga jemaat itu dimanfaatkan.
Nah, Yesus mengatakan di dalam kelanjutannya, dia bilang sekalipun dia dikaruniai ya, bisa menyembuhkan, mengusir setan atau menyembuhkan, memukjizat, tetapi apa dikatakan Yesus? Pada waktu itu akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia berbulu dombanya itu punya karunia itu, mungkin mengajarkannya juga bagus, tetapi tidak bisa dicontoh teladan itu. Nah, itu buahnya. Nah, tidak menghasilkan buah atau buahnya asam itu disebut kejahatan. Nah, tadi saya katakan bahwa nabi palsu itu pasti mengarahkannya atau dianya sendiri perbuatannya jahat. Dan sehingga jemaatnya pasti bisa kebawa ke sana. Tidak menghasilkan buah yang baik yang bisa dinikmati oleh tuannya. Ya begitu Bang, kalau nabi palsu ya. Jadi sama aja pengajar-pengajar palsu, guru palsu. Ya apa saja yang dikatakan sebagai pemimpin rohani, kalau dia tidak menghasilkan buah-buah dalam hidupnya sebagai contoh yang kita bisa nikmati dari buah hidup, ya itulah nabi palsu. Sekalipun hari ini gitu, tetap pendeta juga bisa dikatakan sebagai nabi palsu. Dia diberi karunia bisa menyembuhkan gitu, ternyata dia manfaatkan untuk menerima uang atau menerima hormat, pujian, memperkaya diri. Nah itu nabi palsu, sehingga jemaatnya mungkin jadi mengikuti cara hidup ini, seolah-olah nampaknya benar, padahal Yesus mengatakan Matius 8:20, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi Yesus tidak punya kenyamanan di dunia ini, artinya dia harus lepas dari dunia ini. Yo, di dalam Yakobus 4 ya, ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Itu sama seperti yang ditawarkan oleh iblis pada waktu Yesus dicobai. Dia perlihatkan kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Dia bilang kalau kamu sembah aku, akan kuberikan semua kuasa dunia ini. Jadi dunia ini kekayaannya, kalau kita cintai, itu kita menjadi musuh Allah. Dan iblis penguasa dari kekayaan dunia ini, kehidupan dunia ini. Makanya Yesus katakan kamu keluar dari dunia. Jangan hidup secara. Jadi intinya sih Bible sebenarnya mengajarkan hal baik atau jahat. Yang baik dia pasti diterima di sana, yang jahat pasti ditolak. Intinya ke sana, karena penghakiman berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan iman. Iman itu hanya pengakuan mulut, tetapi iman yang sesungguhnya adalah perbuatan itu. Kalau orang berbuat seperti yang Yesus perintahkan, jangan berbuat jahat, dia beriman kepada Yesus sebenarnya. Jadi Kristen yang sesungguhnya itu bukan Kristen yang tertulis secara status, lalu dia ke gereja, dia berdoa. Tapi kalau jahat, dia bukan Kristen sesungguhnya. Ya, gitu, sudah. Bang Arif. Ya, silakan, Gurunda. Iya. Jadi kalaupun kita harus membiaskan tentang nabi palsu ini, artinya di Islam tidak ada nasihat Nabi Muhammad untuk waspada kepada nabi palsu. Karena di Al-Quran sudah ditetapkan beliau adalah khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Jadi kalau masih ada nabi setelah dia pasti palsu meskipun tidak disampaikan dengan uraian Al-Quran mengatakan beliau penutup nabi, maka tak adalah nabi setelah beliau. Nah, kalau saudara Bang Suki tadi mengatakan bahwa di dalam kaidah kekristenan juga ada nabi palsu, bisa jadi orang-orang yang kemudian menggunakan mukjizat tetapi melakukan hal-hal yang tujuannya untuk memperkaya diri.
itu salah konsep sebenarnya, karena nabi palsunya itu tidak diceritakan oleh tokoh pendiri agama Kristen. Kalau itu terjadi, harusnya kemudian ada tokoh yang berbicara, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian untuk memperingati orang Kristen, jemaat-jemaat gereja. Tapi itu tidak ada. Nah, adapun Yesus itu berbicara di tengah Bani Israel, kaumnya. Jadi ruang lingkup nabi palsu itu adalah datang kepada Bani Israel. Jangan dibiaskan liar. Yesus itu memiliki kurikulum pengajaran. Dia adalah seorang guru dan dia punya murid, dan kalau begitu dia punya sekolah. Artinya dia punya lembaga. Lembaga itu adalah lembaga pengajaran Yesus, di mana di situ terdapat proses belajar mengajar, ada guru, ada murid. Gurunya Yesus, muridnya adalah orang-orang Yahudi. Kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kalian. Berarti nabi palsunya ini datang kepada Yahudi. Itu intinya, itu di situ. Kalau kita masih membiaskan, berarti kita memperbodoh diri. Kita tidak mau menuju kepada kebenaran yang termaktub di dalam nasihat Yesus itu. Yesus menasihati Bani Israel agar waspada kepada non-Israel yang datang kepada Israel, ngaku-ngaku Israel tapi bukan Israel, cuma nyamar-nyamar doang. Itu maksudnya. Jadi jangan kita sok cantik seakan-akan Yesus itu berpesan ke kita, Bang Suma, iya paman, hati-hati lu ya. Kenapa? Kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Loh, itu kan bukan nasihat Paulus ke Bang Suma. Bang Suma aja yang merasa Bang Suma aja yang merasa Bang Suma aja yang merasa Yahudi, kita lah korbannya dari nabi palsu itu. Mengajak kita kemudian untuk menggunakan bulu domba, pada sebenarnya kita bukan orang Yahudi. Nah, umat Islam apakah diajari untuk nyamar domba? Apakah umat Islam diajari merasa seperti orang Yahudi? Apakah umat Islam diajari untuk merasakan bahwa adalah pengikut orang-orang Yahudi ini, nabi-nabi Yahudi ini? Kan enggak. Umat Islam diajarkan menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi kalau saudara Kristen, maaf, diajarkan untuk menjadi pengikut, seakan-akan pengikut daripada Yesus yang khusus untuk orang Yahudi. Maka di situ nampak buahnya, adanya sekelompok manusia di belahan bumi yang mengaku diri mereka pengikut Yesus padahal mereka bukan Yahudi. Mereka mengaku domba padahal mereka bukan domba. Sedangkan yang digelari domba itu hanya Bani Israel saja. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba itu Yakub dan keturunannya. Jadi kalau bukan Yakub dan keturunannya mengaku-ngaku domba, ya itu dompret. Itu yang dimaksud. Domba itu Bani Israel. Waspadalah kepada yang bukan Israel, mengaku Bani Israel. Dia adalah serigala yang buas. Jadi kita harus tegaskan bahwa nabi palsu itu menurut Yesus adalah yang datang kepada murid-murid Yesus padahal mereka bukan murid Yesus. Itu sih saya tegas Bang, karena itu data. Saya tidak mau ngambang seakan-akan melindungi sesuatu yang sudah nyata sebagai pengikut nabi palsu, tapi kita berpura-pura. Enggak. Kita harus mencerdaskan anak bangsa. Demikian. Iya, Bang. Jadi berarti keturunan Abraham diangkat sebagai bapak orang beriman. Jadi namanya bapak orang beriman itu yang menjadi keturunan Abraham jika orang itu memiliki iman seperti Abraham. Bukan keturunan secara jasmani, otomatis menjadi keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Jadi anak-anak Abraham yang sesungguhnya adalah baik orang Yahudi maupun non-Yahudi yang beriman seperti imannya Abraham. Itu penting harus dicatat. Sebab kalau kita hanya melihat dari segi keturunan secara fisik, ya semuanya di luar Yahudi bukan Yahudi. Tetapi ternyata yang Tuhan maksudnya janji berikan Mesias itu pada saat
Abraham itu percaya. Dia bilang, kamu akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit atau pasir di laut. Pada saat dia percaya, itulah dibenarkan imannya. Dan dia menjadi bapak orang beriman. Jadi kalau dibaca di dalam Roma 4 ini, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Jadi poin yang harus kita perhatikan, keturunan Abraham atau anak-anak Abraham itu yang memiliki iman seperti Abraham. Dan iman itu menunjuk kepada Mesias yang dijanjikan itu. Karena melalui keturunan Abraham ini banyak bangsa akan diberkati. Jadi kalau bangsa memberkati Abraham, dia akan diberkati. Artinya apa? Bahwa kalau orang percaya kepada keturunan Abraham yang pertama itu adalah Yesus, ya orang itu diberkati ya, dalam hal kasih karunia, keselamatan itu. Jadi hidup di dalam kebenaran. Sampai Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi orang yang percaya kepada Yesus ini, dia adalah anak-anak Abraham. Nah, begitu Bang Zuma. Oke Bang, teman-teman ini kok dari TikTok semuanya mengatakan gelap, dan di HP saya yang satu juga emang gelap, di YouTube juga gelap. Gimana ini? Padahal di layar saya ini normal. Itulah. Gimana ini? Atau rukan dulu Guru Daya, nanti error lagi. Gimana maksudnya? Tapi Bang Arif, kalau saya aja udah kemalaman nih harus. Iya, nggak apa-apa Pak Sugi, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bang Zuma ya. Iya Bang Suki, makasih. Bang Danibu dan Mbak. Makasih Bang, makasih. Turun ya. Siap. Makasih ya, sama-sama. Tiba-tiba gelap tuh. Nah, ya, maksudnya kan kayak saya tadi itu 6 kali rungkat loh, 6 kali rungkat. Tapi masih bisa lanjut live-nya. Iya. Kencang kali tombaknya dari bawah ya. 6 kali rungkat Bang Andi, jadi keluar langsung otomatis ketepak. Kayak orang dilempar onde-onde gitu loh. Pas gitu, jadi saya live kan. Nah pas tekan live, di situ tertulis lanjutkan. Ya tekan lanjut lah. Oh, ternyata netizen nggak hilang, masih tetap ada gitu loh. Nah ini teman-teman, kita jumpa bulan depan insya Allah ya. Tolong yang datang jangan lupa bawa onde-onde. Segede bola basket. Yang itu loh, yang singkong itu loh, yang isinya kelapa parut dengan ini gula Itu merah. namanya misro ya. Iya. Ya gimana Gerunda kalau saya rungkat dulu nanti ya abang rungkat aja, kami tetap aja di sini. Ngapain kayak gitu-ikutan rungkat? Nanti kan kebetal semua ini. Ini gara-gara kuasa kegelapan ini. Padahal di layar saya normal ini. Di layar saya normal. Kita yang di atas normal. Iya ya. Yang di bawah nggak normal gitu maksudnya. Kelihatannya. Aduh. Parah ini. Ini waduh. Gitu ya. Kuasa kegelapan ini. Gimana ini? Saya rungkatin dulu udah.
Bentar lagi ya. Tiba-tiba Pakai akun anti rungkat ini. Betul. Saya memang sengaja nggak pakai anti rungkat. Kirain Gurunda itu masih ini Solo. Ya udah pakai ganti Uru. Iya. Bentar dulu, mohon maaf Gurunda. Teman-teman tunggu. Ya, hilang keranjangnya teman-teman karena bahas Meraga Sukma tadi tidak mempromosikan buku yang di keranjang kuning. Jadi kalau mau beli bisa lihat di video-video saya di akun ini. Di video-video saya itu sudah saya sematkan keranjang kuning. Tampilkan deh sebentar. Jadi ini saya seperti segini, saya suka baca-baca gini nih dari Darul ini ya. Jadi saya dari Islam saya kayak baca nih Darul Amror ya. Nggak tahu ini apa ini, dari pesantren mana ini ya. Darul Abror ya, ini Isra Mizrat, mimpi atau nyata, ini kan tanda tanya ya. Isra, iya nggak apa-apa lah, lidah saya orang Indonesia kan. Nah ya. Saya kan Indonesia juga. Iya. Jadi ini saya baca begini nih, ya Wafi, Gus Wafi. Jadi di sini dikatakan menurut tafsir Ibnu Katsir, dia ada di rumah seorang ibu namanya Umi apa gitu. Mana yang di bawah ini saya baca semua ini. Mana ini mana Umu. Ini ya sebentar ya. Sebentar. Ini kan hadis sebentar ini. Hadis tersebut menerangkan awalnya Nabi tidur kemudian dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dan melakukan Isra dan Mi'raj, begitu ya. Nah, tapi katanya si perempuan ini, si ibu yang punya rumah, ini masih tetap melihat dia. Ibu yang punya rumah Umu itu mana namanya? Umu itu mana? Sebentar ya, ini di mana dulu saya baca ya. Oke lah, nanti kamu juga carilah dengan kata kunci gitu ya. Gampang lah. Paling itu situs kafir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, saya kalau saya belajar Islam, saya nggak mau belajar dari orang yang Kristen. Nggak fair namanya itu. Kita belajar dari Islam sendiri gitu loh. Kalau kita belajar, kalau misalnya saya nih yang bertanya, bisa nggak sih? Silakan dulu. Oke. Paulus itu Rasul kan ya? Iya. Yang mengangkat dia sebagai Rasul itu siapa? Roh Yesus. Roh Yesus. Di mana tuh ayatnya? Enggak ngaruh kali. Ngaruh gak sih? Enggak. Kalau saya selama pakai anti rungkat enggak pernah rungkat. Cuman ketika ada pelanggaran, semua tamu semuanya ditendang semuanya. Habis itu ya punya saya tetap aman akun saya. Saya pakai anti rungkat juga kan? 6 kali rungkat tadi itu. 6 kali. Betul. Rungkat itu tadi, Kanda. Tapi saya masih bisa bisa bangkit lagi. Saya ngontrol terus kok. Berapa kali itu? Bisa. Enggak, tadi Banyuma itu berapa kali blank terus normal lagi, blank normal lagi gitu. Ya itu rungkat itu, langsung keluar itu. Cuman kalau pakai anti rungkat gitu penonton jarang nemuinnya gitu. Makanya nggak bisa sampai 20k. Ya itulah. Bagusnya pakai antidoti kali ya. Mana? Ayo, kita naik. Mumpung ada waktu nih. Pakai anti air. Anti air. Ya bentar dulu. Saya sambil lalu ngundang teman-teman Kristen. Ini saya undang nih. Padahal nilai saya normal dari tadi. Cuman teman-teman di bawah banyak yang
komplain. Aduh. Kalau Pak Suki tadi itu sebenarnya cenderung ingin menyebut nama yang ada kisah berapa itu banyak Pak? Yang Nabi gitu, kisah KPR berapa? Yang mana? KPR 3 nomor 1 ya? Yang mana kan? Ya itu Saulus Nabi 13:1. ya 13:1. Sebenarnya Pak Suki mau ke sana. Tapi tadi waktu saya solo ada dua Kristen yang mengaku Paulus nabi palsu. Kerayon dari Nias itu ya. Iya betul. Lucu juga. Termasuk pendeta yang satu. Cuma dia berkanda kalau mereka itu kelompok guguk Kunarion. Dia akui pendeta itu, kami ini adalah termasuk kelompok Kunarion kata dia. Iya tadi dia bilang Kunarion. Pendeta lagi ngajak PK dia kan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, kok bisa Tapi ya? bukan Kunarion galak, dia bilang Kunarion jinak. Jinak. Berarti 2 Petrus 2 nomor 19-20 berarti. Aduh, para pendeta kok ngaku gitu. Lucu sih, lucu. Memang bagusnya memang Solo sih. Ya cuma kalau Solo begitu ya harus banyak bantuan dari bawah. Tapi persoalannya ini Muslim kok lebih banyak permintaannya naik gitu. Salam salim. Aduh, capek gitu naikinnya. Mau dikasih nama sama itu nanti Subaidah. Ya mestinya Muslim nggak usah naik. Mes, siapa nih yang baru naik? Ya bang, assalamualaikum bang, selamat kenal bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya bangku? Alhamdulillah Muslim bang. Ada yang tidak ingin disampaikan? Nggak ada yang disampaikan bang. Oh iya silakan kalau ada bang. Iya bang. Apa bang ditungguin? Masih mau dengar dulu bang. Abang di mana ini bang? Sumatera Barat bang. Berarti Sumatera Barat itu Palangkaraya ya? Sumatera Barat Padang bang. Oh iya Padang ya. Iya. Kelok 9. Iya betul, Kelok 9 bang. Kenapa itu Padang bang terkenal warung Padang ya? Ya di mana-mana itu yang disebut orang Padang kan. Sumatera Barat. Coba abang sambut dulu yang di sebelah abang itu, coba disenggol. Panggil namanya bang. Jadi bang. Yang baru naik silakan bang. Bang Arif, absen dulu tuh. Iya, belum duduk. Oh belum duduk. Belum duduk. Udah duduk kelihatan di sini kok. Belum. Berarti dia ininya tuh. Katanya komalnya hang lagi. Apa sih? Wih, maunya apa ini? Apa ya termosnya ini kemarin, bro? Nenek mau kiper, bro. Mana Bang Indra ini? Bang Indra tadi nyawer tiap malam sering. Bang Indra nyawer di YouTube aku itu. Makasih ya Bang Indra ya. Kita ada di bawah, Bang Indra. Ya. Bang Indra ini sangat memperhatikan kita nih. Baik di sini maupun di YouTube. Kalau di YouTube ada yang nyawer gitu, apa namanya ya?
perhatian YouTube juga ke YouTube kita tuh ya perhatian lah. Suara aja yang kedengeran katanya, orangnya nggak kelihatan gitu. Gimana Bang Rip? Ah, kok bisa? Belum sudah aman kok. Teman-teman aman nggak di bawah? Aman. Wah, aman. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Indra. Abah Indra, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Aman kan? Sound dari bawah aman tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Aman kan? Sound dari bawah aman tadi. Aman. Iya aman. Aman terkendali 86. Iya, saya sapa dulu ya. Kopi apa ini? Kopi putih. Kopi putih, selamat malam. Kopi putih. Kopi putih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Islam Bang ya. Alhamdulillah. Iya, ada yang mau disampaikan, Abangku? Ya, saya Bang Handi. Iya Bang. Salam Handi. Iya Bang, salam kembali Bang. Emang ada kopi putih Bang? Ada. Setahu saya itu kopinya ireng. Hitam. Gitu. Lagi ini ya, usaha kopi ya Bang? Enggak juga. Abang sambil ngadu-ngadu semen apa? Lagi makan. Syukron Bang Indra, Masya Allah. Kalau di YouTube saya itu ya kalau siang Bang Indra nyawer, malam juga gitu. Pokoknya Bang Indra nanti tanggal berapa ya udah janjian ya di Jakarta ya? Sebelum tanggal 13 ya Bang ya? Sebelum tanggal 13 Bang Indra. Kenapa pada gelap katanya di bawah? Gimana sih Bang Arif? Gelap-gelapan katanya. Aman. Itu aman kok. Ada yang aman, ada yang gelap. Waduh, makanya kalau anti rungkat kayak gitu. Oh. Enggak, tadi malah yang tidak anti rungkat yang malah bermasalah. Oh iya? Iya, tadi itu saya nggak pakai anti rungkat. Karena saya tidak menduga kalau guru pakai ini. Saya hanya silaturahmi aja tadi. Ya sambil ngobrol-ngobrol, sekali warning ke Bang Kang Dito, jangan sampai apa ya, ada kata sarkas. Makanya kita tadi itu selalu aja dengan yang saya undang Bang Suki, kemudian itu Evita, kemudian Pak Tuku Mentari yang tidak ngegas itu kan. Itu Evita kayaknya anaknya sudah ada sedikit akalnya berfungsi begitu. Dia bisa bedakan mana utusan, mana utusan, mana pemutus. Dia bilang Yesus itu ciptaan. Tapi salahnya adalah Bapak menciptakan Yesus, kemudian Bapak mencipta sama Yesus. Nah, di situ kelirunya. Yang namanya firman, Ibu Evita, semuanya ya. Firman itu perkataan Tuhan.
Tapi ngeri dia hujatannya. Ngeri dia hujatannya Bang Andi. Masya Allah. Ikutin hadis dia. Dia ngeri. Iya. Ikutin hadis dia. Jadi firman itu perkataan Tuhan. Jadi Tuhan itu, ini bahasa umum loh ya. Tuhan hanya itu berkata. Perkataan ini mengandung perintah. Misalnya contoh nih, ingin menciptakan matahari, ya tinggal berkata. Ingin menciptakan Nabi Adam, ya tinggal berkata. Berfirman. Ya, jadi firman itu perkataan Tuhan. Bukan Yesus itu. Kalau perkataan itu, firman itu adalah Yesus, apakah Kristen mau mengatakan Bapak beryesus? Tentu enggak juga, kan enggak enak kedengeran kalau Bapak di surga beryesus, kan enggak enak gitu. Bapak di surga berkata. Kemudian kata-kata ini mengandung sesuatu yang ingin tercipta. Nah, apa itu? Gabriel membawa perintah itu, hamillah Maria, jadilah Yesus. Sebenarnya sederhana kalau orang mau berpikir waras begitu. Tapi kalau sudah ada doktrin yang mengisi ini gitu, semrawut jadinya. Ya itu ya teman-teman muslim di bawah ya. Jangan sampai terpengaruh firman itu adalah. Ini Chris, kenapa lu pindah dari sini dari Ustaz Alif? Dia dipentalkan, saya nggak mampu dia menjawab surah laba-laba ayat 27. Bukan nggak mampu, lu di kepalamu itu nggak ada tempat untuk menampungnya. Iya, aku bilang surah laba-laba ayat 27, Muhammad itu nggak layak jadi nabi, nggak bisa. Dia nggak bisa jawab, saya dipental. Ya kalau Nabi Muhammad nggak layak jadi nabi, kamu nggak layak tinggal di Indonesia. Loh. Loh, Kau jangan dulu ketawa, jawab dulu. diam dulu. Menurut surah laba-laba ayat 20. Diam dulu. Kalau Nabi Muhammad nggak layak menjadi nabi, ajarannya Nabi Muhammad SAW itu dipakai para pejuang mengusir Belanda yang membawa Bible, gitu ya. Justru negeri ini, negeri yang kita cintai, Nabi Muhammad memperkenalkan itu. Oh begitu. Mana? Iya, mana ada Tuhanmu merahmati Republik ini? Coba tunjukkan di mana Yesus merahmati Indonesia. Cuma orang Indonesia. Saya tanya dulu kau. Dengarkan dulu. Di mana tertulis itu? Coba kau tunjukkan kepada saya Yesus merahmati Republik ini. Coba. Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus merahmati Indonesia? Emang Muhammad merahmati si mana? Dia Allah yang merahmati. Dia aja mati kok. Allah yang bagaimana merahmati. orang mati merahmati? Yesus juga pernah mati. Orang yang mati merahmati. Yesus pernah mati. Matinya Tuhanmu matinya mengenaskan. Paham syafaat dia. Ya apa? Tuhanmu matinya mengenaskan. Ditangkap oleh tentara Romawi, dipermalukan, diolok-olok begitu. Kenapa pula Tuhan kau bandingkan dengan Nabi? Nabi semua akan wafat pada waktunya. Nabi Adam ya wafat, Nabi Musa ya wafat. Waktunya tiba wafat semua Nabi itu. Yang ngeri itu kalau Tuhan mati. Itu loh. Kalau kau gak suka Nabi Muhammad, keluar dari Indonesia saja. Ajarannya Muhammad SAW, ya, nabinya umat Islam itu dipakai berjuang. Allahu Akbar, Indonesia merdeka, mengusir Belanda yang bawa Bible. Makanya di alinea ketiga itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kagak ada tuh Yesus merahmati, kagak ada andilnya Tuhanmu itu. Mana andilnya Yesus? Kagak ada. Jadi kalau kalian nggak suka, ya udah ikut Edis saja, keluar semua sana. Keluar. Setuju teman-teman di bawah? Mereka ini tidak sadar menghirup udara segar di Republik Indonesia yang kita cintai, tapi tidak menghormati para perjuang.
kemerdekaan. Para pejuang itu adalah muslim. Artinya pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh sebenarnya. Makanya perumus Pancasila itu yang muslim. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu muslim, menyusunnya semua. Ya pantaslah kalau dikik sama Ustaz Wapi, kalau nggak ada ilmu. Di dalam kepalamu itu nggak ada tempat untuk menampung kebenaran, nggak ada. Kenapa? Kris, ini Kris ya, karena di kepalamu itu sudah penuh dengan lemak. Lemak apa teman-teman? Babi. Nah itu, bagaimana bisa kau masuk di kepalamu kebenaran kalau udah penuh lemak babi? Ustaz Wafi apa Ustaz Alif? Bang Andi? Sama Ustaz Wapi tadi. Ya dikik lah. Di sana ada Bunda Rama sama Ibu Mila. Ustaz Wapi buka tadi di sana. Udahlah, mari kita diskusi, nggak ada kebencian. Kalau kau mau teman-teman Kristen ya, ingin introspeksi diri, ada nggak penulis Bible itu matinya baik-baik semua? Mulai dari Tuhanmu sampai penulis Bible itu matinya nggak ada yang beres. Matinya nggak ada yang beres. Tuhan mati disalib. Paulus matinya gimana? Lukas matinya gimana? Yohanes, Matius, Lukas, Markus, nggak ada, nggak beres tuh semua matinya. Baca itu dulu, kau introspeksi diri dulu. Ya kalau Nabi kami wafat, ya wafat waktunya. Kalau Anda mau membaca sirah Nabawiyah bagaimana malaikat turun diperintah, itu izin dulu kepada Nabi itu. Terakhir umatku gitu loh. Kalian nggak sampai ilmunya ke situ. Mana ada manusia mau diwafatkan koordinasi dulu sama yang pencabut nyawa. Udah pernah nggak teman-teman baca itu semua itu? Bagaimana Nabi itu dipanggil menghadap. Oten nggak nyampe ilmunya ke situ coy. Nggak nyampe ilmunya Oten ke situ. Maunya itu Tuhannya itu bangkit dari kubur kan gitu. Ayolah diskusi yang bagus-bagus. Tuh teman-teman tahu itu bagaimana Paulus yang kau anggap menulis 13 kitab matinya kayak gitu. Lukas itu direbus. Udahlah nggak usah, itulah Tuhannya aja gitu. Tuhannya aja dipermalukan dulu. Aduh, bisa begitu ya. Tapi mereka nggak mau introspeksi diri di situ. Mereka yang mau menyerang, meninggalkan itu, dia nggak mau bahas. Introspeksi dulu ke dalam, baru kau menyerang keluar. Gimana teman-teman? Mungkin Gurunda bernarasi dulu biar oten-oten kepancing. Kau kasih tema apa Bang Andi? Kenapa Nabi Muhammad itu tidak bangkit? Itu pertanyaan konyol. Kenapa? Apa dasar pijakan saudara mengatakan beliau harus bangkit? Oh, karena Tuhan kami bangkit. Tunggu dulu. Maksud Anda, Tuhan Anda bangkit di abad pertama itu gitu maksudnya? Ya iya dong. Tunggu dulu. Kami ini apologet. Apa itu?
Kami belajar tentang Bible. Maksud lo apa? Hah? Lu nggak tahu aja ye. Lu kalau dalami Bible lu sendiri, lu bakal keluar deh, keluar, percaya dah. Kok bisa gitu bang? Yes, karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12:31, sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia dilemparkan keluar sekarang. Berarti zaman abad pertama. Wajar kalau ada yang keluar, wajar kalau ada yang bangkit dari kubur. Kenapa? Karena penguasa dunia, kata Yesus, dilemparkan keluar. Satu. Kenapa harus di abad pertama ada yang keluar dari kubur? Ya karena itu tanda buat angkatan jahat. Zamannya Nabi Muhammad tak ada angkatan jahat. Seluruh kaumnya, umatnya sudah memeluk dan menerima dia sebagai nabi. Buat apa dia keluar dari kubur coba? Dia mau ngapain? Cobalah kita ambil ya. Dia Nabi Muhammad keluar dari kubur hari ketiga. Deng dadadang dadadang, datang kepada Abu Talib. Siapakah engkau Tuhan? Kan gak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Sahabat-sahabat Nabi sudah diajarkan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Masakan Nabi Muhammad keluar dari kubur? Siapakah engkau Tuhan? Lucu, nggak cocok. Agama kami agama suci, nggak cocok yang kayak gitu-gitu. Pada hari ketiga keluarlah kemudian dari kubur. Siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian Abu Bakar mendengarkan makhluk itu berkata, akulah Nabi Muhammad yang engkau aniaya. Sejak kapan Nabi Muhammad dianiaya oleh sahabat-sahabatnya? Sejak kapan? Gak pernah Nabi Muhammad itu dianiaya. Kan lucu. Makanya dia gak keluar. Lagian juga Nabi Muhammad tidak pernah berpesan kepada pengikutnya, angkatan jahat ini, yang itu orang Arab, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga Nabi anak manusia dibilang di situ, tapi kok jadi Tuhan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Mana bisa? Yang dinubuatkan mau keluar itu adalah penguasa dunia. Penguasa dunia itu di dalam terjemahan 2014, penguasa dunia itu sibilisisis. Sekarang sudah tiba waktunya orang-orang duniawi menyadari bahwa pengadilan terakhir pasti terjadi dan mereka akan dihakimi. Dan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dijatuhkan dan kuasanya dihancurkan. Iblis katanya, yang keluar itu iblis. Nah, sekarang apakah nabiku iblis? Sorry nabiku bukan iblis. Yang keluar itu menurut Yesus sibilisisis. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang keluar? Karena nabiku bukan iblis. Menurut Yesus yang keluar itu iblis. Ayo, siapa yang menyembah yang keluar? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Penguasa dunia harus datang di abad pertama. Penguasa dunia itu dilemparkan kemana? Lemparkan ke alam kubur. Ketika dia datang, berarti dia datang dari mana ke mana? Dari kubur, keluar dari perut bumi. Jadi nabiku tidak
tidak keluar, dia hendak keluar dari kubur karena nabiku bukan penguasa dunia, nabiku bukan iblis. Masalah generasi halilintar. Jadi yang keluar itu kata Yesus penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar apa yang dikatakan? Dia mendekati murid lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Penguasa dunia. Penguasa dunia, coy. Nah, siapa pengikutnya yang keluar dari kubur ini, penguasa dunia ini? Ya ahli tank. Berarti mereka ini pengikut penguasa dunia. Yesus mengatakan penguasa dunia itu adalah halilintar. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Tuhanmu, kenapa Nabimu masih di dalam kubur, kenapa dia nggak keluar? Jawab, karena yang keluar dari kubur itu adalah sibilisisis menurut Yesus. Darah itu merah, cucuku. Masalah generasi. Jadi hati-hati kalau bernarasi, hati-hati kalau memfitnah, hati-hati kalau menuduh hanya gara-gara kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa di alam kubur, Yohanes Pembaptis di alam kubur, Abraham di alam kubur, Daud di alam kubur, Salomo di dalam kubur. Ada yang satu keluar dari kubur, tepat ciki. Allahu Akbar. Ada yang lolos keluar dari kubur. Seluruh nabi itu di alam kubur, alam barzakh namanya, alam penantian. Kecuali kecuali Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu terangkat ke langit, sama yang dinubuatkan oleh Nabi Daud di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Ini kenapa sibuk sekali Bapak ini? Hah? Bisa dilakban sedikit kan mulutnya? Ngeri. Seperti itu saudara-saudara ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kenapa nabimu tidak bangkit? Lu pikir nabi gue setan? Lu pikir nabi gue penguasa dunia? Enggak dong. Ya kalau lu yang menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur, itu dari talu. Dari talu, lu anggap dia kuasa, penguasa dunia. Ya sudah, penguasa dunia itu selamat. Kata Yesus, penguasa dunia itu siapa? Sibilisisis. Berarti kamu menyembah siapa? Yang masih beli sisis kok bangga. Gak ngepek bagi kita. Nabi Muhammad ajarannya udah selesai, udah tamat. Ngapain juga dia keluar dari kubur? Itu bukan sebuah kemuliaan itu. Cobalah dulu, janganlah dulu orang yang Anda tidak kenal. Ibu lu aja, ibu yang melahirkan lu, yang lu cinta, lu sayang, keluar dari kubur, masih mau lu datang samanya? Mami, terima kasih mami. Mau? Kalian mau? Ada yang mau? Oten-oten mau? Ketika mama kalian keluar dari kubur pada hari ketiga, mau? Mau kalian mama kau hari ketiga hujan-hujan datang-datang ketuk-ketuk pintu? Bom-bom, bom-bom. Siapa itu di luar? Begitu dibuka, dia dilihat mamanya, bukannya dia peluk, apa katanya? Nasi ikan sayur. Lari langsung cari nasi sama ikan sayur. Bukan dia dipeluk mamanya, kabur, langsung kurus badannya, meledak. Ingat nggak kalau ada balon yang besar balonnya tiba-tiba kita kempesin, kayak mana terbangnya itu? Kayak gitulah. Jadi kalau orang tuamu aja, orang yang kau sayangi, orang yang melahirkan kamu keluar dari kubur aja kau kabur,
Ya gimana ceritanya coy? Maka pantaslah Yesus mengatakan penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Jadi yang keluar dari kubur itu ya pikir aja sendiri. Halilintar. Memang sulit orang-orang ini. Ya karena makanannya itu makanan persembahan hantu belau. Yang mereka makan itu kan persembahan kepada sesajen. Orang-orang dulu tuh kalau mereka melakukan persembahan kepada dewa-dewa mereka menggunakan daging babi. Nah, makanan itu makanan persembahan kepada hantu-hantu. Mereka makan. Nah, udahlah. Ingat gak ketika cerita Yesus memasukkan hantu setan iblis ke dalam babi-babi? Ingat gak? Nah, ada dulu Bang Arif saya diskusi. Kami ini tidak mungkin kemudian bisa dipengaruhi setan. Kutanya, kenapa rupanya Bang? Karena setan pun kami makan. Bung, setan kalau kau makan, Bung, dia nggak mati, dia hidup karena dia makhluk roh. Pantas dalam tubuhmu ada setan. Ternyata bukan kau makan, kau telan, maksudnya kau masukkan ke dalam tubuhmu. Babinya jadi setannya nyangkut di dalam. Dasar koplak. Allahu Akbar. Halilintar. Memang ngeri lah orang-orang ini ya, berbicara mengenai keyakinan tapi semuanya jadi lawakan. Lucu kan? Ya lucu lah. Orang keluar dari kubur kok. Bayangkan aja tuh Pak Bombo, mamanya tuh, Mama, aku rindu padamu Mama, aku ingin jumpa samamu Mama. Ternyata doanya itu dikabulkan sama Tuhan. Mamanya keluar pada hari ketiga, caka datang lewat jendela. Dia pas lagi tidur lah lewat jendela, mana mikirin pinjol, mikirin penyakit lambung asam, kemudian panyalah penyakitnya, tiba-tiba muncul di jendela. Kamu rindu sama aku nak? Beneran kau rindu sama aku nak? Bangkitnya aku nih datang memenuhi kerinduanmu. Enggak, aku tidak mengenal engkau, jalan daripada aku, engkau bukan emakku katanya. Aku tidak mengenal engkau. Kan ngeri kali. Maka pantas jadi dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kan kurang ajar juga penulisnya itu. Tuhan kok dikira hantu. Aduh, parah ini. Udahlah, aku minum kopi dulu campur masa, aku pening aku tengoknya. Keluar dari kubur kok jadi Tuhan. Alamak. Lanjut. Jadi menurut mereka itu yang dimaksud dengan bangkit itu ya keluar dari kubur. Ilmu bangkitnya cuma di situ doang. Jadi kalau ada orang yang tidak keluar dari kubur nggak bangkit, gitu. Padahal nggak ngerti artinya hari kebangkitan di padang mahsyar seperti apa, itu nggak ngerti gitu. Memang nggak ada pengetahuan di sebelah begitu, Bang Juma, nggak ada. Yang ilmu yang dia dapat tuh si Kris tadi, ya keluar dari kubur baru itulah yang bangkit. Terus nasibnya yang lain kemana itu? Mendem juga gitu. Ya mau diapalah, si Kris tadi ini memang tidak ada lagi tempat baginya lah untuk kebenaran. Ini ada tamu Bang Andi. Ya, disambit dulu. Disambit. Apa disambut sih? Iya, Bang Wery, selamat pagi ya sekarang ya sudah ya. Bang Wery. Werika, selamat pagi. Werika, selamat pagi. Edison, selamat pagi Edison. Pagi Bang. Ya, agamanya apa kalau boleh tahu Bang? Islam Bang. Oh, Islam ya. Ada yang mau disampaikan barangkali Bang? Oh, Islam nyimak di bawah ya Bang? Kenapa? Enggak juga. Kali-kali kamu ada yang mau disampaikan. Oh, enggak ada Bang, cuman nyimak kebenaran.
Iya, si Wery belum bercakap ini, si Wery. Wery, selamat pagi, Wery. Sudah beberapa kali saya sapa, saya turunkan. Dedi Setiadi dari sektor mana? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Islam, Bang, ya? Saya Islam, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya ada yang mau ditanya sama Gurunda, Bang. Ya udah, monggo, kesempatan, silakan. Ya, di dalam hadis itu kan Gurunda di mana di hadis itu loh Gurunda yang menyebutkan tinggi Nabi Adam 30 meter itu loh Gurunda. Apa sih? Ya? Apa nanya apa? Yang di hadis itu loh, Bang. Hadis apa? Hadisnya lupa yang jelas di situ. Ah, udahlah, jangan ditanya kalau lupa juga. Hadis apa masih apa? Nabi Adam? Kan tinggi Nabi Adam itu. Suara lu juga teman-teman Bapak diulang. Yang menuliskan tinggi Nabi Adam. Oh. Itu kan tingginya Nabi Adam, situ tertulis hadis riwayat Bukhari. Iya, Bukhari yang dari Abu Hurairah kalau nggak salah. Iya, tinggi Nabi Adam itu 60 hasta. Ya, 60 hasta itu kan kalau setara dengan 27,43 meter. Emang kenapa? Ya, hadis itu maksudnya itu kan dari Rasulullah ya, Bang ya? Iya, hadisnya dari Rasulullah semua. Iya, masa dari Paulus? Ya, maksudnya yang belum saya paham itu Rasulullah bisa mengetahui tinggi Nabi Adam tuh dari mana gitu maksudnya? Ya dari Allah yang kasih tahu. Oh gitu, oh iya. Emang Nabi pernah sekolah? Ya, maksudnya apakah sejenis dari wahyu gitu apa gimana? Iya, hadis itu ada berbentuk wahyu langsung juga. Gitu. Iya. Ya soalnya saya orang awam juga, Bang. Ya kayak begitulah jawabannya. Ya, oh iya. Jadi semua ilmu dalam diri Nabi Muhammad itu bukan didapat dari siapa-siapa, dari Allah semua. Oh. Iya, manusia pertama, bongsor-bongsor lah, tinggi-tinggi lah. Ya, kalau itu saya percaya karena kan dari ya sekarang kan zamannya internet, jadi saya udah pernah lihat juga kalau ada kuburan orang-orang dahulu itu memang besar-besar, panjang-panjang, memang saya tahu, Bang. Iya, Lihatlah. jangankan Nabi Musa, iya Fir'aun aja sampai sekarang kan masih utuh kan Ya, kerangkanya itu, muminya. Iya panjang kan? Iya panjang. Usianya juga panjang-panjang, lama, kan gitu. Iya, sampai ratusan tahun lah, Bang, ya kan. Usia Nabi Adam berapa memang? Tahu nggak? Kurang paham, Bang. Ya mungkin abangnya mau kasih tahu supaya bisa jadi pengetahuan juga buat saya. 1000 tahun Nabi Adam itu usianya. Iya. Ya maaf, Bang, soalnya ada yang bilang 960, ada yang bilang 1000. Ya kurang lebih sama lah. Iya. Ya udah itu aja, Bang, soalnya yang mau ditanya itu aja dulu untuk saat ini. Ya, kalau bisa Bang, jangan terlalu membahas hadis dulu, yang santai-santai dulu aja ya, Bang Juma. Iya. Di kejadian 6 juga, kejadian 6 nomor 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Kalau berbicara mengenai raksasa berarti kayak Hulk kan ya. Nah, ternyata di Bible juga diceritakan bahwa dulu zaman purbakala, zaman ketika bom itu masih kecil, masih ya usia 3 tahun, itu sudah ada manusia raksasa begitu. Makanya perutnya dia masih ke bawah itu karena dia itu manusia fosil, manusia langka gitu, Bang. Iya Gurunda. Ya terima kasih Gurunda. Siap. Ya dan mungkin itu aja yang mau saya sampaikan, Gurunda. Makasih. Makasih Bang Dedi, sehat selalu ya, Bang ya. Alhamdulillah, ya semoga Gurunda juga sehat, lancar terus. Siap. Amin. Buat semuanya abang-abang juga yang di Apologet, semoga Allah memberikan kesehatan, supaya bisa. Bang Dedi mau nanya sesuatu, boleh nggak? Boleh Gurunda.
Kalau besok hari ada yang datang ke rumah nawarin Indomie untuk nyembah kepada sosok yang keluar dari kubur, mau nggak? Insya Allah Gurunda, sampai mati insya Allah tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Jangan mau ya. Enggak Bu Gurunda, saya sudah ya meskipun salat saya masih bolong-bolong, tapi saya percaya bahwasanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu agama yang sudah di agama Allah lah gitu. Iya, amin. Amin. Sudah ya, Bangku ya. Bang Jadi Deddy. kalau ada yang datang kepadamu, Ada keterangan SBE umumnya. ada datang, Umumnya. Sorry. ada yang datang kepadamu, Ded, terus dia bilang, dia ngajak kamu dikasih Bible lah begitu. Ya. Gimana Kalau kamu tanggapi dia? misalnya- Misionaris gitu. Ya kalau masalah itu sedikit banyak itu tadi paham, misionaris yang ibaratnya dari cara berpakaian menyerupai ya istilahnya menyamakan sebagaimana orang muslim berpakaian lah, ya itu sudah. Enggak, beda. Dia kayak sales panci. Ada-ada aja lu. Oh gitu ya, ada model baru lagi berarti. Iya, baju putih dia sales panci. Ya udah tahu lah. Yang jelas kan kalau di dalam Bible itu kan istilahnya sedikit banyak saya udah tahu. Maksudnya bagaimana tulisannya gitu kan sudah tahu. Dan selama ini apa yang telah kau berikan terhadap agamamu? Maksudnya bang? Wah, agak berat pertanyaannya. Tetaplah menjadi muslim yang taat ya. Ya insya Allah bang, amin. Ya mohon doanya juga bang. Ya wes. Ya udah itu aja bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya janganlah menolong nanti ya. Break. Selamat malam, selamat pagi, break. Break itu apa ya? Bakal bahasa Inggris ya. Break. Terang. Break. Oh ayo brother. Apa break? Naik doang, diem baik. Tapi udah berapa kali minta naik itu? Jadi itu ya teman-teman di bawah ya. Kenapa harus berapologet? Apologet itu kan pembela ya. Kenapa harus belajar? Supaya ada pertahanan gitu. Kalau ada misionaris, permalukan dia dengan ilmu. Dia itu datang hanya membawa data-data yang bisa membuat Anda terlena dengan janji-janji semu. Tapi kalau Anda yang menguasai mereka, buku mereka, dia kabur dengan sendirinya. Seperti pengalaman saya, datang langsung gitu. Datang gue belakang bego dulu gitu. Belakang bego, pas gue bacain data, kabur. Woi, saya bilang, masuk sini, kita debat 2 hari 2 malam. Kabur dia. Lu pikir kejadian sampai Wahyu gue gak kuasain? Sini lu masuk sini. Yang kau bawa itu sudah asal sepanci lu. Waktu itu saya sendiri di rumah, saya sempat rekam sedikit doang sih. Iya, yang pas di depan rumahnya Bang Hendi itu kan kabur itu. Kabur. Gue pengen kejar. Pintu gak ada yang ngunci, gak ada yang jaga rumah. Malah pada live waktu itu gitu. Biasanya sih si Peri ada gitu. Tumben itu hari gue sendiri. Kalau enggak gue kejar sampai ke kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Ustadz Arif, Bang Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda lihat dari bawah komal ini normal Bunda ya? Normal, bagus. Oh iya. Tadi gimana itu si Kris kabur ya Bunda di tempat Sawapi ya? Iya, menghujat kerjanya. Kalau Habis itu ditanyain nggak mau, baru Ustadz Wapi kan model diskusinya kan apa kalem. ya, beliau Ustadz, iya kalem.
Ini pun seorang naik yang apalah kajian-kajian bertanya Islam dan hadis-hadis yang enggak jelas. Tapi ya begitu Ustadz kan enggak dilayani lah. Ya udahlah, aku turun lah. Dari sini, dari sana dia ke sini. Di sini gua tabok, selesai cepat. Gua tabok di sini tadi. Niatnya bukan mau diskusi tuh, Daeng. Iya, makanya gua tabok. Gak sampai 2 menit kelar. Nama si Erik yang naik tempat Bang Zuma tadi, langsung naik memaki-maki ini Islam. Oh, Erik Freezer. Iya. Penghujatnya Yang biru itu Ustaz, yang biru. Iya. Yang kedua banyak sekali itu loh anak-anak Edis kan penontonnya udah menurun drastis ya. Jadi mereka suka membagi-bagi orang ke Komal untuk ngajak orang naik gitu loh. Waduh, udah jual murah dia. Bunda ada ibu-ibu, disamperin dulu, disambil. Ya. Bunda Lili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deg-degan loh. Silakan. Ya, cuma mau nyapa aja. Salam kenal, Mbak. Apa yang disampaikan, Bun? Enggak, cuma ngikutin aja setiap malamnya. Jadi bisa pas kerja sembuh. Oh, saya kira ada yang mau disampaikan. Ada siap dulu. Salam kenal. Gak kedengeran suaranya. Gak kedengeran. Iya. Saya Daisia, salam kenal aja. Oh iya, salam kenal kembali. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Juma lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa dibantu? Dibanting. Jangan dibanting. Yang dibanting. Cuman pengen apa aja, pengen disapa aja. Sering ngikutin gitu kan. Disapa. Sama Iya, siapa? iya, Sama Bang Handi? Hah? Semuanya aja, Bunda. Hai, Uhti Lili, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Kasih Ustaz. Gimana bisnis kita kemarin, lancar? Yang ini jual hari-hari. Ya, onde-onde. Kalau itu yang kita bilang onde-onde tidak pakai tuh kelapa gurunda, dalamnya gula merah Ji. Beda Bun, ada juga. Di luarnya pakai Bunda. Tidak, itu yang digoreng. Kan digoreng itu gurunda. Digoreng betul. Jadi ubi diparut. Mungkin serat-serat ubinya itu yang kita bilang kelapa. Ya, kalau onde-onde juga pakai kelapa Bunda. Di luar itu kalau onde-onde. Kalau Nah, itu kenapa saya selalu bawa ini narasi onde-onde yang singkong parut, terus ada gula merah di dalamnya kan ya? Karena ternyata setelah saya mempelajari kitab Lontara Bugis, penyebab penjajah Belanda itu mengangkat kaki dari tanah Sulawesi gara-gara onde-onde itu. dia tidak tahu dia bagaimana masuk gulanya. Nah itu ini orang Sulawesi memang luar biasa. Ini gimana ceritanya gula merah ini bisa masuk sedangkan nggak ada lubangnya? Itu yang dia pikir. Bahaya ini kalau kita tinggal terus di sini. Kita bisa dimasukkan ke dalam onde-onde, kata dia orang Belandanya. Dia angkat tangan, angkat kaki dari Sulawesi. Belum lagi yang onde-onde yang kelapa di luar itu kan. Nah itu juga. Itu juga mereka berpikir ini cara meletakkan kelapa satu persatu ini di onde-onde ini gimana? Dalam satu onde-onde berapa ratus juta ini kelapa parut nempel di situ, harus ditempel pakai pinset satu-satu kata dia. Ya udah cabut, tinggalkan Sulawesi, jangan lagi di sini. Nah itulah yang menyebabkan mereka pergi ninggalkan. Tapi bilang netizen dibawa, masa sih? Udah percaya hanya netizen? Ya itulah yang membuat mereka pergi. Percaya mau kau netizen Rose Black, percaya mereka akan dibilang gurunda ya.
Itu yang membuat dia angkat kaki dari Sulawesi. Bingung lihat, ini terlalu kreatif kata dia. Kan bertamu di rumah penduduk, dibuatkan kopi. Habis itu mau pulang. Tunggu dulu menir. Kenapa? Aku buatkan onde-onde kue ciri khas orang Sulawesi. Lama enggak? Enggak lama. Dan gitu. Masuklah ibu itu kan. Duduklah dia bicara mengenai pertanian lah dengan suaminya. Begitu kurang lebih 30 menit keluar onde-onde masih berasap. Dilihat itu kelapa menempel semua. Bingung langsung. Ini gimana caranya ini? Taruh kelapa satu-satu ini kok bisa secepat itu? Wah, kata suaminya. Wah, kalau ibu mah itu ahlinya. Kalau yang gini mah kecil itu menir. Oh iya ya, luar biasa, perempuan aja sakti kayak gini, gimana lakinya, kata dia. Udah jangan lama-lama di Sulawesi angkat kaki. Itu sejarahnya onde-onde itu. Makanya Belanda lari dari Sulawesi Selatan. Kalau cerita kakek saya nggak hampir kurang lebih sama. Menir datang tamu, dikasihlah onde-onde yang baru matang gitu ya. Pas masuk di dalam mulutnya ditekuk lehernya, pek, meledak itu gulanya. Gitu ya Bang Endi, lucu. Iya. Lucu ceritanya kakeknya Bang Endi. Pas masuk onde-onde ditekuk lehernya, tok, meleduk di dalam gulanya panas kan, nah, keselak mati. Gitu. Mati gara-gara. Tidak bisa naik onde-onde, tidak bisa turun. Oh, kodong. Jadinya sesak napas. Iya. Oksigen tidak masuk. Selek dia karena itu gula kan di dalam masih panas. Kasih Mbak Nevi. Gimana cerita onde-onde Mbak Lili ada? Itu kalau di Sambas itu namanya kelapun pancir. Sambas, ketahuan dia orang Sumatera Utara. Terpancing juga dia. Aslinya memang Sambas Bang Juma. Iya, di Medan. Kalimantan Sambas. Oh, Kalimantan. Iya. Di Sumatera Utara. Cuman tinggalnya di Riau, di Siak. Oh, tetangga dengan Pak ini, Ahisugi. Iya, dia di Dayun, kalau Lili di Siaknya dekat istana. Gitu. Iya. Di sana ada sungai kan, Sungai Siak? Iya, Sungai Siak ada. Lucunya karena ada airnya loh. Lucu. Emang cuma nggak seksman? Ricky Kristen Muslim, izin Bunda. Ricky Kristen Muslim. Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Mau bahas onde-onde juga? Ada juga cerita mau pengalamannya nenek onde-onde? Mau sampaikan ke Bang Juma, tolong ini apa? Bikin tema Musa percaya Yesus jadi Tuhan. Boleh nggak Pak? Musa percaya Yesus. Percaya Yesus. Musa percaya kalau Tuhan jadi manusia. Apakah Musa nyembah Yesus gitu aja Bang? Ya kagak lah. Nah, tema itu kayaknya seru Bang. Udah sering itu Bang. Sering itu. Jadi selingan diskusi tadi gitu ya. Siapa itu? Katanya Elohim. Berarti bukan Yesus dong. Apakah Musa percaya Tuhan jadi manusia? Ya kagak lah. Tidak percaya. Dalilnya kan justru dalil yang sering kita jadikan sebagai senjata untuk mematahkan ketuhanan Yesus. Ya, dalil-dalil dari kitab Musa katanya. Seperti Ulangan, Bilangan, Yesaya juga ada banyak lah pokoknya. Memang Gitu, sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama menyembah Yesus adalah ibunya, karena ibunya yang melahirkan dia. Itu aja bro, gak usah jauh-jauh. Nggak ada data ibunya menyembah Yesus, bapaknya nggak nyembah, adik-adiknya nggak nyembah, abangnya kan gitu. Jadi lucu ya, begitu lahir keluar ngoek-ngoek langsung bangun Maria. Tuhanku lahir.
Kalau nggak salah ada lagunya itu, Bun. Kalau itu lagu itu. Anakku yang adalah Tuhan. Jangan udah jangan melulu. Oke Bang Riki, itu aja sarannya insya Allah ya ke depannya Bang. Oke, Master Boy, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pengalaman tentang onde-onde ada juga? Enggak, salam semua, Bang Zuma. Iya Bang. Saya Islam Bang, Muslim, walaupun sholatnya kadang bolong-bolong. Tapi Gak usah ngomong kayak gitu lah Bang. Emang kelihatan kayak gitu. Tapi berusaha aja deh. Nah, sudah besar nih, kenapa bolong-bolong? Noise, Bang. Tapi berusaha menjadi Muslim yang baik. Alhamdulillah. Itulah. Bang, sedikit Umurnya mau tanya, berapa? Bang. Umurnya berapa Bang? Baru bertanya umurnya berapa? Umur saya lahir 80, Pak. Sekarang berapa umurnya? 46. La ilaha illallah. 46 masih bolong-bolong. Aduh, ya Allah. Kalau umur 46 itu seumuran dengan Bang BNI, nomor rekeningnya dengar dulu Bang. Jadi kalau 46 itu BNI 46. Iya. Itu atas nama Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali 51770. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah mulai. Nyambung kan tuh? Nyambung. Nyambung insyaallah. Jangan lupa berinfak sedekah ya. Dalam rangka menyambut milad kedua API nanti tanggal 13 September 2025. Amin. Ya teman-teman. Jadi BNI 46 itu Bang, nomor rekeningnya 75 kali 51770. Itu Bang. Insyaallah. Bang Zuma izin nanya Bang. Iya. Saya itu masih penasaran antara Islam kita sama Islam Iran. Sunni kalau nggak salah. Saya pernah baca kalau Islam di Iran itu perbedaannya wudu. Apa benar itu Pak? Perbedaannya? Wudu, ambil wudu. Maksudnya Syiah mungkin ya? Apa mereka nggak pakai wudu atau gimana Bang? Jadi kurang paham saya di situ, masih nol di situ. Teman-teman saya yang Syiah wudu sebelum sholat. Syiah wudu kalau sholat. Kalau kita ini mazhabnya ke Imam Syafi'i ya, Bang Zuma. Ke Indonesia kebanyakan iya Syafi'i. Iya Syafi'i. Karena kita kan Sunni. Kalau kita kan Sunni. Sunni. Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Kalau Iran itu Bang kebanyakan mazhabnya kemana Bang? Mereka Syiah. Syiah ya. Hambali. Hambali berarti satu aliran sama Syekh Abdul Qadir Jailani ya Bang? Kelihatannya sih iya. Oh, iya. Ya terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama aja ini. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekarang yang pakai logo-logo kayak gini. Saya fanatik One Piece Bang. Iya banyak kayaknya sekarang viral. Tadi juga kopi hitam pakai itu. saya pesan baju itu sampai 17 itu. Buat apa itu? Dibagikan? Iya, dibagikan ke anak-anak. Oh. Iya. Warnanya macam-macam, merah, ada yang mana senang mereka. Oke, teman. Kristen naik, yuk. Turun aja Bang Master, udah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali izin pamit juga ya. Ya Bun, terima Ya, kasih. Bu Dali, makasih ya. Ya. Gimana turunnya? Oh, ada tangga, Bu? Gimana turunnya? Turun Di ke sampingnya tuh di bagian atas tuh ada tangga, Ya. ada pencet aja, tangga otomatis. Gimana tuh ya? Oh iya iya. Sebangsa selain bangsa dari Bani. Tadi banyak hotel di sini, Kang Dito cuma satu, semuanya di tempatnya hotel. Sekarang malah nggak ada. Aduh. Siapa ini? Cuak, 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 cuak. Selamat pagi, cuak. Cuak, selamat pagi. Sekali lagi cuak, selamat pagi. Kalau nggak bicara saya turunkan ya, Bang Cuak. Lucunya itu di Kristen ya. Ini mudah-mudahan tidak menolak. Yesus kan Tuhannya orang Yahudi. Nah, sebagai nabi aja dia ditolak di sana di kaumnya ya. Ya sebagian yang ini. Terus ketika terangkat, diakal-akali lah dibawa ke Roma, Athena, sana dijadikan. Aku menjauh dulu ya, okokku habis. Mau cari okok dulu. Okok. Tadi aja Bunda waktu di sini kan ada berapa hotel yang cakar-cakaran itu Bunda? Woi, Ada tadi Jesus siang Only, rame. ada Nabi Luga, ada Tuhan Dene. Aduh. Baku dapat semua itu si Sapiri, Masaha, noten-noten longor. Ya Allah ya, mereka jadi bahan tertawaan. Udah pikir mereka itu ini ya udah hebat gitu, udah hebat. Padahal kita ketawain mereka loh. Itu kenapa begitu, menandakan bahwa landasan iman mereka itu nggak jelas. Ya 2000 tahun ya belum final sampai sekarang. Tadi pagi si Malikil itu menghajar Tungtung. Gak ada benarnya dua-duanya. Karena kenapa? Pemahaman pagan, pemahaman dogma doktrin Tritung, dia mau gabungkan dengan ajaran Yesus yang tauhid. Ajaran para nabi perjanjian lama tauhid. Ah, inilah mereka. Gak nyambung. Bagaimana mungkin ateis, monoteis kamu gabungkan dengan politeis? Gak akan bisa. Berusahalah dia mengartikan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Oneness pun berusaha menyatukan hanya Yesus. Aduh, kacau balau. Datanglah si Luga katanya supaya nggak didebat sama orang Islam. Ya memang akhirnya kita nggak debat dia kan, karena Roh Kudus dia bilang perempuan ada hubungan dengan Bapak, lahirlah Yesus. Siapa lagi yang mau debat kau kalau Bapak kau bawa ke situ? Udah jauh dari ini gitu. Ya, itulah Kristen sejati. Datang lagi si Denis yang itu samalah. Ada Tuhan, ada Nabi. Dia pengaku tadi Rasul. Dulu siapa ya? Kembuyan ya, Pak Kembuyan. Nggak muncul-muncul ya Pak Kembuyan. Ya, Pak. Kan aku tanya tadi, jadi bagaimana nanti kalau Yesus itu kawin juga, ada juga istrinya? Apakah nanti ada cucunya Bapak? Aduh, ya Allah ya Rabbi.
Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Di siapa pun? Udah. Eral Lana, selamat malam, assalamualaikum, Bang Eral. Belum tentu. Selamat malam dulu. Siapa tahu Kristen dia. Malam, Eral. Orang tidur bisa naik, kalau ditarik kan pasti dia. Itu dia ada di multi minta naik. Iya. Tapi kok nggak ngomong ya ketika ada di atas? Golage. Kristen Muslim, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi boleh nggak sih kalau tanya untuk tentang kekristenan gitu? Suaranya, Bang, lari masuk, keluarin. Suaranya nggak kedengeran. Silakan. Boleh nggak nanya tentang kekristenan? Oh. Halo. Kalau Muslim jangan, Bang. Nggak ada ya? Kalau Muslim jangan. Muslim abang ya? Nggak, maksudnya gini. Ya Muslim. Maksudnya kenapa kok Kristen itu terbagi menjadi Katolik, Ortodoks, Protestan dan yang lain gitu? Apa mereka harus bukan Tuhan? Suaranya nggak ada, Bang Golak. Suaranya nggak ada. Karena kurang paham gitu maksudnya Bang Golak. Iya, suaranya nggak ada, suaranya kecil. Oh, nggak ada. Ya, oke deh. Nggak ada, cuman ya bisa disimpulkan kenapa di kekristenan ada banyak denom. Mungkin Gurunda. Oh, suaranya nggak ada ya. Kenapa banyak denom? Itu di Katolik, di Protestannya. Karena di tiap-tiap mereka itu bebas menafsir isi Bibelnya. Beda dengan Katolik. Hati meja. Sisil sudah hamil. Sisil sambil lili. Ada apa ini? Kau paham kata Haura itu sisnya. Sambil lili. Kalau nggak tahu bahasa makanya kau belajar seperti begitu kakak. Apa namamu? Ini udah ngantuk aku. Kau baca bahasa macam kayak Samili-mili. aja kau juga itu. Iya, sudah benar Sisil Samili. Kenapa emang? Enggak, kata-kata dia itu tadi malahan diperkosa bahasa apa itu? Bahasa Arab ya. Aku kayak mau tidur tadi ngantuk. Enggak, kau mau perkosa bahasa orang. Makanya kau belajar yang sungguh nekat yang nyata kak. Janganlah berperkosa yang sungguh. Oke, sorry. Apa? Kau Kristen, Bang? Kristen kan? Saya bisa Muslim dan bisa saya Kristen. Tapi saya mama itulah namamu kenapa begitu? Bentar dulu, kau pahami dulu kata-kata orang. Bisa Kristen bisa Muslim. Bentar dulu, orang masih bawah. Coba. Iya santai silakan. Cocor. Bisa yang sopan dulu. Anda itu Kristen apa Muslim? Yang sopan dulu. Bunda Mila naik, Bu. Silakan. Kemiut. Oke. Bisa saya Muslim dan bisa saya Kristen. Aduh, jangan abu-abu seperti itulah, Bang. Saya minta kejujuran atas kebenaran. Mana atas kebenaran Muslim atau Kristen? Itu yang kutanya. Anda sih yang saya tanyakan, Anda itu agamanya apa? Ya kalau bentar dulu, Bang. Kalau seandainya saya Muslim, kau berdebat sama saya?
Saya bertanya, ini komal saya bang. Anda itu Oke, saya muslim. Kenapa kok marah-marah? Bukan. Dia aja omongan tadi bilangnya Muslim, Kristen. Omongan dia aja nggak bagus. Kalau ibarat tamu itu harus wajar, sopan, malahan dia seperti kakak aja nggak bagus, berperkosa bahasa orang aja. Makanya Anda sopan, pasti kami segan. Kalau kau bagus itu kalau kau bicara mau saya Islam bisa Islam. Harusnya bilangnya Islam, Kristen. Suruh kau kenapa? Kau kenapa? Tenang. Kenapa? Kau kenapa? Tenang. Kau kenapa? Tenang. Diusir sama mertua? Tenang. Aduh. So paten kau ngaku-ngaku Muslim di sini, dasar pemakin pemakan bedua kau itu. Tadi konsepnya tenang. Sakit hati kau, istrimu dihamili oleh tetangga. Tenang. Kau naik ke sini. Tenang. Istrimu dihamili tetanggamu. Atau kau hamili mertuamu sampai naik ke sini. Dasar pemakan kutu. Udah kau turun sana. Apain kau di sini? Mengganggu ketenangan orang aja kau. Udah kau udah biadab. Penghuni neraka naik ke sini. Apain kau ke sini? Ngaku Islam, ngaku Kristen, dasar dompala. Inilah kalau orang lahir dari sperma babi kayak gitu otaknya. Udah gitu lahir di atas tanah kuburan. Hari-hari ribut masalah tanah sengketa. Beginilah hidup kau. Ngaku Islam, ngaku Kristen. Nah, mamamu itu ngeden, kau harusnya lahirnya di depan, kau lewat belakang keluar, otakmu kayak gitu. Ngaku Islam, ngaku Kristen, dasar anak ayam. Mama ngeden, bidannya tunggu keluarnya di luar, di depan. Lewat belakang dia keluar. Dasar. Ya, saya sapa dulu Gurunda. Kase, selamat pagi, Kase. Kase, selamat pagi. Kase, minta naik di multi, tapi nggak ada suara. Naik, yang minta naik ini Kristen apa Muslim, teman-teman? Waduh, pembongkar apa ini, penyesatan. Iya, aku nggak jelas ya. Pembongkar, selamat pagi, pembongkar. Ya, selamat pagi. Bang, selamat malam. Ya, dari sektor mana bang? Alhamdulillah saya Islam bang. Oh, minta naik, ada keperluan? Iya, cuman izin mau nanya. Tapi kenapa Anda pakai lipstick? Kenapa? Kenapa Anda pakai lipstick? Oh, ini akun adek kak. Oh, adiknya yang pakai, bukan kamu? Bukan, ini TikTok aja. Kira-kira tuh lipstick mereknya apa ya? Kurang tahu juga. Biasanya kalau lipstick yang bagus itu mereknya Yamaha atau Kubota atau Iseki. Buset. Udah lanjut bang. Udah Rama nanti aja jawab. Mau nanya gini. Ada saya lihat itu yang live itu namanya Kitun, kan dia mengaku Islam. Tapi kan dia kan katanya dia kan mengaku Islam, tapi dia bilang dia pengikutnya Imam Al-Mahdi kan. Tapi saya bingungnya di situ. Apakah dia Islam betulan atau bukan gitu. Oke, baik. Mari kita dengarkan jawaban Bang Handi, silakan. Jadi menurut analisa saya, hasil pengamatan dan buku yang telah saya rilis tapi belum diedarkan, buku tentang Sudarman halaman 27 pojok kiri atas. Orang-orang yang kayak begitu bang, jangan dipercaya. Lebih baik besok pagi abang pergi pasar beli ikan terus dibakar di rumah.
Di situ sarapan, mandi, baru persiapan sholat Jumat. Jangan lupa onde-onde, Bang Di, onde-onde. Iya, onde-onde. Lagian kok nggak tanya langsung ke yang bersangkutan, Bang. Kalau Iya, buka jadi- komal ya naik lah. Jadi gini, kan adik saya itu kebetulan dia kan pingin masuk pesantren kan, dia masih belajar, tapi dia mendapatkan itu namanya kitun, terus dia tanyakan ke saya, tapi saya tidak bisa menjawabnya, terus saya kasihkan ke orang tua kan kebetulan orang tua ya pengajar gitu, terus orang tua ngasihkan buku ke saya, nama bukunya itu, tunggu saya kasih lihat. Tentang Sutarman nggak? Bukan. Kenapa Pak? Bukan tentang Sutarman, bukan. Kurang tahu juga, tapi tentang yang dia masuk tentang Al-Mahdi gitu. Oh. Iya, bentar ya, saya on cam dulu. Bisa dikasih on cam dulu Pak? Diundang. On cam? Gimana caranya, Bang? On-cam gimana maksudnya? Mana bisa? Oh, tunjukin buku. Nah ini terima tuh. Hati-hati on cam nggak buka pakai baju ah. Iya, kebetulan lagi nggak buka baju Bang. Ini Pak. Pengikutnya itu 200 tapi bisa on cam ya? Ah. Wih, tunggu Pak. Banyak kali Iya, kan? buku mah. Oke dia. Ini buku orang tua yang kebetulan ngajar, tapi dia buku, tunggu saya cari dulu Pak. Kemarin tuh dia kasih ini buku Pak. Buku orang tua, bukunya orang tua. Dia kasih contoh, katanya dia itu agamanya Syiah. Terus saya membaca buku itu, ternyata dia betul kan dia pengikut Imam Al-Mahdi. Tapi di sini saya baca Imam Al-Mahdi. Bukan Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi. Iya, Imam Al-Mahdi ini nih. Kelihatan nggak? Jangan ini buku Syiah itu. Silakan. Iya. Dia orang tua katanya. Perbesar dulu dia. Iya, nenek Pak. Tunggu. Ini bukunya apa? Katanya ini kita cara membantah si Kitun itu, katanya kalau misalkan dia mengajarkan kesesatan tinggal dibaca kitab ini, katanya. Terus saya carikan, ternyata dia ternyata agamanya Syiah kata orang tua saya, tapi ini kata dia bukunya. Untuk membantah Syiah pakai buku itu. Iya kan, terus saya itu kata orang tua saya disuruh naik ke atas itu, terus saya menanyakan apakah Anda. Pertama dia tidak mengaku Syiah, kan tidak mengaku Syiah, tapi dia mengatakan dia memakai bukunya Syiah gitu, sebagian kata dia, gitu Pak. Tapi orang tuamu bukan Syiah. Orang tua aku Islam, agama Salafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Katanya Kamu di mana ini Dek? Kok ngaku Salafi di mana? Di Makassar ya? Iya, di Makassar Pak. Nah, siapa namanya Bapak tak? Ustaz Kasmir? Hah? Ustaz Sarbini. Sarbini daerah Sudiang. Di Pak, di orang Labakang, orang tua saya di tahu pondok Mandale. Tahu? Pondok Darussunnah. Saya teman-teman Salafi banyak di Sudiang, Ustaz Kasmir, Ustaz Amir, Daud. Orang tua saya itu namanya Ustaz Sarbini. Iya, saya kenal bapakmu tuh, saya tahu. Iya, katanya dia bilang gini, katanya dia itu beragama Syiah. Pertama kan saya naik, dia kan tidak mau mengaku, dia bilang katanya cuma ikut Imam Mahdi gini-gini. Terus itu aliran sesat, itu jangan dipercaya itu. Iya, nah bilang orang tua aku katanya Syiah itu cuman dia tuh kenapa dia mengaku Islam, karena dia paling benci dengan Islam, karena kan dia kan apa gimana itu, orang tua gue bilang gitu. Bisa jadi stres juga, gangguan jiwa. Kamu umur berapa? Masih kecil, masih mau menuju 14 tahun. Kamu biasa ke Sudiang antar tabung gas?
Tidak Pak, cuman biasa aja ikut kalau pergi orang tua aku ngisi gitu toh, ikut kerja Ngisi? biasa. Ngisi gas. Oh iya. Ya salam sama bapakmu ya. Sampaikan juga bilang Gerunda ya. Gimana? Paham juga Gerunda. Iya, kalau teman-teman salaf di daerah Makassar, daerah Sudiang ini banyak kenal sama saya. Kebetulan dulu pernah gabung sama teman-teman salaf dan sempat saya ditunjuk jadi imam tarwih sama teman-teman. Jadi Iya, kalau tokoh-tokoh salaf di daerah Sudiang itu kenal. Iya begini Cina bilang juga orang tua aku katanya kan ada adakku yang perempuan nah bilang lihat-lihat misalnya live-nya itu Bang Zuma tapi pas saya lihat tadi kan Bang Zuma ya kebetulan mungkin ini Mi begitu katanya saya Mi gitu Mi jadi naik ke tadi ke sini iya di mana kita tinggal ini di Segeri di tahu Ji oh iya tahu daerah Kepiting daerah ikan bandeng bisakah lihat mukanya apa di enggak Ji malu-malu Kak jangan mikir malu-malu Kak sama-sama Jiki mau Ji lihat kenapa bah nama aku Husain cocok Mi ada temannya bapak tadi Sudiang di asrama haji itu jadi penjual mie Aceh temannya semua itu lain kali kapan dia kena apa dia ndak pede ke juga iya istirahat makin dulu iya paling nama salam sama bapak ya iya oke makasih iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pokoknya besok kalau saya pergi Sigeri, saya mampir di rumahmu nah. Pergi saudara. Saya saudara. Kalau enggak pergi tangkap dulu ikan bandeng. kasih turun kapal kan anda bisa ke turun ini iya balik iya jadi saya ada kisah dengan teman-teman salafi itu terus alhamdulillah teman-teman salaf juga udah kenal dunia apologet ya mereka ini kan orangnya Pak Ustaz Basalama kan. Alhamdulillah mereka udah kenal dunia apologet juga. Alhamdulillah. Silakan teman-teman dilanjut. Ya, saya sapa dulu. Vanos, selamat pagi. Vanos. Oi, Vanos. Aduh. Kalau berbicara salafi itu kelompok-kelompok salaf sebenarnya mereka itu bagus teman-teman. Tapi ada juga yang ini ya aliran yang mengatasnamakan salafi. Salafi itu kajiannya yang paling kuat itu tentang tauhid, tentang akidah. Teman-teman salafi itu kencang tauhidnya, akidahnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi ilmu tauhid, sahabat-sahabat salaf itu luar biasa tauhidnya. Cuman Nabi Muhammad kan memang mengajarkan tauhid itu kurang lebih 13 tahun kan ya. Nah, mereka yang kemudian memperdalam ilmu tauhid itu kenapa Ki? Itu kecenderungan mereka berfokus pada satu titik itu, sehingga kita yang Islam awam ini melihat teman-teman kita ini dulu berbeda dengan sekarang. Dulu kelihatan nampak mereka ini garis keras kan gitu ya. Tapi lambat laun alhamdulillah teman-teman salafi ini udah mulai berbaur. Saya sendiri pernah bersih tegang sama teman-teman salaf waktu masih memegang sebagai ketua remaja masjid karena terlalu kaku di mata umat yang ada di kompleks, di mana kami sebagai generasi muda waktu itu
mencoba mempersatukan umat Islam yang ada di kompleks perumahan besar ini, karena di situ Islam dari berbagai daerah tinggal dalam satu kompleks di mana mereka memiliki budaya, suku, bahasa yang berbeda-beda. Kami mencoba untuk meramu bagaimana bisa membangkitkan semangat warga untuk aktif di masjid. Usiaku waktu itu masih 19-20 tahunan. Sampai pada suatu hari kami lagi istilahnya kerja bakti. Waktu itu saya dan teman-teman saya itu mutar musik untuk mengajak masyarakat kerja bakti di masjid. Musik yang kami putar waktu itu lagu nasyid. Tiba-tiba saja dari kelompok teman kita ini datang kebetulan lewat, tidak sengaja lewat, langsung masuk masjid, matikan tabnya. Habis itu dia, kalian nggak tahu yang kalian lakukan ini bid'ah, ya, jin-jin ini pada berjoget semua dekat masjid gara-gara kelakuan kalian. Jadi dimatikan. Nah, sering tujuannya bagus sebenarnya, tujuannya bagus kalau orang belajar akidah, belajar tauhid. Sampai pada satu hari saya kultum subuh bulan puasa. Saya sampaikan waktu itu, para ustadz, para guru saya, mohon maaf, apa yang antum semua bawa itu kami sebagai anak itu bangga, senang gitu. Cuman mempersatukan umat itu jauh lebih utama. Bersatu dalam dakwah, bersatu dalam Islam itu lebih utama daripada kita sibuk membid'ah-bid'ahkan. Yang ini bid'ah, yang itu bid'ah, yang ini bid'ah. Jadi pas selesai kultum, karena mereka merasa, saya langsung disidang, duduk di tengah mereka kelilingi Bang Suma waktu itu. Dinasihatin lah sama mereka, bla bla bla. Untung aja ada kakak senior, beliau itu dari Wahda, jadi dia bantu, dia bela saya lah ceritanya. Dia bela saya waktu itu. Ya pada intinya saya dikasih buku. Adek, kamu masih muda, kata beliau, kau punya potensi, ambil buku ini kau dalami baik-baik. Sambil ada yang tepuk paha saya, ada yang rangkul saya dari samping, yang peluk saya dari samping, ada yang tepuk-tepuk pundak saya. Belajar ya dek, belajar ya. Jadi saya katakan sama mereka, iya Ustadz, saya senantiasa belajar, tetapi untuk saat sekarang ini kami diamanahkan sebagai remaja masjid untuk bagaimana memakmurkan masjid ini, meramaikan masjid ini. Jadi kalau semuanya yang datang tidak sesuai dengan yang seharusnya kami katakan bid'ah, sulit bagi kami untuk mengajak masyarakat berkumpul di masjid. Mereka ini harusnya karena datang dari banyak pelosok, ya, bilang gitu, harusnya dinasihatin baik-baik kalau ada yang salah, dirangkul hatinya, jangan cuma ditegur sehingga mereka menjauh. Kami sebagai anak muda aja berupaya bagaimana orang-orang tua kita yang jarang ke masjid bisa ke masjid, sampai kegiatan di sini. Tapi tiba-tiba ustaz datang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya sia-sia perjuangan kami gitu. Nah, orang tua, masyarakat waktu itu di masjid semua pada ngomong semua, wah iya memang betul, nggak boleh begitu, begini. Ya, akhirnya alhamdulillah waktu itu teman-teman kita itu ngalah, lalu mencoba untuk berbaur. Lama-lama akhirnya mereka meninggalkan kompleks kami dan mendirikan masjid besar di luar kompleks, dan itu masjidnya dekat dari rumah, dekat asrama haji. Ya mungkin adik kita tadi mungkin dengar, bisa sampaikan ke orang tua atau ke Ustaz Kasmir bahwa Bang Suma itu ternyata yang dulu pernah jadi imam di kompleks Bumi Permata Sudiang era beliau masih mahasiswa.
pernah jadi imam, pernah jadi ketua remaja masjid, pernah jadi bendahara remaja masjid dan seterusnya. Sampaikan aja sama Ustadz, Bang Suma itu adalah bukan orang asing, tapi bagian daripada pergerakan teman-teman salaf. Gitu ya nak ya. Sampaikan saya teman dekat dengan Ustaz Kasmir. Saya masih 13. saya dengan Ustaz Kasmir itu punya adik dari bini Ustaz Kasmir itu lighting saya di kampus, namanya Udin. Sampaikan aja gitu. Salam sama Bapak. Dan kalau Bapak tahu Bang Suma, ya pasti tahu juga siapa saya di dunia nyata gitu. Pergerakan kami berikan beberapa organisasi pemuda di Makassar ini. Termasuk Bang Suma dulu yang mendatangkan Kaseto, Bang Suma pernah datangkan Atun, Rano Karno, Sikomo. Nah itu saya masih semester 3 waktu itu. Saya bisa mendatangkan Sikomo, Kaseto di Makassar setelah saya kumpulkan anak-anak jalanan di kota Makassar ini. Lalu saya bermohon kepada TVRI, ya, mudah-mudahan ada yang kenal saya. TVRI, saya bikin proposal dengan organisasi waktu itu, dengan pergerakan PM11, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kebetulan saya salah satu pengurusnya di rayon Universitas Muslim Indonesia waktu itu. Saya masukkan proposal di TVRI, alhamdulillah TVRI sambut baik. Akhirnya TVRI dirikan TPA besar di TVRI itu. Ada masjid TVRI, kami dirikan TPA di sana, dan hampir seluruh anak jalanan, ya, yang lampu merah kan TVRI itu diapit lampu merah kiri kanan, Jalan Kakatua Ratulangi itu pada waktu maghrib semua pada sholat di TVRI. Lalu kemudian dari pihak TVRI menyediakan menu makan malam untuk anak-anak jalanan. Nah, Bang Suma lah pengurus intinya pada saat itu, yang kemudian mencoba untuk mendatangkan pemerhati anak-anak Kaseto, Telusikomo, Atun, Rano Karno datang waktu itu di Makassar. Ya, Bang Suma lah orangnya, penggagasnya bersama dengan beberapa teman aktivis. Begitu saudara-saudara. Jadi biarpun begini, ya dibilang boneng tapi pernah juga berkarya. Ya kan ya. Dan yang pasti seboneng-bonengnya Bang Suma minimal 3 kali dalam sehari saya ganti sempak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dilanjutkan. Iya. Terima kasih. Ada Pak Johan Manolo, silakan naik lagi Pak Johan Manolo. Kok dibatalkan permintaannya? Ada Bang Raja Bintang juga Bang Handi di bawah. Naik Bang Raja Bintang. Mohon maaf semalam saya ketiduran Bang Raja Bintang. Banyaknya pengalaman, Masya Allah. Silakan naik teman-teman Kristen. Ya Bang Lotus, dipersilakan naik Bang Lotus. Ada Bang Lotus Bang Handi di bawah. Bang Raja Bintang. Mudah-mudahan beliau juga ikut meramaikan milad api nanti. Bang Raja Bintang silakan naik. Semalam saya ketiduran, diundang di Komalnya untuk mendoakan beliau ulang tahun. Saya ketiduran Bang Raja Bintang. Nunggu jam 12 kelamaan. Ya, ini ada mahasiswa mahasiswa kehidupan, selamat pagi. Ya, oh Islam Bang ya. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya tadi baru dengar ucapan Bang Zuma tadi. Ini alhamdulillah cukup menarik perjalanan beliau ya. Ini grup untuk diskusi sama Muslim atau di luar lintas agama Bang, diskusi lintas iman. Tapi kita yang semua yang di atas ini. Makanya saya memberikan 2 slot ini untuk teman-teman Kristen. Iya, barakallah. Masya Allah.
Ya, ada yang mau disampaikan, abangku? Yang mau disampaikan sedikit tentang manhaj salaf lah. Alhamdulillah saya kenal dakwah salafiyah, dakwah sunnah atau manhaj salaf mulai tahun 2004 ya. 2004 kemudian sedikit-sedikit mulai belajar. Di tahun 2005 saya pun alhamdulillah mantap lah memilih manhaj salaf. Terus saya sedikit-sedikit berusaha untuk menasihati sahabat-sahabat saya atau kawan-kawan saya tentang ya berbagai firqah yang lainnya gitu ya. Tetapi ketika awal-awal saya kenal dakwah salafiyah, saya sedikit agak keras seperti itu ya. Pas dibilang Bang Zuma tadi ada yang agak keras, sehingga teman-teman saya justru agak-agak menjauh sama saya waktu itu. Dan saya pribadi sangat menyesal sebenarnya perbuatan seperti itu, karena teman-teman saya jadi menjauh. Saya pun tidak bisa lagi berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan berlalu waktu dan waktu, saya pun taklim lagi dengan teman-teman juga salafi yang lumayan ketika itu ya, lumayan keras juga. Saya bergabung dengan sunyi senyap. Hello, how are you? I'm fine, thanks. I'm from Pakistan. Where are you from? I'm Indonesia. Wow, that's great. I cannot speak English. Ini gara-gara akun luar banyak teman-teman dari Pakistan. Ya. Taraf internasional ya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Yeri Oten naik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Bang? Ada yang iya. Ada yang ingin saya tanyakan Gurunda semua. Masalah subhat kalau bisa Bang ya. Kalau masalah fikih ke majelis-majelis taklim aja ya. Kalau bisa tentang masalah subhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Arif ke Gurunda. Iya, tentang apa abangku? Boleh kan ada itu di lensa News Muslim sama apalagi satunya tuh Zulkifli M. Abbas minta boleh gak saya rekam baru saya upload ke akun Facebook saya. Nggak bisa Bang, nggak bisa Bang. Lensa News itu milik siapa Bunda Rahma? Bunda Rahma. Dia berafiliasi dengan kita, dengan API. Jadi mereka yang mengambil konten-konten API itu Bang dan menyiarkan itu ada aturan, mereka dikenai 10% dari penghasilannya per bulan. Tuh, jadi termasuk lensa beberapa yang udah kita dapat noise bang. Jadi kalau mau mengambil konten-konten dari API, nah itu ada aturannya begitu.
Tapi kalau misalkan di share gitu aja nggak apa-apa ya. Kan ada di situ di bawah, di pojoknya bawah itu bagikan, nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak tahu itu ya, nggak tahu itu ya. Mana itu Ustaz? Mana itu Ustaz? Noise itu bang, noise itu bang. Ya kalau tidak terkunci mungkin bisa ya. Kalau hanya di share. Biar itu Islam Bunda. Oh. Itu ada tulisan Bismillahnya. Sekarang orang Islam pakai nama-nama itu ya. Nama-nama. Ini ada Bang Ramses Sihotang. Saya kira Kristen, ternyata foto profilnya keluarga jilbaban. Bang Ramses Islam apa Kristen Bang? Kalau Kristen silakan naik Bang Ramses. Yang Muslim jangan naik dulu ya teman-teman. Kalau mau bertanya tentang masalah subhat saja. Sudah saya undang semua oten-oten yang berteman. Troy, Ferdinand, gak ada yang mau naik. Sokrates, Pendeta Huta Julu, John. Rames itu Oten Ustaz, mana dia? Iya naik silakan. Kalau memang Kristen silakan naik, minta di multi teman-teman. Silakan. Silakan teman-teman. Bang Raja Bintang naiklah Bang Raja Bintang. Atau ketik satu yang mau naik teman-teman Kristen, ketik satu di bawah. Ini As-Sahra ini siapa sih As-Sahra ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Boy.